tertinggi termasuk pemberlakuan sanksi pidana dan denda Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang ketiga, ketersediaan oksigen di rumah sakit. Krisis oksigen di rumah sakit yang menangani COVID-19 terus menjadi headline. Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan untuk membeli tabung oksigen di pasaran dengan tingginya permintaan saat ini yang akan berakibat pada naiknya harga. Persi juga melaporkan adanya kekurangan tabung oksigen ini di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang hari ini diberitakan banyaknya pasien COVID meninggal karena tidak adanya oksigen di rumah sakit. Poin selanjutnya Bapak Ibu, Komisi 9 ini menyesalkan hal ini dan mendesak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia segera bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian untuk menangani permasalahan ini. Supply chain termasuk distribusi dan pengadaan harus dipastikan lancar. Kemudian untuk sistem rujukan pasien COVID-19 Bapak Ibu untuk isolasi mandiri. Dengan jumlah kasus aktif sebanyak 295.000, dengan jumlah keseluruhan pasien yang dirawat di rumah sakit sebagian besar kasus aktif melakukan isolasi mandiri. Saat ini dengan puskesmas hampir bisa dipastikan bahwa akan ada begitu banyak pasien yang isolasi mandiri yang tidak termonitor kesehatannya dan suplai obatnya sehingga dapat menyebabkan banyaknya kasus yang terlambat tertangani sehingga meningkatkan kasus parah yang dapat menyebabkan kematian Bapak Ibu. Kemudian konsultasi telemedicine dan pengobatan para isoman saat ini hampir dipastikan out of pocket yang menambah beban dari masyarakat. Komisi 9 DPR RI mendesak agar telemedicine COVID-19 bisa masuk dalam klaim COVID-19. Selain itu, proses rujukan pasien isolasi mandiri ke rumah sakit harus melampirkan hasil tes PCR yang dengan kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan Bapak Ibu untuk mendapatkan hasil tes PCR secara cepat. Pada akhirnya akan banyak para isoman yang membutuhkan perawatan di rumah sakit terlambat ditangani. Poin selanjutnya, harus ada terobosan agar proses rujukan ini memakai kriteria kondisi kesehatan, misalnya saturasi oksigen, dan menggunakan tes COVID-19 selain PCR, seperti tes NAAT isothermal yang sudah ada di Indonesia. Hal ini Bapak Ibu merujuk panduan CDC bahwa tes NAAT isothermal ini di beberapa kondisi bisa digunakan untuk mengkonfirmasi kasus COVID-19. Poin yang terakhir Bapak Ibu, untuk testing dan tracing. Merujuk data, World in Data, Indonesia hanya melakukan tes kepada 66.807 orang per 1 juta orang, yang jauh sekali jika dibandingkan dengan Malaysia yang sudah melakukan tes kepada 417.767 orang per 1 juta, atau bahkan dengan Thailand sebanyak 116.190 orang per 1 juta orang. Artinya angka positif rate yang saat ini terus di atas 30%, bahkan sempat mencapai hampir 52% juga, dikarenakan sangat rendahnya tes. Ini tes kita rendah, sehingga penularan yang sebenarnya di masyarakat tidak semuanya terdeteksi. Selanjutnya Bapak Ibu, poin selanjutnya kita sampaikan pada tentunya untuk kementerian ya. Pada minggu yang lalu, Komisi 9 DPR RI ini menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk segera merealisasikan anggaran testing dan tracing tahun ini sebesar 9,9 triliun Bapak Ibu. Dan Komisi 9 DPR RI menyayangkan bahwa anggaran untuk pengadaan PCR sebesar 454,34 miliar masih yang direalisasikan sebesar 25,4 miliar atau 5,6%, bahkan anggaran untuk penyediaan rapid test sebesar 1,7 belum bisa disampaikan angka realisasinya. Sekali lagi, Komisi 9 DPR RI dalam waktu dekat tentunya akan mengawasi secara intensif realisasi anggaran untuk memastikan bahwa alat untuk testing tersedia dan didistribusikan kepada masyarakat di seluruh daerah. Selanjutnya Bapak Ibu, kami persilakan kepada Bu Ketua, saya interupsi sebentar. Silakan Ibu.
Saya kurang sepakat tadi yang disampaikan Bu Ketua mengatasnamakan Komisi 9 mendesak. Saya pikir kita belum rapat, Bu, belum ada kesimpulan, jadi belum bisa mengatasnamakan Komisi 9. Mohon maaf, itu pribadi saya. Yang minggu yang lalu pada saat kita rapat yang kita mengontrol masalah keuangan. Jadi lebih ke sana, saya mengambil ke sana bukan untuk melaksanakan atau mengambil tindakan sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dilanjutkan Saudara Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Saudara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Saudara Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Saudara Direktur Utama BPJS Kesehatan, Saudara Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Saudara Ketua Ikatan Dokter Indonesia, dan Saudara Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk menyampaikan paparannya. Dan yang pertama kami persilakan untuk Menteri Kesehatan, yang sebelumnya kita harus sepakati dulu bahwa paparannya 15-20 menit. Bagaimana Bapak Ibu? Sepakat? 1 jam, paparan 1 jam dari 9 mitra. Ada 9 mitra, 10 menit. Halo, Bapak. Tadi Pak Charles yang bicara. Bisa kita sepakati 15 menit Bapak Ibu sekalian untuk pemaparan? Sepakat. Kalau bisa 10 menit aja Bu Ketua, biar cepat. Nanti baru lama di pendalaman. 10 menit aja, nanti biar lama di pendalaman. Baik, kita sepakati 10 menit. Kami persilakan untuk Saudara Menteri Kesehatan untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Sementara Bapak Ibu yang kami hormati, anggota Dewan yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk penanganan pandemi ini, tujuan utamanya cuma satu, Bapak Ibu, kita menurunkan laju penularan atau flattening the curve, sehingga orang yang sakit bisa dirawat di rumah sakit, sehingga orang yang sakit tidak melebihi kapasitas di rumah sakit. Untuk itu WHO sudah memberikan 4 strategi utama. Yang pertama adalah perubahan perilaku atau penerapan protokol kesehatan. Ini yang kita kenal dengan nama 3M, yang selama ini memang di pemerintah di-lead oleh BNPB. Kemudian yang kedua adalah strategi deteksi, yaitu melakukan testing, tracing, dan isolasi. Yang ini di-lead berdua antara Kemenkes dan BNPB. Strategi yang ketiga adalah vaksinasi yang di-lead oleh Kementerian Kesehatan, dan strategi keempat adalah strategi terapi atau perawatan yang di-lead oleh Kementerian Kesehatan. 3 strategi utama yaitu protokol kesehatan, deteksi, dan vaksinasi diarahkan ke orang yang masih sehat, sedangkan strategi perawatan atau therapeutics diarahkan kepada orang yang sakit. Saya akan masuk dulu ke therapeutics karena ini yang sekarang menjadi tekanan. Bapak Ibu, jumlah tempat tidur di Indonesia ada 389.000 tempat tidur. Di awal tahun pada saat terjadi krisis pandemi yang pertama, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan SE agar 30% dialokasikan untuk tempat tidur COVID. Jadi total ada 130.000 tempat tidur dari 389.000 yang memang kita minta dialokasikan untuk COVID. Sebelum Lebaran, jumlah pasien COVID ada 23.000 dan jumlah tempat tidur yang tersedia pada saat itu 75.000. Jadi 3 kali lipat dari jumlah pasien. Dalam 1 bulan atau 5 minggu terakhir, jumlah pasien naik dari 23.000 sekarang sudah menyentuh 81.000, hampir 3,5 kali lipat, dan jumlah tempat tidurnya secara dinamis sudah dinaikkan dari 75.000 menjadi 98.000 tempat tidur, dengan seperti yang saya sampaikan tadi, estimasi kita kapasitasnya di 130.000 atau 30% dari total bed. Kita loncat 2 halaman berikutnya, kita bisa lihat bahwa memang masalah utama kita adalah kita perlu mempercepat konversi rumah sakit, tempat tidur. Jadi kalau kita lihat beberapa tempat yang terjadi outbreak, wave kedua seperti Jakarta itu sudah melakukan konversi yang sangat banyak.
lebih dari 50% sudah untuk COVID dan tekanannya sudah mulai terasa. Tetapi banyak provinsi lain seperti Jawa Timur, Bali, dan Jogja masih sedikit konversinya ke tempat tidur COVID. Sehingga kalau kita lihat bornya tinggi, itu karena memang tempat tidur yang dialokasikan untuk COVID masih sangat rendah. Itu yang saya minta dan kita akan monitor segera agar provinsi-provinsi yang konversinya masih rendah, kita tingkatkan konversinya untuk bisa meningkat ke COVID. Ya. Khusus untuk Jakarta di halaman berikutnya, karena tempatnya sudah penuh, yang kita lakukan adalah untuk merawat pasien COVID yang harus masuk ke rumah sakit, itu adalah perawat pasien-pasien dengan kondisi sedang, saturasi 95% ke atas, ada sesak dan komorbid, itu kita pastikan bahwa mereka bisa mendapatkan akses ke rumah sakit. Sedangkan pasien yang tidak harus di rumah sakit, artinya saturasinya di atas 95%, tidak ada sesak, tidak ada komorbid, kami menghimbau jangan masuk ke rumah sakit karena akan memenuhi, menghalangi orang-orang yang harusnya bisa masuk menjadi tidak bisa masuk. Ya, dengan demikian kami menambah ruang isolasi terpusat untuk mereka yang masuk kategori ringan. Saturasinya di bawah 90, di atas 95, tidak sesak dan tidak komorbid. Kita memiliki Wisma Atlet, ada 8.000 kamar di sana. Sekarang kita sudah membuka tempat isolasi kedua dan ketiga, yaitu Rusun Nagrak 3.000 kamar, Rusun Pasar Rumput 4.000 kamar. Jadi kita sudah menambah 7.000 kamar isolasi untuk menampung orang yang memang positif tapi gejalanya ringan atau OTG dan tidak bisa isolasi mandiri. Sedangkan untuk penambahan di sisi rumah sakit, kita sudah mengkonversi 3 rumah sakit pemerintah, yaitu Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Sulianti Saroso, dengan total kamar mungkin total sekitar 1.000 tempat tidur, itu menjadi 100% COVID untuk bisa membantu DKI. Kami juga sudah mulai mempersiapkan rumah sakit cadangan di Wisma Haji Pondok Gede. Kapasitasnya saya koreksi, baru tadi malam kita finalisasikan 900 kamar dan kemarin sudah mulai dikerjakan dengan Kementerian PU untuk menjadi rumah sakit cadangan untuk yang bisa merawat pasien sedang. Ya. Di situ juga kita akan bangun 50 ICU di Wisma Haji Pondok Gede, sehingga akan ada 950 bed tambahan yang akan mulai beroperasi hari Rabu ini. Kita juga sudah melakukan instruksi agar semua IGD dirubah menjadi ruang isolasi sehingga bisa langsung menampung pasien yang sudah masuk, dan IGD-nya kita bekerja sama dengan BNPB membangun tenda-tenda di luar rumah sakit. Ya. Selain rumah sakit, kita juga sadar kita membutuhkan tenaga kerja kesehatan. Untuk ini kami mendatangkan tenaga kesehatan dari daerah-daerah yang masih hijau, yaitu dari beberapa dari Kalimantan dan Sumatera untuk membantu rumah sakit cadangan. Dan kita persiapkan juga tempat tidur dan tempat menginap mereka. Berikutnya untuk oksigen, Bapak Ibu. Kapasitas produksi oksigen nasional ada 866.000 ton per tahun, tapi semua pabrik itu sekarang utilisasinya 75%. Jadi yang real yang diproduksi setiap tahun adalah 640.000 ton. Dari itu sekitar 75% dipakai untuk oksigen industri seperti industri baja, nikel smelter, kemudian juga copper smelter itu 458.000, yang medis hanya 25%, 181.000 ton per tahun. Kami sudah mendapatkan komitmen dari Kementerian Perindustrian, kita sudah koordinasi dengan Menteri Perindustrian agar konversi oksigen dari industri ke medis diberikan sampai 90%. Jadi sekitar 575.000 ton per tahun produksi oksigen dalam negeri akan dialokasikan untuk medis. Halaman berikutnya, kita memang menyadari bahwa kita ada isu dari sisi distribusi, karena memang Jawa Tengah adalah daerah yang paling sedikit produksi oksigennya, banyaknya ada di Jawa Barat, di Jawa Timur. Jadi kita harus ada logistik yang disalurkan ke sana. Dan di halaman berikutnya kita bisa lihat
karena formatnya rumah sakit banyak yang menggunakan tabung karena tambahan kamar-kamar darurat, sehingga tidak menggunakan oksigen yang sifatnya liquid. Sehingga kita juga melihat ada sedikit isu di distribusi yang tadinya bisa kita kirim truk besar, langsung masukkan ke tangki besar liquid untuk didistribusikan dengan jaringan oksigen, sekarang harus dilakukan dalam bentuk tabung. Sehingga kita juga dengan Menteri Perindustrian sudah berkoordinasi untuk melakukan impor tabung yang 6 meter kubik dan 1 meter kubik untuk memenuhi ruang-ruang darurat tambahan yang ada di rumah sakit. Di halaman berikutnya saya update sedikit mengenai vaksinasi. Kita vaksinasi selain melalui Pemda sudah menggunakan TNI Polri, sekarang sudah menembus 46 juta ya. Kita mencapai 10 juta pertama itu dalam waktu 8 minggu, 10 juta kedua dalam 4 minggu, dan sekarang 10 juta yang terakhir kita sudah capai dalam waktu 2 minggu ya. Dan kita sudah menembus angka 1 juta beberapa kali suntikan. Sepengamatan saya sudah ada 3 hari yang kita menembus 1 juta dengan peak tertinggi di 1,5 juta. Kemudian di halaman berikutnya mengenai vaksinasi anak, kita juga sudah memberikan izin berkoordinasi dengan BPOM dan ITAGI untuk bisa memberikan vaksinasi anak. Dan setelah kita melihat apa yang menjadi best practices di dunia, itu diberikan antara umur 12 sampai 17 tahun ya. Vaksinasi ini di halaman berikutnya akan dilakukan di dinas-dinas pendidikan, sekolah agar tidak bentrok dengan program vaksinasi untuk orang-orang yang jauh lebih berisiko, yaitu 18 tahun ke atas. Di halaman berikutnya mengenai deteksi, kami mengakui memang sejak Delta ini masuk, ini cepat sekali menularnya varian Delta ini, sehingga testingnya kita di beberapa provinsi termasuk DKI Jakarta yang sudah 6 kali WHO itu ternyata masih tidak cukup ya. Karena kita bisa lihat dari positivity rate-nya jauh naik, sehingga kita sudah membuat kebijakan di PPKM darurat di halaman berikutnya bahwa testing kita akan dinaikkan secara agresif dari sekitar 100.000 per hari sekarang menjadi 400 ribuan per hari dengan kondisi seperti ini. Jadi kita sudah ada list dari kabupaten dan kota, kalau positivity rate-nya di atas 25%, maka targetnya bukan 1 per 1000 per minggu, tapi 15 per 1000 per minggu. Demikian juga yang selanjutnya. Jadi kita tingkatkan secara agresif, belajar dari India mengenai testing ini. Di halaman selanjutnya yang juga sangat penting, karena saya tidak tampilkan di sini, tapi semua ini terjadi karena mobilitas tidak terkontrol. Jadi kenaikan ini terjadi karena pergerakan masyarakat sulit diminta agar disiplin ya. Saya masih melihat di jalan-jalan di Jakarta sudah diimplementasi PPKM darurat masih juga macet, sampai beberapa teman-teman kita terlambat untuk hadir. Ya, saya rasa memang ini yang sangat penting. Tidak mungkin kita bisa mengontrol pandemi ini kalau kita tidak disiplin ya. Dengan adanya PPKM darurat 3-20 Juli, tujuan kita memang menghambat mobilitas, mempersulit mobilitas agar kita bisa mengurangi laju pandemi ini. Di halaman selanjutnya saya akan sedikit mengenai klaim rumah sakit ya. Ini klaim rumah sakit. Kita ada tunggakan klaim 2020 saat saya masuk yang sudah disetujui anggarannya sebesar 8,3 triliun. Ya, yang sudah kita bayar ada 6 triliun. Jadi cukup baik ya, mungkin sekitar 80% dari tunggakan sebelumnya. Problemnya adalah di awal tahun kita melihat tagihan tahun lalu masih terus masuk. Sehingga kita bilang ini harus di stop sampai bulan Mei, dan sampai bulan Mei kita sudah lihat tagihan yang tadinya 8 triliun sisanya naik menjadi 22 triliun. Jadi selisih ini belum ada anggarannya Bapak Ibu. 14 triliun ya. 14 triliun itu belum ada anggarannya karena memang tahun lalu baru 8 triliun. Tapi sekarang yang sudah dibayar dari 8 triliun adalah 6 triliun. Sedangkan klaim 2021 kita anggarkan 23 triliun, yang sudah dibayarkan adalah 10 triliun ya. Yang sudah anggarannya 23 triliun, betul, yang sudah dibayarkan sampai sekarang adalah 10 triliun. Isunya kita memang ada tunggakan 2020
sebesar 22 triliun kurang 8 triliun yang belum ada anggarannya. Ya. Selanjutnya kita ngelihat untuk tunggakan 2020, statusnya tadi yang 22 triliun seperti apa. Jadi itu sudah dibayar sekitar 6,1 triliun. Itu sedang dalam proses 9,5 triliun. Kita memerlukan additional budget dari sini dan sudah dibantu oleh Kementerian Keuangan, sehingga diharapkan di bulan Juli ini yang 9,5 triliun mudah-mudahan kita bisa bayar. Hari ini harusnya 2 triliun sudah dibayar karena sudah dibuka oleh Dirjen Anggaran. 339 miliar sedang dalam proses BPKP, 6,6 triliun kita sedang proses verifikasi dengan rumah sakit, nanti akan kita teruskan ke BPKP supaya segera bisa dibayar. Kita masih punya outstanding yang dispute 6,9 triliun. Nah, ini sedang diselesaikan dengan tim verifikasi daerah. Seluruh dinas kesehatan daerah saya minta agar segera bisa menyelesaikan bersama dengan BPJS dan rumah sakit di daerah agar bisa menyelesaikan 6,9 triliun ini. Dan kita sudah terus berbicara dengan Kementerian Keuangan, CQ Dirjen Anggaran, bagaimana kita bisa mengatasi kewajiban tunggakan 2020 sebesar 22 triliun dikurang 8 triliun tadi yang belum ada anggarannya, karena memang kita baru ketahui tagihan itu masuk dari bulan Januari sampai Mei yang lalu. Kemudian ini yang untuk 2021, jadi kita juga ada dispute dari 15 triliun untuk 6 bulan pertama sudah kita bayar 10,5 triliun. Ini jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya karena sudah hampir 75% dibayarkan, sedang dalam proses pembayaran Juli ini 837. Memang kita ada dispute sekitar 4 triliun. Nah, dispute itu yang sekarang kita sedang percepat verifikasinya dengan Dinas Kesehatan Daerah, BPJS juga di daerah-daerah agar tidak terjadi penunggakan seperti tahun lalu yang sampai 20 triliun itu menunggak, 22 triliun. Terakhir yang saya ingin sampaikan mengenai insentif nakes, ini sama Bapak Ibu, ada tunggakan juga sejak Maret 2020 sebesar 1,48 triliun. Kita sudah selesaikan sekitar 1,3 triliun dan diharapkan semuanya akan bisa selesai di bulan ini. Untuk yang 2021 relatif lebih lancar Bapak Ibu pembayarannya. Dari pagu 3,8 triliun sudah kita bayarkan 2,6 triliun atau 69%. Demikian juga untuk santunan kematian. Nah, yang saya perlu jelaskan di sini, yang saya perlu tekankan di sini Bapak Ibu, anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan hanya untuk anggaran nakes di Rumah Sakit Pemerintah Pusat, Rumah Sakit TNI, Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit BUMN, dan Rumah Sakit Swasta. Jadi yang tunggakan sebesar 1,48 triliun yang sudah kita bayar sekitar 90%, dan juga insentif 2021 yang kita sudah bayar dalam sekitar 70%, ini hanya berlaku untuk rumah sakit tersebut. Sedangkan yang paling banyak pegawainya di rumah sakit umum daerah, itu anggarannya langsung diberikan oleh Kementerian Keuangan ke pemerintah daerah. Sehingga nanti saya akan sampaikan hasilnya seperti tadi. Isu kedua yang kita juga mesti perhatikan Bapak Ibu, insentif ini anggarannya hanya untuk 6 bulan sampai bulan Juni. Ya, sehingga bulan Juli sampai Desember kita terus berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan sudah sebentar lagi untuk mendapatkan additional anggarannya. Sehingga kita bisa bayarkan ini terus sampai dengan akhir tahun. Ya. Untuk selanjutnya, ini adalah tunggakannya sudah kita bayarkan Bapak Ibu. Saya memang konsentrasinya ke PD itu adalah dokter internship yang ada di puskesmas, dan PPDS ini adalah dokter residen yang ada di rumah sakit pemerintah. Ini statusnya untuk tunggakan 2020, jadi sisanya tinggal 100 miliar lagi yang benar-benar sangat sulit karena dokumentasinya dan audit BPKP-nya, tapi saya lihat ini bisa selesai di bulan ini. Di halaman selanjutnya, ini adalah pembayaran kita yang untuk tahun ini relatif lebih lancar, ya, sudah hampir 83% yang sebenarnya sudah selesai verifikasi, tinggal menunggu pembayarannya saja, dan mudah-mudahan di bulan Juli ini bisa selesai semua untuk yang sampai anggaran yang kita miliki sampai bulan Juni, dan untuk anggaran Juli sampai Desember nanti kita akan segera selesaikan dengan Kementerian Keuangan.
Nah, yang berikutnya memang tantangannya adalah di ini Bapak Ibu. Jadi selain anggaran tadi yang disalurkan insentif nakes ke Kementerian Kesehatan, ada juga anggaran, kalau tadi 1,4 triliun tunggakan, untuk yang anggaran disalurkan melalui Pemda itu ada 4 triliun untuk tahun 2020. Baru terrealisasi sekitar 3,2 triliun atau 78,6%, jadi masih ada tunggakan juga yang ada di daerah. Yang kedua, insentif nakes daerah yang tahun 2021 juga sudah dianggarkan di daerah sebesar 8 triliun. Ini realisasinya sampai sekarang juga baru 629 miliar atau 7,8% dari realisasinya. Ini adalah data, mohon bantuan Bapak Ibu Dewan yang terhormat karena juga memiliki akses ke sini. Daerah-daerah mana yang memang untuk tagihan atau tunggakan tahun 2020 sisa dananya itu masih besar-besar ya. Jadi total nakesnya berapa pagunya yang sudah dibayar berapa dan berapa sisanya. Jadi bisa lihat total sisanya di kanan bawah ada 893,26 miliar gitu kan, dan besar-besarnya di mana? Yang paling besar adalah yang tunggakan 2020 adalah Provinsi Jawa Barat 121 miliar, kita juga lihat Jawa Timur 67 miliar, Sulawesi Selatan 66 miliar, Sumatera Utara 63 miliar dan lain sebagainya. Data ini kami koordinasikan terus dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri agar bisa dilunasi, kan ini merupakan hak-hak dari para nakes di masing-masing daerah dan kami bisa minta bantuan dari anggota dewan yang terhormat. Di halaman selanjutnya ini untuk yang tahun 2021. Jadi kita perlihatkan anggaran insentif nakes yang sudah diirmat oleh Kementerian Keuangan di masing-masing provinsi dan realisasinya. Sehingga kita bisa lihat berapa persen realisasi dari pembayaran insentif nakes di tiap-tiap daerah dan provinsi-provinsi mana saja yang belum merealisasikan pembayaran insentif nakesnya ke masing-masing daerah mana yang belum merealisasikan insentif nakesnya. Mungkin dari saya demikian Bapak Ibu, maaf agak lewat sedikit dari 10 menit, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jelaskan dari tempat tidur sampai insentif nakes dari tahun 2020 sampai 2021. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Pak Menteri Kesehatan dan saatnya untuk Saudara Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak perlu banyak lagi yang kami sampaikan karena tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri Kesehatan cukup detail. Kami akan memperkuat saja beberapa bagian yang relevan dengan penganggaran. Mungkin kalau diperkenankan sharing bahan presentasi kami. Sebelumnya sambil menunggu kami juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya beberapa anggota Komisi 9 maupun keluarga dari anggota Komisi 9. Tentu kita semua merasa kehilangan untuk itu. Kami harap kita bisa segera mengatasi pandemi ini sehingga kita bisa kembali pada situasi yang normal, membangun negara kita yang jadi terhambat karena adanya pandemi ini. Boleh di-share bahan presentasi kami? Ibu Ketua, Ibu Bapak anggota yang kami hormati, sambil menunggu bahan presentasi kami ditayangkan, kami sampaikan bahwa Kementerian Keuangan pada awal tahun sebetulnya sudah menambahkan anggaran untuk kegiatan kesehatan yang berhubungan dengan penanganan COVID ini di atas anggaran yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan dan beberapa kementerian lain yang terkait dengan kesehatan. Awalnya kami menambahkan sekitar 172 triliun untuk berbagai kegiatan mulai dari vaksinasi, kemudian tracing dan testing, tracing dan treating 3T, kemudian tentunya untuk berbagai penanganan perawatan pasien, insentif nakes dan sebagainya. Namun dengan
dilaksanakannya PPKM darurat ini, kami sudah mencoba menambahkan lagi alokasi anggaran tambahan untuk penanganan kesehatan ini. Mungkin bisa langsung ke slide 10 saja. Slide 10. Bisa dibesarkan di slideshow. Jadi ini Ibu Ketua, Ibu Bapak anggota Komisi 9 yang kami hormati, sebelumnya kami menganggarkan tambahan 172,84 triliun. Namun setelah adanya PPKM darurat ini, kami kemudian menambah lagi anggaran tambahan untuk penanganan COVID menjadi 185,98 triliun rupiah. Ini dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama untuk vaksinasi, kami mengalokasikan 58 triliun rupiah untuk pengadaan vaksinnya, dan juga ada untuk pelaksanaannya. Untuk pengobatan atau terapeutik, tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Menkes, itu 59,1 triliun. Kemudian untuk diagnostik, testing, dan tracing, ini 4,08 triliun. Kemudian untuk sarana prasarana lab, penelitian lab, dan selainnya 8,49 triliun. Kemudian penanganan kesehatan lainnya di daerah ada 35,4 triliun, dan insentif perpajakan untuk berbagai vaksin dan alat-alat kesehatan ini mencapai 20,85 triliun. Selanjutnya kita loncat saja ke slide 15. Ini untuk klaim pasien tadi sudah dijelaskan cukup detail oleh Bapak Menkes. Kami menegaskan bahwa memang benar tahun lalu sudah dibayarkan sebenarnya 14,53 triliun untuk 200.545 pasien pada 1.575 rumah sakit rujukan. Dan ternyata memang masih ada tunggakan dari tahun 2020. Saat ini sudah terbayar 6,1 triliun. Nanti 5,6 triliun ini karena kemarin cepat dibayarkan, ini masih akan kita lakukan audit oleh BPKP. Tapi ini kita tidak menjadi hambatan buat kita untuk terus mengecek dan melunasi tunggakan-tunggakan yang ada. Kemudian untuk kebutuhan tahun 2020 ini, tunggakan 2020, ini terus dilakukan verifikasi validasi oleh BPKP, dan segera yang sudah selesai bisa disampaikan oleh Kementerian Kesehatan ke kami. Saat ini sudah berproses yang 2,69 triliun. Hari ini atau besok insya Allah ini juga sudah bisa dicairkan oleh Kementerian Kesehatan, karena prosesnya weekend pun kami melakukan pemrosesan ini bersama Kementerian Kesehatan. Untuk klaim pasien yang tahun 2021, semester 1 kita menganggarkan 10,6 triliun dan per 30 Juni kemarin 100% sudah tergunakan. Saat ini untuk tahap kedua, untuk semester kedua ini, sementara kami perkirakan 11,97 triliun. Dan saat ini prosesnya juga sudah berlangsung, insya Allah dalam 1-2 hari ini juga sudah bisa dicairkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk insentif nakes di slide berikutnya, ini Ibu Ketua, Ibu Bapak anggota Komisi 9 yang kami hormati, di tahun anggaran 2020 ini dianggarkan 4,65 triliun rupiah dan sudah terbayarkan hampir 100%, 4,65 triliun. Kemudian masih ada tunggakan yang akan dibayarkan tahun ini. Pagunya ada 1,4 dan sejauh ini realisasinya adalah 1,3 triliun rupiah atau 89,5%. Untuk tahun ini kami juga menyiapkan insentif nakes, dan sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menkes, sementara memang sampai dengan semester 1 tapi sudah ada pembicaraan untuk memperpanjangnya sampai dengan akhir tahun. Ini nanti kami sedang siapkan juga tambahan anggarannya. Untuk 2021 sementara adalah 3,799 triliun dan sudah terrealisasikan 2,654 triliun atau 69,8%. Untuk santunan kematian bagi nakes yang wafat atau gugur selama pandemi ini karena banyak menjalankan tugas ini,
Tahun lalu dianggarkan 60 miliar rupiah dan terbayarkan 58,8 miliar. Tahun ini pagu yang sama 50 miliar juga kami siapkan dan sudah terrealisasi 49,8 miliar rupiah. Ini tentunya juga kita akan mereview apakah membutuhkan tambahan-tambahan untuk sampai dengan akhir tahun. Tentunya kita semua berharap tidak banyak lagi tenaga kesehatan yang wafat, gugur di dalam menjalankan tugas, namun kita tetap perlu mengantisipasinya dengan baik. Ini akan menjadi bahan pembicaraan juga dengan Kementerian Kesehatan. Slide berikutnya, Ibu Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 9 yang kami hormati, ini adalah dalam rangka vaksinasi. Kami mendukung Kementerian Kesehatan untuk melakukan percepatan dan sesuai dengan arahan pimpinan dan Pak Presiden, kita melibatkan TNI Polri untuk percepatan vaksinasi. Ini target nasional kita adalah di atas 1 juta per hari pada bulan Juli ini, dan di bulan Agustus mudah-mudahan kita bisa tingkatkan menjadi di atas 2 juta per hari. Ini akan melibatkan tenaga vaksinator dari TNI dan Polri, masing-masing ditargetkan untuk memvaksin 30 juta orang. Jadi ada 60 juta vaksinasi yang akan dilakukan oleh TNI dan Polri. Jumlah vaksin dan jenis vaksin tentunya tergantung pada masing-masing daerah yang akan ditentukan oleh data dari Dinas Kesehatan setempat. Kepada petugas vaksinator tentunya akan diberikan uang harian sesuai standar biaya yang berlaku di daerah setempat, dan kegiatan ini akan berlangsung dari bulan Juli sampai dengan Desember di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga akan dilakukan kegiatan penebalan PPKM. Ini dalam rangka testing, tracing, dan treatment ini oleh TNI, ini akan juga akan dilakukan kegiatan penebalan PPKM ini. Ini seluruhnya dananya direncanakan akan menggunakan dana daerah yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Menkes. Jadi pemerintah pusat melakukan earmarking dana alokasi umum dan dana bagi hasil itu masing-masing 8%. Jadi 8% dari DAU atau DBH ini di earmark untuk penanganan masalah kesehatan dalam rangka COVID. Ini bisa dipakai untuk memberikan insentif nakes, untuk kemudian mendukung kegiatan vaksinasi oleh TNI Polri dan juga penebalan oleh TNI. Dalam pelaksanaannya kami akan terus mendorong daerah untuk melakukan alokasi itu di anggarannya masing-masing, namun kami juga bersiap untuk melakukan intercept. Dalam artian kalau daerah mengalami kelambatan di dalam melakukan penganggaran, kemudian nanti pencairan dana dan sebagainya, kami bisa dan berencana akan melakukan intercept dengan membayar terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan untuk vaksinasi oleh TNI Polri dan sebagainya, dan nanti memperhitungkan di dalam pembagian DAU DBH kepada daerah. Dengan demikian kita tidak akan terhambat dengan masalah pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi maupun testing tracing oleh perbantuan dari TNI Polri ini. Slide berikutnya. Ini sebenarnya summary tadi, jadi dari provinsi dan kabupaten kota ini kami meng-earmark 8% dari DAU atau DBH itu kira-kira 8,15 triliun rupiah. 8,15 triliun rupiah ini cukup besar, dan dari daerah provinsi ini kira-kira 1,44 triliun dan untuk kabupaten kota 6,71 triliun. Ini bisa dipakai untuk insentif nakes dan juga untuk membiayai kegiatan perbantuan TNI Polri untuk vaksinasi di daerah masing-masing. Jadi tentu untuk insentif nakes nggak akan habis seluruh 8,15 triliun, ini akan dipakai untuk beberapa yang lain, antara lain adalah vaksinasi dan juga untuk testing tracing yang dilakukan oleh perbantuan dari TNI Polri. Masih ada satu lagi slide berikutnya. Slide berikut ya. Maaf, yang tadi terakhir ya, nomor 18 ya.
Demikian Ibu Ketua, Ibu Bapak anggota, intinya kalau boleh dibuat ringkasan, kami di Kementerian Keuangan selalu berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian lembaga yang lain untuk terus mendukung kegiatan kita untuk menghambat penurunan pandemi ini dan mencegahnya dengan kegiatan vaksinasi ataupun testing, tracing dan sebagainya, dan juga untuk menangani mereka-mereka yang sudah sakit dan harus segera mendapatkan perawatan. Demikian Ibu Ketua, Ibu Bapak anggota Komisi 9 yang kami hormati, kami kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Paparan Pak Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah disampaikan mulai dari penambahan anggaran, kemudian utang rumah sakit, kemudian yang lagi berproses di DIPA sudah disampaikan. Kami sampaikan terima kasih banyak. Selanjutnya kami persilakan untuk Saudara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan Ibu Penny Lokita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ketua dan Bapak Ibu Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI beserta seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Ibu sekalian yang mewakili kementerian dan lembaga, dan juga dari pengurus asosiasi yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam dengan wafatnya anggota Komisi 9 DPR RI dan juga keluarga dan saudara-saudara kita tentunya di seluruh Indonesia yang dikaitkan dengan pandemi COVID-19 ini. Kami akan menyampaikan laporan dikaitkan dengan tema yang ada dalam pertemuan ini, yaitu kebijakan strategis dalam penanganan peningkatan kasus COVID-19 dan penanganan pasien anak untuk COVID-19. Sebagaimana diketahui bahwa peran Badan POM dalam hal ini adalah mendukung akses dan ketersediaan obat dan vaksin dalam kita merespon terhadap kondisi pandemi COVID-19. Yaitu tentunya kami melakukan upaya sebagai regulator dari pre-market dan post-market. Kami menyediakan regulasi, melakukan upaya-upaya pemberian perizinan dengan percepatan, dengan berbagai upaya yang tentunya untuk percepatan akses tersebut, yaitu melalui pemberian emergency authorization untuk obat dan vaksin yang memang sudah bisa memenuhi data-data saintifik sehingga bisa diberikan emergency authorization. Kemudian juga tentu kami melakukan melakukan pendampingan terhadap berbagai penelitian, pengembangan vaksin terutama dalam ini, sehingga juga dan obat juga untuk mendapatkan aksesnya dalam kemandirian kita. Kemudian kami juga di samping untuk memberikan pengawasan untuk kualitas mutu dan keamanan dan efikasi dari produk obat dan makanan sebelum diberikan izin penggunaan, juga kami melakukan pengawalan dalam distribusi dan sampai juga dalam penggunaannya di masyarakat untuk obat dan vaksin dalam hal ini dikaitkan dengan COVID-19 dengan melakukan berbagai upaya dikaitkan dengan inspeksi, baik dimulai dari fasilitas produksinya sampai juga dengan distribusi, dan juga melakukan upaya pengawasan farmakovigilan, yaitu pengawasan terhadap efek samping yang diterima di masyarakat, yang dapat dilihat di masyarakat. Selanjutnya ini adalah obat-obat yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat, emergency authorization. Memang obat yang sudah mendapat emergency authorization sebagai obat COVID adalah baru dua, remdesivir dan favipiravir. Tapi tentu saja berbagai obat yang juga digunakan sesuai dengan protap dari pemberian protap yang sudah disetujui tentunya dari organisasi profesi. Ini juga kami dampingi untuk percepatan apabila membutuhkan data untuk pemasukan ataupun data untuk distribusinya.
Saat ini Badan POM juga sudah mengeluarkan informatorium untuk obat COVID Indonesia yang disusun bersama dengan 5 organisasi profesi dan tenaga ahli, dan saya kira di dalamnya juga sudah ada indikasi-indikasi untuk pengobatan untuk pasien COVID-19 anak-anak. Selanjutnya adalah ini adalah vaksin, 5 vaksin yang sudah mendapatkan izin persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat. Terakhir baru saja kami memberikan untuk Moderna. Namun dari kelima ini baru 1 vaksin yang bisa diberikan untuk anak-anak, yaitu vaksin Sinovac yang bisa diberikan untuk anak-anak pada usia 12 sampai dengan 17 tahun berdasarkan data yang sudah kami terima. Di dalam proses sekarang juga sedang berproses adalah vaksin Pfizer, di mana juga sudah memiliki data uji klinik untuk anak usia 12 tahun ke atas, vaksin Pfizer. Tapi sekarang masih dalam prosesnya untuk mendapatkan emergency use authorization dari Badan POM. Saya kira tidak akan, sekarang adalah dalam tahap-tahap terakhirnya ya, tahap-tahap final untuk mendapatkan emergency authorization, sehingga apabila segera datang bisa juga digunakan apabila pemerintah untuk memilih untuk menggunakannya. Saya kira, tapi ada penggunaannya bisa diberikan untuk anak-anak. Selanjutnya adalah kami menyampaikan bahwa pengawasan tadi kami sudah menyampaikan, kami juga melakukan pengawasan post market ya untuk meyakinkan bahwa akses terhadap obat dan vaksin yang sampai di pasien betul-betul adalah tetap memenuhi aspek keamanan mutu dan khasiatnya. Kami melakukan 2 hal pengawasan yang dilakukan, pengawasan mutu obat dan vaksin yang beredar dengan melakukan sampling dan pengujian, kemudian juga tentunya semua cara pembuatan dari obat dan vaksin harus memenuhi cara ketentuan pembuatan obat yang baik, dan kemudian juga didistribusikan dengan memenuhi ketentuan cara distribusi obat yang baik. Dan ini adalah pengawasan yang rutin dilakukan oleh Badan POM dengan melakukan inspeksi dan audit ke fasilitas produksi dan fasilitas distribusi obat sampai dengan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Tentunya jika ditemui hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan standar ini yang akan mengakibatkan produk obat yang tidak terjamin mutunya dan berpotensi membahayakan masyarakat, maka Badan POM akan pertama melakukan pembinaan, pengawasan dalam bentuk pembinaan, dan mengambil tindakan jika proses pembinaan tidak dilaksanakan sesuai dengan regulatori undang-undang yang ada. Badan POM juga terus mengawasi peredaran obat-obatan khususnya di masa pandemik ini, sehingga masyarakat tetap menggunakan obat secara bijaksana tentunya, karena walaupun dalam kondisi pandemik itu memang percepatan akses kita lakukan secepat-cepatnya, seluas-luasnya, namun tetap aspek mutu, khasiat dan keamanan itu tidak bisa dikorbankan. Badan POM akan terus mengedukasi masyarakat juga untuk berhati-hati mengkonsumsi obat, terutama obat-obat keras. Selain itu juga untuk pemilik dari emergency authorization, obat emergency authorization seperti Favipiravir dan Remdesivir saat ini sudah kami minta juga untuk melakukan studi keamanan pasca persetujuan emergency authorization atau post authorization service tadi. Ini bagian dari observasi yang terus harus mereka berikan untuk memberikan informasi. Jadi kita pantau terus profil keamanannya pada penggunaan klinis pasien dan sebagai dasar juga nanti untuk menetapkan tindak lanjut regulatorinya ya, apabila juga nanti akan mendapat izin edar yang reguler. Dalam rangka pengawasan mutu obat dan vaksin COVID-19 yang beredar, Badan POM juga melakukan sampling dan pengujian baik oleh Badan POM di pusat maupun juga UPT kami, balai-balai POM di seluruh Indonesia untuk melakukan sampling obat dan vaksin yang dilakukan di perusahaannya, di industri farmasinya, di sarana distribusinya, dan atau sarana pelayanan kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan yang tentunya dipilih berdasarkan kaidah risk ya, resiko based on risk, kaidah statistik. Dan yang kemudian yang kedua adalah juga pengawasan keamanan obat dan vaksin COVID yang dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan dan Komnas KIPI dan Komda KIPI, ini yang dikaitkan dengan KIPI atau side effect-nya, dampak samping dari penggunaan vaksin misalnya untuk vaksin. Dan apabila ada indikasi ada kaitannya dengan
produk, ya, efek samping yang ada kaitannya dengan kualitas produk, mutu dari produk, tentunya Badan POM kemudian melakukan sampling dan pengujian yang akan dilakukan oleh pusat pengujian produk obat dan makanan di Badan POM Pusat. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya kami siap untuk mendukung, untuk percepatan akses, untuk perluasan akses dari obat dan makanan, tentunya dengan jaminan keamanan mutu dan khasiatnya, dan kami siap juga mengawal di dalam proses pendistribusian sehingga akses obat yang merata dan memenuhi aspek mutu sehingga efikasinya bisa membuat kita semua keluar dari pandemik ini akan selalu kami tegakkan. Demikian, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan oleh Kepala Badan POM untuk dari urusan regulasi, kemudian pengawasan vaksin dan obat, dan ada yang saya garis di bawahi untuk obat yang sudah mendapat persetujuan, yaitu ada 2, remdesivir yang berupa serbuk dan larutan, dan favipiravir, itu yang disampaikan oleh Ibu Penny. Selanjutnya kami haturkan terima kasih kepada Ibu Penny, dan berikutnya kami persilakan untuk Saudara Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dari atau BPKP untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan, Pak. Dari BPKP. Menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala BPKP sehubungan ada rapat Kabinet Paripurna melalui video conference juga dengan Bapak Presiden. Beliau tidak dapat menghadiri acara dengan Komisi 9 ini dan menugaskan kami, Deputi Kepala BPKP, bidang pengawasan instansi pemerintah, bidang Polhukam PMK, mewakili Kepala BPKP. Surat sudah disampaikan oleh Bapak Kepala kepada pimpinan Komisi 9 nomor 733 tanggal 5 Juli 2021. Mohon izin Ibu untuk melanjutkan bila diperkenankan. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang kami hormati Ibu Ketua Komisi 9, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Ketua Komisi 9, dan juga anggota Komisi 9 DPR RI, yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Ibu Kepala BPOM, dan Bapak Ibu yang hadir pada rapat pada siang ini. Sebelumnya kami atas nama pimpinan BPKP dan segenap jajaran juga menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya anggota Komisi 9 almarhum Bapak Dr. Haji Adang Sudrajat maupun keluarga atau ibu mertua dari Bapak Dr. Saleh Daulay dan juga dari Bapak Sekjen Kemkes, Ibunda. Mudah-mudahan diterima amal ibadah dan diampuni dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Berikutnya, kami sampaikan bahwa BPKP dalam hal untuk percepatan penanganan kesehatan, melakukan pengawasan, tentunya ini adalah sektor yang esensial dan juga kritikal dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, sehingga kami melakukan pengawasan juga dengan berkoordinasi dan komunikasi dengan berbagai kementerian lembaga terkait. Khusus untuk penanganan kesehatan tentunya dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan juga BPOM. Yang pertama, dalam hal tunggaan pembayaran klaim, mohon slide berikutnya, langsung ke slide nomor 3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 208 tahun 2020 tentang tata cara
revisi anggaran tahun anggaran 2021 pasal 16 menyebutkan bahwa tunggakan merupakan tagihan atas pekerjaan atau penugasan yang telah diselesaikan tahun-tahun sebelumnya, tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020. Berdasarkan PMK tersebut, nilai tunggakan yang di atas 2 miliar rupiah harus dilampiri hasil verifikasi dari BPKP. Di bawahnya cukup verifikasi oleh APIP Kementerian Lembaga. Dalam hal ini, BPKP melakukan review atas tunggakan klaim rumah sakit tersebut dan juga insentif tenaga kesehatan dengan berpedoman pada standar audit dan standar kegiatan pengawasan intern atau SKPI BPKP. Lingkup reviewnya tentu sesuai dengan asersi atau pengajuan nilai tunggakan dari Kementerian Kesehatan kepada BPKP untuk dilakukan review. Perkembangan review tunggakan yang sudah dilakukan oleh BPKP khusus untuk klaim layanan COVID di rumah sakit dapat dilihat di slide berikutnya. Sampai dengan saat ini sudah 5 tahap. Jadi mohon izin Bapak Menkes, kami update yang nomor 5, tahap 5 ini sudah kami selesaikan tanggal 2 Juli kemarin untuk tunggaan senilai 339 yang tadi disampaikan, dan hasil reviewnya sekitar 319 miliar rupiah yang dapat dibayarkan. Ini progres kami dan juga percepatan ini kami lakukan, tadi disampaikan 5 hari, kita upayakan berproses sesuai dengan kekuatan auditor kita yang ada dengan berbagai metode pengawasan yang kita lakukan, baik itu WFH, WFO, maupun kita juga bisa bertemu di dalam suatu kesempatan untuk percepatannya. Dan nilai hasil review yang sudah kita sampaikan kepada Kemkes untuk 5 tahap tersebut ada di slide berikutnya, yaitu sekitar 4,23 triliun rupiah nilai asersinya dari 1.342 rumah sakit sudah memenuhi syarat formal untuk dilakukan pembayaran 2,88 triliun atau untuk 975 rumah sakit. Sedangkan yang masih memerlukan dokumen yang lebih lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peraturan atau keputusan Menteri Kesehatan yang mendasarinya masih ada 1,35 triliun dan ini masih berproses secara bertahap. Kami sekarang menunggu tahap yang ke-6 untuk bisa menuntaskan review klaim tunggaan layanan COVID, pasien COVID tahun 2020. Dan beberapa hal yang menjadi mungkin kendala tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Menkes adalah adanya dispute claim. Sampai dengan 31 Desember 2020 ini 2,15 triliun. Saat ini masih proses verifikasi di tim penyelesaian klaim dispute Kemenkes, sedangkan yang di provinsi ada 6,93 triliun dan tunggaan layanan 2020 yang ditagihkan di tahun 2021. Jadi ada juga nih layanan 2020 ditagihkan di tahun 2021 sudah diverifikasi BPJS 3,56 triliun. Totalnya 12,64 triliun ini memang belum disampaikan ke kami untuk dilakukan review, tetapi ada percepatan yang bisa dilakukan upaya-upayanya, yaitu di slide berikutnya yang sudah kami review, sudah selesai 2,88 T untuk 975 rumah sakit, mungkin sudah dalam proses pembayaran oleh pihak Kemkes dan BCA, dan juga memperhitungkan karena dari hasil review kami ada juga rumah sakit yang kelebihan ya dibandingkan dengan uang muka yang sudah diterima. Kemudian melakukan pembayaran klaim layanan tahun 2021 yang sudah dibuatkan berita acara hasil verifikasi atau BAHV dari BPJS Kesehatan. Kemudian melakukan pembayaran klaim layanan tahun 2020 yang sudah dibuatkan juga BAHV BPJS Kesehatan senilai 3,56 T.
Nah, dalam hal ini untuk butir 2 dan 3 kami akan melakukan post audit nantinya pasca pembayaran, tentu dengan teman-teman dari Irjen Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana dengan uang muka? Ini ada saran juga dari kami untuk membantu ya cash flow dari rumah sakit, bisa juga disampaikan uang muka sebagaimana tahun lalu kepada rumah sakit untuk membantu cash flow-nya. BPKP dalam hal ini dapat mendampingi Kemenkes untuk menentukan beberapa rumah sakit yang mungkin bisa memperoleh uang muka berdasarkan hasil review atas klaim-klaim yang sudah kita lakukan ataupun juga pembayaran yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini. Nah, kemudian terkait dengan permasalahan dispute, ini kami mohon juga dapat segera diselesaikan baik di pusat maupun di provinsi, agar juga dapat segera diproses reviewnya ataupun auditnya oleh kami dan teman-teman APIP. Kemudian untuk tunggaan tahun 2020 yang masih belum disampaikan, nanti kami tunggu untuk dapat segera disampaikan ke BPKP dalam rangka pelaksanaan tahap-tahap berikutnya, review tahap ke-6 dan seterusnya sampai tuntas ya. Kemudian yang berikutnya, kami saat ini juga bersama Irjen Kemkes sedang melakukan audit tata kelola terhadap tunggaan klaim rumah sakit tanpa mengganggu proses pembayaran klaim rumah sakit baik yang di tahun 2021 maupun 2020. Tujuannya ini adalah untuk bisa memberikan saran masukan percepatannya seperti apa yang bisa dilakukan ke depan, dan perbaikan-perbaikan ini sementara kami rangkum dalam beberapa permasalahan yang kami jumpai di lapangan, ya ada 5 di sini, terutama masalah sistem aplikasi yang perlu terintegrasi antara e-klaimnya BPJS Kesehatan dengan e-klaimnya dari Kementerian Kesehatan sehingga berdasarkan IT bisa tersinkronisasi. Kemudian juga rekonsiliasi untuk yang sudah mendapatkan uang muka, ini perlu juga dilakukan percepatan agar klaim layanan yang diajukan kemudian bisa segera dibayarkan. Kemudian sistem kendali di aplikasi e-klaim juga mungkin perlu disempurnakan. Mohon izin teman-teman, Pak Menkes dan teman-teman dari Kementerian Kesehatan mungkin bisa ditambahkan fitur pengendaliannya. Kalau dokumen tidak lengkap misalnya, pihak rumah sakit mungkin tidak bisa meneruskan prosesnya sehingga secara sistem terbatasi ya untuk dilanjutkan proses klaimnya. Kemudian di tahun 2020 juga baru ada yang mengajukan klaimnya di 2021, ini kami jumpai. Jadi layanan 2020 selama tahun 2020 tidak mengajukan klaim, ya mungkin karena keterlambatan dan lain halnya. Baru 2021 mengajukan klaim, ini menjadikan proses tidak segera terbayarkan. Dan terakhir masalah dispute, ini yang mungkin perlu dituntaskan segera, bahkan juga di 2021 bisa menjadi perhatian baik dari BPJS Kesehatan maupun juga dari Kementerian Kesehatan agar seminimal mungkin jumlah dispute untuk layanan pasien COVID-19 ini. Sehingga upaya perbaikan untuk percepatan klaim di klaim COVID-19 dapat kami rangkum di sini, percepatan pengajuan klaim oleh rumah sakit, kemudian percepatan verifikasi oleh BPJS Kesehatan, percepatan verifikasi dispute oleh tim penyelesaian klaim dispute, dan juga percepatan pembayaran oleh Kementerian Kesehatan dan BCA, serta perbaikan integrasi sistem informasi tata kelola klaim. BPKP siap untuk mendampingi teman-teman di Kemenkes maupun di rumah sakit, mungkin juga di BPJS Kesehatan ya, untuk bisa kita sama-sama mempercepat layanan yang menjadi kewajiban kita semua terkait dengan penanganan pasien COVID-19. Yang kedua, mohon izin kami lanjutkan, terkait dengan review insentif tenaga kesehatan. Ini juga sama, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan, ada tunggaan di tahun
2020 yang belum terbayarkan, sehingga menjadi tugas kami untuk melakukan review. Sampai dengan saat ini di slide berikutnya sudah 8 tahap reviewnya, dan ini sudah final, artinya dari tunggaan sebesar 1,4 triliun rupiah itu sudah 1,48 triliun rupiah, kami ulangi, itu sudah selesai reviewnya sekitar 1,47 triliun rupiah, sehingga ada koreksi sekitar 10 miliar ya rupiah yang disebabkan antara lain di sini adanya duplikasi usulan nama tenaga kesehatan karena belum melakukan, beberapa tenaga kesehatan belum didukung dengan aplikasi. Kemudian jumlah hari usulan yang tidak sesuai dan tidak didukung dengan dokumen dukung, cukup kecil koreksinya kalau dari review hasil tunggaan insentif nakes yang beban APBN langsung. Jadi untuk rumah sakit vertikal, rumah sakit swasta dan sebagainya di luar rumah sakit daerah. Kalau untuk rumah sakit daerah nanti kami sampaikan di bagian akhir. Monitoring sama tadi disampaikan oleh Pak Isa, sampai saat ini sudah sekitar 70% untuk yang 2021 ya, pembayaran insentif nakes 2021. Ini kami belum melakukan pengawasan secara khusus, hanya monitoring saja. Tapi nanti bila diperlukan kita akan melakukan post audit atas pembayaran insentif nakes 2021. Sedangkan tunggaan 2020 sudah tuntas sebesar 1,47 triliun. Kami review dan itu untuk 227.852 tenaga kesehatan. Nah, terakhir beberapa permasalahan yang terkait dengan pembayaran insentif tenaga nakes dari beban APBN ini sudah kami bahas juga bersama dengan teman-teman dari Kementerian Kesehatan di BPSDM Kesehatan, dan sudah ada perbaikan ya, untuk 2021 ini. Namun perbaikan di 2021 masih ada juga mungkin potensi masalah yang barangkali bisa nanti perlu kita mitigasi bersama. Contohnya di sini kalau keterlambatan aturan mungkin ini sudah berjalan, sudah ada diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah gagal transfer karena langsung dibayar ke rekeningnya nakes. Jadi mungkin ada yang masih ditolak karena ada perbedaan nama atau nomor rekening nakes dengan sistem. Nah, ini yang barangkali bisa dijadikan perhatian untuk insentif nakes yang terkait beban APBN tahun 2021. Selain yang manual tadi dari PD dan BPDS maupun relawan serta rumah sakit lapangan sudah diperbaiki dengan penggunaan aplikasi. Nah, kemudian berikutnya untuk yang beban Pemda yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan maupun Bapak Dirjen Anggaran, memang ada beberapa hal yang membuat lambatnya penyaluran insentif tenaga kesehatan yang dananya melalui APBD. Nah, ini contoh untuk tahun 2021 dari penganggaran APBD sampai dengan monitoring kami untuk 31 Maret 2021 masih ada saldo tunggaan 2020 per 31 Maret 2021 yaitu 1,97 triliun. Nah, ini berbeda dengan APBN. Kalau untuk APBD sebetulnya tidak perlu review oleh BPKP untuk melakukan pembayarannya, dan itu sudah ditegaskan dalam beberapa rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan untuk dapat segera dibayarkan tunggaan tahun 2020 kepada nakes yang ada di pemerintah daerah. Nanti bila diperlukan kita dengan APIP pemerintah daerah akan melakukan post auditnya, baik terkait dengan bagaimana ada keterlambatan ataupun ketepatan sasarannya. Dan terakhir untuk insentif nakes yang beban Pemda dapat kami sarankan ya agar dapat dilakukan percepatan. Ini perlu sosialisasi mekanisme pemberian insentif nakes kepada seluruh Pemda dengan penegasan besaran jumlah insentif nakes, karena masih ada isu barangkali jumlahnya itu maksimal sesuai dengan
yang ada di peraturan Menteri Kesehatan, sehingga beberapa Pemda mungkin menganggarkannya bisa di bawah itu. Nah, ini perlu penegasan kembali jumlah insentif nakes sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian yang kedua, monitoring dan pendampingan oleh KL terkait dan termasuk juga BPKP, perwakilan di seluruh provinsi. Kami siap 34 provinsi untuk percepatan penyelesaian pembayaran insentif nakes per wilayah atau klaster permasalahannya. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, permasalahan-permasalahan tersebut tidak terjadi secara merata. Jadi ada beberapa daerah yang tertentu dengan permasalahan tertentu. Nah, ini klaster ini perlu dilakukan pemetaan sehingga bisa dilakukan percepatan pembayaran. Bantuan keuangan untuk daerah tertentu ini kami juga jumpai, tapi rasanya harusnya tidak menjadi persoalan karena sudah ada BOK dari Kementerian Kesehatan atau dari Kementerian Keuangan, dan juga optimalisasi peran APIPemda ini juga kami akan lakukan nanti untuk bersama-sama melakukan semacam post audit atas pemberian insentif nakes kepada daerah. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu fakta integritas kepada para nakes yang memang eligible dan pihak terkait lainnya dalam proses pembayaran insentif nakes tersebut. Demikian Ibu Pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Deputi yang mewakili Kepala Badan yang sudah menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui, karena selama ini kami ada terkesan bahwa pembayaran ini tersendat, ada kendalanya di BPKP. Tapi tadi sudah disampaikan banyak hal sampai bagaimana untuk memberikan dana semacam biar rumah sakit bisa beroperasi, membantu ke seluruh rumah sakit, sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah pukul 12.30. Apakah kita break dulu untuk makan siang? Karena masih ada 5 lagi yang harus memaparkan materinya. Untuk itu saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pimpinan dan anggota Komisi 9. Bapak Ibu. Lanjut saja Ketua sampai selesai pemaparan dulu semua. Kalau Ibu Dewi ya, nanti masih ada 5 lagi, kalau 10 menit berarti ada 50 menit lagi. Kan ini virtual, nggak apa-apa Bu, kan virtual Bu. Ya. Lanjut aja Ketua. Baik, kalau begitu. Lanjut aja, kan virtual bisa makan. Lanjut, bisa selonjor. Ya. Lanjut Ketua. Kita perpanjang ya sampai Bu Nini. Sekarang ini pukul 12.30. Bisa pijat lagi. Kita perpanjang sampai 2 dulu. Pukul 2 ya. Ya, pukul 2. Ya. Selanjutnya kami persilakan untuk Saudara Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Komen dulu bahannya semua ini, di bawah. Menyampaikan paparannya. Kami persilakan. Izin Ibu Ketua, kami sampaikan permohonan maaf Ketua Satgas. Ada pertemuan lain Ketua, jadi kami akan mewakili, saya Lili Kurniawan, Sestama BNPB. Apakah berkenan Ibu? Kami persilakan Pak Sestama. Baik. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Dirjen DJA, Kepala BP POM, kemudian juga Deputi 2 BPKP, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 akan mencoba untuk menyampaikan sedikit saja paparan mengingat waktu, dan tadi beberapa sudah banyak disampaikan baik oleh Bapak Menteri Kesehatan maupun Ibu Kepala BP POM. Mohon izin saya satu slide saja yang akan kami sampaikan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan PPKM darurat yang terkait dengan strategi yang ada di Satgas, ini kami perlu sampaikan bahwa penanganan COVID-19 ini sangat dinamis sekali. Kita sudah mulai di 2020 dan strateginya akan mengikuti strategi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, sehingga beberapa ada perubahan-perubahan. Sehingga yang ada di Satgas ini kemudian menyesuaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Tadi Bapak Menteri Kesehatan sudah menyampaikan ada 4 prioritas rekomendasi WHO, di mana tugas dari Satgas adalah protokol kesehatan, prokes. Sehingga kami di sini mohon izin akan menyampaikan prokes yang akan dilakukan sampai dengan 20 Juni nanti. Ada 7 kegiatan utama yang dilakukan. Yang pertama adalah dukungan untuk penebalan personel dari berbagai pihak pentahelik, terutama TNI dan Polri, untuk kota level asesmen 4 dan asesmen 3 di Jawa dan Bali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita juga mendukung penyediaan hotel untuk nakes, terutama yang ada di Jabodetabek. Ini sangat penting karena saat ini memang nakes kita sudah mulai kewalahan dan mereka perlu dukungan-dukungan terkait dengan ini. Kemudian yang ketiga adalah intervensi Satgas, terutama bidang perilaku, dengan melibatkan Duta Perubahan Perilaku pada 121 kabupaten kota level asesmen 3 dan 4 di Jawa dan Bali. Kami perlu sampaikan Ibu Pimpinan, Duta Perubahan Perilaku ini ada sebanyak 92.624 orang yang sebenarnya tersebar di 34 provinsi, 419 kabupaten kota. Kemudian juga dukungan dari bidang relawan. Bidang relawan yang ada di Satgas ini ada terbagi 2 kategori, yaitu relawan medis dan relawan non-medis. Ini ada sejumlah 18.000 orang. Kemudian yang keempat adalah dukungan peningkatan sosialisasi terkait dengan prokes, itu 3M dan 3T, melalui intervensi yang ada di Satgas, khususnya komunikasi publik. Perlu kami sampaikan Ibu Pimpinan untuk velocity jurnalis yang tergabung di dalam komunikasi publik di Satgas, ini ada sejumlah 3.300 orang. Kemudian yang keempat adalah pengerahan tim reaksi cepat BNPB dan BPBD yang ada di kabupaten kota, terutama yang ada di Jawa dan Bali, dalam pendampingan posko yang ada di baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat desa atau kelurahan untuk mendukung protokol kesehatan yang ada. Kemudian yang keenam adalah bagaimana kami mengerahkan logistik BNPB, mulai dari tenda, kemudian masker, hand sanitizer, velvet, dan yang lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi perlu kami sampaikan langkah awal kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memasang tenda-tenda yang ada di rumah sakit yang saat ini sudah mulai kewalahan sebagai tempat triasi. Kemudian yang ketujuh adalah dukungan isolasi terkendali di 121 kabupaten kota untuk level asesmen 4 dan 3, khusus untuk OTG dan tenaga kesehatan. Nakes ini yang kami sudah lakukan. Perlu kami sampaikan Ibu Pimpinan, di Satgas ini kami memiliki beberapa struktur, diantaranya adalah bidang pakar, kemudian data dan informasi, perubahan perilaku, komunikasi publik, relawan, perlindungan nakes, penanganan kesehatan, pengawasan dan akuntabilitas dari teman-teman dari BPKP. Kami terima kasih sudah banyak dibantu oleh BPKP, Pak Deputi 2, tadi sudah Pak Iwan sudah sampaikan, dan kami sudah melakukan banyak hal yang kemudian kita siapkan khusus untuk menghadapi PPKM darurat. Di antaranya dari sisi kebijakan, kami mengeluarkan surat edaran Satgas nomor 14 tahun 2021, ini mengenai perjalanan orang dalam negeri.
Kemudian tadi malam kami mengeluarkan adendum untuk surat edaran ke-8 nomor 8 Satgas mengenai perjalanan luar negeri, di mana lebih banyak memperkuat adalah karantina yang tadinya 5 hari menjadi 8 hari. Ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian Ibu pimpinan, Bapak Ibu sekalian, kami juga perlu melaporkan mengenai alokasi anggaran. Jadi ada perubahan kebijakan pada saat per 1 April, apa yang sudah dilakukan oleh Satgas, itu beberapa kegiatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga sebelum 1 April itu ada berapa anggaran yang dikeluarkan oleh Satgas yang sampai saat ini memang belum ada anggarannya. Kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Dirjen DJA, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan terkait dengan beberapa hal, dan ini masih perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai pengembangan rumah sakit darurat rujukan COVID-19 di Banda Aceh, kemudian Bangka dan Manado. Ini sebesar 143,3 miliar. Ini belum ada sabanya dan kami dalam proses untuk penyiapan untuk ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan repatriasi rumah sakit darurat, rumah sakit lapangan, kemudian hotel isolasi, dan karantina daerah termasuk operasi justisi yang kami lakukan sampai dengan bulan Juli ini. Ini belum ada anggarannya sebesar 987,2 miliar. Kami sudah koordinasi dengan Dirjen Anggaran dan dalam proses untuk melengkapi dokumen pendukung untuk ini. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan, dan kami bersama-sama dengan beberapa unsur pentahelix saat ini memang sedang memperkuat yang ada di masing-masing Satgas baik kabupaten kota. Kami akan menambahkan dengan namanya rencana kontingensi, karena beberapa hari terakhir ini memang peningkatan sangat tinggi dan jumlah kematian sangat banyak, sehingga masing-masing kabupaten kota kita minta untuk membuat semacam rencana kontingensi bersama dengan Kementerian Kesehatan, termasuk kita menyiapkan area penguburan apabila kemudian diperlukan untuk itu. Kemudian untuk posko yang ada di desa atau kelurahan akan banyak didukung oleh relawan-relawan yang sudah kami sampaikan tadi. Dan untuk PPKM Mikro yang ada di level RT dan RW, kami akan menugaskan Duta Perubahan Perilaku untuk mendampingi Ketua RT dan RW dalam menangani penanggulangan bencana, khususnya yang terkait dengan COVID-19 ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan sudah disampaikan yang mewakili oleh Bapak Lili Kurniawan, ya, menyampaikan dari terkait dengan PPKM darurat sampai kebijakan-kebijakan yang dari 5 hari sampai 8 hari, kemudian bagaimana menyiapkan Satgas sampai di tingkat RT RW. Terima kasih penyampaiannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Feli Estilita, dan Bapak Ibu Pimpinan, serta anggota Dewan Komisi 9 DPR RI, serta yang kami hormati Bapak Menkes, Bapak Wamenkes, Pak Dirjen Anggaran, dan Kepala BPOM, serta Deputi dari BPKP, Pak Iwan, dan juga Sestama dari Satgas, serta Ketua dari Persi, dan juga IDAI, dan Bapak Ibu sekalian yang ada ikut di dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 ini. Pertama-tama kami sampaikan ikut belasungkawa sedalam-dalamnya, baik anggota DPR RI yang telah dipanggil ataupun keluarga, termasuk ibu dari Bapak Sekjen Kemenkes. Bapak Ibu sekalian, untuk kita ketahui slide bahwa dukungan BPJS
kesehatan di dalam pandemi COVID-19 itu prinsipnya sebenarnya ada 3 berikutnya. Yang terkait dengan klaim tentunya, dan yang terkait dengan nanti kejadian atau KIPI, dan demikian juga dengan vaksinasi. Jadi menurut surat Kemenko PMK bahwa yang pertama BPJS ikut memastikan pasien COVID-19 memperoleh akses pelayanan kesehatan, dan kemudian juga melakukan verifikasi tagihan pelayanan kesehatan, dan kemudian yang ketiga adalah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka proses pembayaran tagihan klaim. Nah, kemudian secara lebih detail sebetulnya peran BPJS Kesehatan, proses verifikasi klaim itu dituangkan di dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 4718 tahun 2021, yaitu pengelolaan administrasi klaim dengan penyelenggaraan tata kelola data, dokumen atau berkas klaim dari rumah sakit yang melakukan pelayanan COVID-19 dan klaim terhadap pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 secara transparan dan akuntabel. Nah, yang kedua, verifikasi tagihan pelayanan COVID-19 dan pelayanan kesehatan kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI tadi. Kemudian koordinasi, yang ketiga, koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka proses pembayaran tagihan klaim COVID-19 dan klaim KIPI. Yang keempat, melaporkan hasil proses verifikasi berupa berita acara hasil verifikasi kepada Kementerian Kesehatan. Nah, slide. Untuk transparansi dan profesionalisme BPJS Kesehatan dalam melaksanakan peran dan tugasnya dapat kami gambarkan sebagaimana slide ini, yaitu yang pertama BPJS Kesehatan senantiasa melakukan koordinasi sesama pemangku kepentingan lainnya atau stakeholders lainnya, dan kemudian yang kedua telah menyediakan dashboard pemantauan klaim COVID-19 yang dapat diakses oleh pihak eksternal. Kemudian BPJS Kesehatan menerima, melakukan verifikasi dan memberikan informasi hasil verifikasi secara digital. Dan kemudian yang keempat, BPJS Kesehatan juga menyediakan web services untuk pertukaran data dispute claim 19. Dan yang terakhir, BPJS secara khusus mengalokasikan petugas verifikator untuk melakukan verifikasi klaim COVID-19 dan menyiapkan sistem untuk pengelolaan COVID-19. Slide. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, ini kami sampaikan proses administrasi klaim yang tadi baik disampaikan oleh Bapak Menkes ataupun juga yang lain. Yang pertama-tama, proses dalam administrasi klaim adalah rumah sakit menyampaikan dokumen administrasi klaim dengan mengentry pada aplikasi e-claim Kemenkes. Untuk dokumen yang sudah di-entry ini, Kemenkes kemudian membayar uang muka kepada rumah sakit, lalu dokumen klaim yang di-entry pada aplikasi e-claim Kemenkes kemudian diterima oleh BPJS Kesehatan melalui aplikasi V-Claim BPJS Kesehatan yang tadi juga disebut oleh BPKP. Kemudian dari aplikasi V-Claim BPJS Kesehatan, verifikator kemudian melakukan verifikasi digital klaim dengan metode filtrasi logik tertentu melalui aplikasi VD. Setelah dilakukan verifikasi, maka akan didapatkan hasil verifikasi yang menyatakan bahwa klaim itu sesuai atau klaim tidak sesuai atau klaim pending atau klaim dispute. Nah, dari gambaran di atas dapat kami sampaikan bahwa proses yang dilakukan BPJS Kesehatan mulai dokumen diterima, aplikasi V-Claim, sampai hasil verifikasi tadi, itu harus diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja sejak klaim diterima oleh BPJS Kesehatan. Untuk klaim yang sudah sesuai, maka klaim tentunya akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan yang tadi juga sudah diuraikan. Namun demikian, memang terdapat klaim yang pending ataupun dispute. Untuk klaim pending, BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk perbaikan dan pengajuan klaim kembali. Sedangkan
untuk klaim dispute, Kementerian Kesehatan akan menyelesaikan klaim dispute melalui tim penyelesaian klaim dispute atau TPKD. Slide berikutnya. Nah, ini yang gambaran tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menkes, ya, tapi yang jelas BPJS telah menyelesaikan verifikasi itu 95,46%. Yang menyangkut 958.210 kasus. Berikutnya. Ya. Nah, kemudian untuk KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu prinsipnya ada 2, yang peserta JKN yang aktif. Nah, proses administrasi klaim KIPI peserta aktif JKN menggunakan mekanisme klaim JKN. Kemudian yang kedua, peserta JKN yang non aktif. Untuk proses administrasi klaim peserta non-aktif, JKN, non-aktif JKN dan non-JKN melalui mekanisme pengelolaan administrasi klaim COVID. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, ini proses untuk dukungan BPJS terhadap vaksinasi COVID-19. Jadi alur data vaksinasi COVID-19 ini berjalan yang dapat kita lihat pada gambar yang sebelah kiri itu. Data sasaran vaksin diperoleh dari aplikasi Peduli Lindungi dan pendaftaran yang dilakukan secara on-site atau GoSo, diinput pada aplikasi Primary Care atau PCare vaksinasi yang dibuat khusus oleh BPJS Kesehatan untuk pelayanan vaksinasi. Kemudian data yang sudah diinput pada aplikasi PCare vaksinasi tersebut akhirnya ke Peduli Lindungi. Kemudian untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pemerintah terkait pelaksanaan vaksin COVID-19, data tersebut kemudian kami tampilkan tentunya menyatu juga di dashboard satu data vaksinasi yang dikelola oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Nah, berikutnya, ya ini untuk bulan Juni itu bisa 1 bulan itu 16 juta. Berikutnya, dan Vaskes atau sentra vaksinasi sudah 15.000 lebih. Untuk berikutnya, nah ini keseluruhan overview catatan dan tentu selain menyiapkan aplikasi PCare vaksinasi, BPJS Kesehatan juga menyiapkan dashboard capaian vaksinasi sebagai pembanding untuk memudahkan monitoring dan evaluasi dengan memberikan overview pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dikelola oleh BPJS. Baik kita bisa tahu untuk selama minggu terakhir ataupun harian. Berikutnya. Ini data tanggal 5 Juli ya, jadi hari ini yang terakhir tadi. Nah, kemudian kesiapan PCare vaksinasi dalam mendukung 2 juta vaksinasi per hari. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian dengan sesuai arahan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa akan didorong 2 juta vaksin per hari, pemberian vaksinasi kepada masyarakat termasuk usia 12-17, maka BPJS telah melakukan persiapan dengan mendukung termasuk penyesuaian aplikasi PCare-nya. Yang kita bisa monitoring rutin untuk memastikan utilisasi infrastruktur tetap normal, alur koordinasi penanganan keluhan kendala sistem BPJS Kesehatan, ataupun persiapan penambahan kapasitas infrastruktur jika utilisasi sistemnya sudah mencapai optimal atau limitnya 70-80%. Berikutnya. Baik, ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu pimpinan. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian yang sudah disampaikan oleh Direktur BPJS, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyangkut peran dari BPJS Kesehatan untuk pasien COVID sampai urusan verifikasi pembayaran sudah disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya kesempatan ini kami berikan kepada Saudara Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI untuk menyampaikan paparannya. Kami persilakan dari PERSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, kiranya boleh saya share screen dari sini supaya bisa lebih cepat karena waktu yang terbatas.
Yang saya hormati Ibu Ketua anggota Komisi 9, juga dari Kementerian Kesehatan serta jajaran, Kementerian Keuangan serta jajaran, Ketua BP POM, Ketua BPKP, Ketua BNPB, Ketua BPJS, Ketua PBID, Ketua IDAI, serta para hadirin yang saya cintai. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Kami mohon maaf karena kebetulan Ketua kami, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Bapak Kuncoro, saat ini sedang ada dalam kondisi kurang sehat, sehingga beliau menitipkan salam dan meminta saya untuk menyampaikan tentang situasi rumah sakit Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya juga kami mohon maaf kepada Bapak Ibu, para anggota Dewan dan juga teman-teman yang beberapa hari belakangan kita sangat sibuk untuk mencarikan tempat dan sebagainya. Kami dari rumah sakit banyak yang belum berhasil untuk mencarikan tempat, sehingga juga kita bisa melihat bagaimana angka kematian juga sekarang ini semakin meningkat. Juga duka cita untuk semua yang sedang sakit maupun yang sedang kemalangan. Semoga beliau-beliau akan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengenai Persi, jadi rumah sakit di Indonesia ini ada sekitar 3.039, merupakan organisasi payung dan menghimpun mewakili rumah sakit di Indonesia dengan menghormati kedaulatan masing-masing. Dan kami memang sangat ingin untuk membantu pemerintah untuk pengembangan sistem kesehatan nasional. Kami ada 18 asosiasi dan 33 wilayah daerah di Indonesia, ada 1 cabang, dan sebagian anggota aktif kita di sini separuh. Karena apa? Karena di sini Indonesia sangat luas, sehingga terus terang saja itu yang sedang kami usahakan agar semua rumah sakit bisa tergabung atau bisa kami sampaikan semua sosialisasi yang berkaitan dengan program pemerintah. Untuk dampak pandemi COVID-19 bagi rumah sakit, ini kami ada 5 yang akan kami sampaikan, yaitu bagaimana tentang pasien, tentang SDM-nya, tentang pelayanan, tentang operasional rumah sakit, serta kondisi keuangan di rumah sakit. Untuk dampak pada rumah sakit mengenai jumlah, itu sudah tadi disampaikan berulang-ulang bahwa BOR meningkat sekali pada bulan Juni ini, terutama di Pulau Jawa. Kemudian penambahan kapasitas sudah dilakukan, mulai dari penambahan ruang baru, peluasan kapasitas, konversi tempat tidur, pemanfaatan IGD sebagai ruang rawat, penambahan tenda sebagai ruang sementara menunggu ruang rawat yang belum dapat dari rumah sakit. Dan data yang kami peroleh bahwa dari bulan 6, tanggal 14 bulan 6, tempat tidur isolasi yang semula 76.654 dan ICU 8.000-an, pada bulan 7 ini sudah bertambah menjadi 98.835 dengan ICU 9.233. Jadi artinya sudah kami upayakan seluruh kemampuan untuk bisa menambah yang kami bisa. Dan kemudian penurunan jumlah pasien non-COVID ini sudah terjadi karena masalah mereka mungkin stigma atau khawatir untuk datang ke rumah sakit. Nah ini tren rawat inap rumah sakit mungkin yang kita lihat adalah yang merah-merah ini. Jadi memang jelas betul bahwa di beberapa provinsi memang sudah jelas sekali menunjukkan angka lonjakan yang tidak main-main. Angka ini tajam sekali sehingga rumah sakit harus menerima 20% dari mereka. Kalau kita lihat bahwa dari 100% pasien-pasien COVID kurang lebih 20% biasanya memerlukan perawatan rumah sakit dan sekitar 5% mereka adalah yang sudah dalam kondisi berat ataupun kritis. Dan inilah yang tentu harus kami urusi di rumah sakit seluruh Indonesia. Nah ini juga sama, BOR-nya meningkat terus ya. Untuk isolasi COVID-19 dari 1 bulan kita lihat naiknya seperti ini, 76%, kemudian ICU 69%. Memang nampaknya belum sampai ke 80%, tetapi ada beberapa daerah yang memang sudah menunjukkan angka lebih dari 100%. Kita lihat BOR-nya juga sudah 74%, tetapi kalau kita lihat satu persatu itu akan berbeda-beda, tidak sama dari satu daerah ke daerah lain. Kedua, kami akan bercerita tentang SDM. SDM aktif saat ini berkurang sekali. Karena apa? Karena ternyata walaupun sudah divaksinasi, ternyata SDM ini juga masih bisa terinfeksi. Mungkin karena apa? Karena sangat banyaknya beban dan dengan penambahan tempat tidur itu seringkali jam kerja dari para SDM ini sering ditambah. Nah, kami tidak bisa mengusahakan agar mengurangi kepadatan kerja mereka sehingga banyak sekali mereka yang mengalami penurunan imunitas. Mungkin ya, sehingga vaksinasinya juga sudah ada tetapi tetap bisa tertular. Dan akhirnya kalau yang sudah tertular tentu walaupun ringan mereka harus diisolasi dan tidak bisa bekerja. SDM komorbid dan lansia sudah tidak boleh berpraktek. Jadi peningkatan kelelahan petugas ini merupakan tuntutan ya karena kami harus melayani cepat dan darurat.
Nah ini tambahan ruangan tentu adalah manifestasi harus penambahan SDM kompeten dan ini tidak mudah. Sehingga terus terang peningkatan komplain bisa terjadi dan tuntutan hukum terhadap rumah sakit membuat kami sangat stres sebetulnya. Nah ini adalah data nakes yang gugur yang kami kumpulkan bersama PRC, Apkesmi, Niala Puskesmas, ID, PDGI, PPNI 28 Juni kemarin menyatakan bahwa hampir 1031 pejuang-pejuang kita telah gugur ya, dan ini kita telah melayangkan juga minta perhatian khusus kepada Bapak Presiden agar ini adalah darurat dan kritis gitu ya. Bagaimana situasi ini darurat dan kritis yang mungkin tidak bisa disamakan dengan situasi normal lainnya. Ini yang kami minta sehingga minta tolong untuk menyelamatkan Fasiankes, yaitu mohon memenuhi pembiayaan operasional, penyederhanaan birokrasi penagihan klaim. Tadi kita sudah dengar bahwa rantai untuk penagihan klaim itu tidak mudah. Tidak semua rumah sakit kami mempunyai IT yang baik, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk itu. Mungkin nanti saya akan menjelaskan lagi mengenai tentang keuangan. Jadi kami mohon adanya ketersediaan logistik dan sebagainya, sehingga kami bisa menjalankan kegiatan pelayanan pasien dengan kaidah patient safety. Jadi kami juga menghimbau adanya bagaimana kita harus menyelamatkan tenaga kesehatan, karena mereka kadang-kadang begitu positif, istirahat mungkin belum sampai 2 minggu, begitu negatif mereka sudah diminta untuk masuk kembali karena tidak ada tenaga yang cukup untuk melayani sekian banyak pasien. Kalau yang 4 dan 5 ini adalah kami mendukung bahwa harus dari hulu, ada tes dan telusur serta bagaimana vaksinasi tetap dijalankan. Yang ketiga adalah tentang pelayanan kesehatan. Jadi yang kami lakukan sekarang ini adalah terpaksa kami menghentikan layanan elektif yang tidak emergency. Itu mohon maaf kepada masyarakat, kami sudah berkali-kali mohon maaf karena ternyata penundaan-penundaan ini pun juga berdampak kurang baik juga sebetulnya untuk pasien-pasien non-COVID. Kemudian pasien non-COVID itu sangat berkurang, ya. Jadi penyakit esensial ini kita atur bagaimana caranya, terutama kami juga menggunakan telemedicine. Nanti kami akan juga mohon dukungannya supaya mereka diperpanjang jaraknya untuk datang kunjungan rutin ke rumah sakit. Dan mudah-mudahan kami juga mengharap bahwa BPJS akan bisa membantu untuk klaim untuk telemedicine ini. Dan yang lain lagi adalah risiko penularan. Ya, kita banyak sekali melihat kasus-kasus seperti ini yang jenazah direbutin dengan masyarakat, ada masyarakat juga protes karena oksigen tidak dapat dan sebagainya. Jadi ini sangat rawan tuntutan. Jadi kami mohon kiranya ada perlindungan hukum pada nakes kalau memang terjadi akibat hal-hal semacam ini. Karena terus terang kita bekerja dalam keterbatasan dalam situasi emergensi. Ini menyatakan rumah sakit sudah penuh, hampir kolaps dan sebagainya. Mungkin ini sebetulnya dari Persi tidak menginginkan mereka melakukan hal ini, tetapi ini sudah menjadi sebuah tindakan naluriah yang kita tidak bisa bendung lagi mereka-mereka yang menyatakan kami sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan kegiatan. Tapi kami tetap mendorong bahwa mereka tetap harus bertanggung jawab walaupun seminimal mungkin. Ini yang sekarang ini kami minta kepada mereka. Dan ini adalah tren kasus meninggal di berbagai provinsi. Kita lihat memang sudah menunjukkan angka kenaikan. Nah, yang keempat adalah bagaimana beban operasional kami meningkat. Penambahan kebutuhan operasional khusus COVID-19 tidak bisa dipungkiri. Alat pelindung diri, obat, alkes, bahan habis pakai, oksigen, kantung, dan peti jenazah. Ini peti jenazah sekarang juga sudah mulai kita harus mencari ya. Jadi biasanya mudah sekali, ini sekarang kita harus mencari. Dan beruntung ada beberapa yang bisa membuatkan secara mandiri ya di beberapa daerah. Tetapi mudah-mudahan ini nanti akan juga bisa dibantu karena bila tidak ini akan menimbulkan keresahan juga. Kemudian dibutuhkan biaya pengolahan limbah medis yang meningkat akibat dari banyaknya barang-barang yang terkontaminasi dari pasien ya sehingga menjadi limbah medis. Kemudian kita juga harus mengeluarkan biaya pemeriksaan nakes, biaya kebutuhan untuk misalnya vitamin, makanan tambahan dan sebagainya, sehingga ini juga akan menambah beban operasional kami. Kemudian penambahan kebutuhan proses pengajuan klaim. Kita tahu tadi dengan sangat jelas saya berterima kasih betul dari teman-teman BPJS, dari Kementerian Kesehatan, itu betul-betul sangat membimbing kami sebetulnya untuk bagaimana caranya melengkapi persyaratan administrasi khusus. Nah ini memang dibutuhkan adanya jaringan yang bagus, komputer, sistem, dan petugas khusus. Tapi mohon maaf karena tidak semua sama sekali lagi. Rumah sakit itu berbeda-beda. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Sehingga kami memang betul bahwa masih ada sebagian rumah sakit yang akhirnya tidak bisa memenuhi seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam waktu cepat. Kemudian terjadi penurunan kemampuan rumah sakit dalam pelayanan COVID karena tidak seimbang antara sumber daya yang dimiliki dengan kebutuhan yang meningkat tajam.
kami siap untuk melayani. Tapi bila sekian orang datang dalam waktu yang bersamaan, bisa dibayangkan betapa kami kan harus ada waktu untuk melakukan pemeriksaan dan sebagainya, untuk mengatur pasien, sehingga kami akhirnya juga membuat suatu keputusan bahwa kami akan memulangkan pasien lebih cepat apabila gejala sudah tidak ada dan kita mengharapkan diteruskan isolasinya di rumah. Ini sudah terjadi. Jadi memang dalam teori yang harus disiapkan dalam emergency ini, disaster ini adalah bagaimana SDM, bagaimana logistik, bagaimana strukturnya, infrastruktur, dan bagaimana sistem yang harus kita lakukan. Ini adalah kelangkaan oksigen. Kita diributkan bahwa oksigen kurang. Ya, sebetulnya oksigennya sendiri seperti Bapak Menkes sampaikan, bukannya kurang, tetapi bagaimana distribusinya itu bisa disampaikan dalam waktu yang tepat. Bayangkan yang biasanya seminggu 2 kali dikirim oksigen liquid, pada 1 hari pagi sudah diisi, sore sudah minta diisi lagi. Nah, seperti itu yang kita juga tidak bisa hindarkan. Jadi kami berterima kasih betul Kementerian Kesehatan, terutama juga kepolisian, ini sangat day by day mereka 24 jam mendampingi kami untuk mencari di mana oksigen itu ada dan mengirimkannya juga ke rumah sakit, sehingga frekuensi pengiriman oksigen ditambah sampai mengawal dari mulai pelabuhan sampai rumah sakit. Dan berbagai mitra industri sudah mengirimkan bantuan, ya, seperti dari Krakatau Steel, ya, dan juga ada beberapa CSR yang sangat membantu rumah sakit. Dan di sini kami tentu mengharapkan adanya Dinas Kesehatan berperan dalam mengatur pembagian rumah sakit. Jadi kami mohon maaf betul kepada anggota Dewan yang terhormat bahwa ada beberapa rumah sakit yang kami tidak bisa hindari untuk mereka tidak melakukan kegiatan. Sebetulnya bukan tidak melakukan kegiatan, tapi apabila ada yang membutuhkan oksigen, mereka khawatir kalau dituntut gitu oleh masyarakat karena tidak bisa melayani dengan baik. Nah, ini ada yang baru kami terima ya, tanggal 4 bulan 7 kemarin. Ternyata tabung oksigen juga bisa menyebabkan adanya pemukulan oleh masyarakat kepada petugas kesehatan. Nah, ini kami mohon kiranya bisa kami dilindungi juga. Nah, karena ini kan tujuannya bukan kami tidak ingin mengeluarkan oksigen tersebut dari pasienkes, tetapi memang ada syaratnya. Bagaimana oksigen ini dibutuhkan bukan hanya untuk sekedar menggantikan orang yang sesak napas, ada cara-cara untuk terapinya. Nah, ini bagaimana kondisi keuangan, ya, jadi kita sudah sampaikan, jadi non-COVID ini memang sangat rendah. Hanya 10-20% dari biasa, itu pun kalau yang melayani pasien umum. Yang lain rata-rata yang khusus-khusus mereka tidak ada lagi ya. Tetapi kami masih survive sebetulnya, kami masih berusaha untuk melakukan apapun yang kami bisa lakukan. Hanya yang kami arahkan bagaimana caranya agar pembayaran klaim ini tepat waktu. Kami paham semua pengeluaran sen demi sen memang harus ada pertanggungjawaban. Tapi kami mohon juga bahwa klaim pelayanan, klaim insentif tenaga kesehatan hendaklah kiranya jangan sampai mengganggu cash flow. Ini sudah 1,5 tahun. Kami paham betul. Tiap hari kami berkomunikasi dengan teman-teman BPJS, dengan teman-teman Kementerian Kesehatan. Kami sangat berterima kasih atas bantuannya. Tetapi yang ingin kami minta adalah bagaimana caranya agar cash flow ini tidak menjadikan alasan dari rumah sakit itu tidak melakukan pelayanan. Repot kalau buat kami, kalau misalnya meminta mereka membuka, tapi kemudian mereka bilang, mana klaimnya? Nah, seperti itu. Jadi kami berterima kasih bahwa minggu ini sudah ada pencairan yang sudah diberikan kepada rumah sakit, sudah diberikan juga daftarnya. Kami berharap bahwa bila ada berita acara verifikasi, diharap dapat dicairkan segera. Nah, ini kendala rumah sakit ini banyak sekali karena masalah IT. Ya, jadi ada kelengkapan dokumen yang belum tepat, mungkin karena pedomannya berubah-ubah. Kita masih ingat, pada waktu awal kita COVID kan belum sama itu aturannya dari awal sampai akhir. Dan yang kami juga agak repot adalah ada satu keputusan bahwa ada satu kebijakan yang dikeluarkan pada bulan Maret tapi sudah harus berlaku di awal tahun. Nah, ini kan merupakan hambatan buat kita harus merubah kembali sistem pelaporan yang kita berikan, dan ini memakan waktu. Kemudian problem jaringan dan sistem V-claim ini untuk integrasinya masih ada yang perlu disempurnakan. Nah, jadi bagaimana caranya agar kami dibantu? Kami paham betul bahwa ini semuanya adalah harus dipertanggungjawabkan. Tapi bagaimana caranya agar bisa lebih menyederhanakan? Itu yang kami inginkan. Kita ingin juknisnya jelas, kita ingin jangan sama dengan seperti bukan pandemi begitu. Itu aja. Kami paham betul. Kami ingin sekali melakukan semuanya sesuai dengan aturan. Tapi kami ingin sekali untuk adanya terasa bahwa ini adalah suatu pandemi, suatu kedaruratan yang memang mau tidak mau memang harus dibedakan auditnya atau bukan auditnya atau bagaimana. Mungkin di awal harus dijelaskan supaya mereka tidak salah. Ini kami sering sekali mengadakan pertemuan Kemenkes, BPJS, BPKP untuk menyampaikan permasalahan serta usulan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih karena nampaknya minggu-minggu ini sudah ada tanda-tanda bahwa ada sebagian yang sudah dicairkan.
Nah, pesan kami untuk publik bahwa semua rumah sakit hari ini nyaris penuh, terutama di Jawa. Kami berterima kasih kepada Pak Menkes yang sudah banyak sekali menurunkan bantuan berupa ketenagaan dan kemudian juga fasilitas lain. Hanya mungkin kami mohon kiranya ada pengertian kepada masyarakat bahwa kita tidak bisa merawat semua pasien. Kita hanya bisa merawat dengan gejala sedang, berat, atau kritis. Bila penuh, jangan panik, jangan marah-marah sama rumah sakit, karena kita juga toh dalam kondisi siaga, gitu. Tidak bisa kita melayani orang harus dengan marah-marah begitu ya. Dan kemudian ini untuk pemeriksaan lab mandiri juga hati-hati. Sekarang ini banyak sekali yang oknum yang memanfaatkan situasi dengan mungkin apakah itu pemalsuan dan sebagainya. Penting buat masyarakat untuk bersedia dipantau apabila mereka positif. Ini penting sekali. Yang lain adalah isolasi mandiri, rumah sakit lapangan, atau isolasi pasca rumah sakit, serta pemanfaatan telekonsultasi yang mudah-mudahan dasar hukumnya ini perlu kita segerakan. Jadi sebagai kesimpulan, usulan kami secara keseluruhan, yang pertama adalah kami menginginkan tetap adanya pengurangan jumlah pasien positif secara bermakna dan mencegah penularan di masyarakat. Kalau masih ditambah terus, rumah sakit ini bukan tidak bisa, bagaimana cara kami bekerja dengan standar gitu, karena ini sudah terlalu banyaknya beban dan kita tidak tahu lagi menaruh pasien di mana. Kemudian mengurangi penumpukan pasien, tadi ya sudah, mudah-mudahan ada tempat isolasi mandiri. Alhamdulillah saya tadi mendengarkan bahwa dari BNPB dan juga daerah juga banyak sekali sudah membuat tempat-tempat isolasi mandiri, termasuk menyediakan paket obat standar supaya mereka tidak cari-cari dan bahkan sampai ada yang membeli sendiri di online tanpa mereka menyadari bahwa penggunaan obat yang tidak benar itu akan menyebabkan resistensi obat ataupun mungkin ada efek samping. Jadi mudah-mudahan ada optimalisasi dari Fasankes tahap 1, kemudian telekonsultasi, mohon ada legalisasi peraturan, karena sekarang hanya diizinkan antar fasilitas kesehatan. Mungkin antara dokter dan pasien ini perlu dikuatkan lagi dengan aturan. Oh, kalau nggak salah saya dengar tadi pagi ada ya, mudah-mudahan ini juga sudah membackup dengan baik mengenai aturan-aturan telekonsultasi. Kemudian memperkuat pelaksanaan sistem pelaporan dan sistem rujukan. Bagaimana teman-teman di Papua kemarin menyatakan terima kasih katanya, karena internetnya habis rapat dengan DPR bulan lalu, beberapa minggu kemudian akhirnya sudah diperbaiki dan mereka bisa melaporkan lagi dengan baik. Kemudian pelaksanaan vaksinasi, kemudian memerangi hoax atau disinformasi terkait COVID, mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap Fasiankes. Ini kami mohon betul supaya jangan kita yang sudah mencoba bekerja maksimal ini malah dianggap sebagai mengkhianati tugas yang kita berikan, yang telah diberikan pada kita. Kemudian memperhatikan keselamatan dan keamanan nakes termasuk dukungan psikologis. Ini sekali lagi dukungan psikologisnya sangat penting karena begitu ada sesuatu yang menyinggung nakes, biasanya mereka sudah selalu ada demotivasi. Nah ini mudah-mudahan terakhir adalah permintaan khusus adanya penyederhanaan birokrasi penagihan. Bagaimana caranya yang kami inginkan adalah dapat dicairkan, diterima sesegera mungkin karena operasional sudah 1,5 tahun sudah sangat mendesak. Jadi kami mohon dengan sangat kepada teman-teman di Kemenkes, di Kemenq, BPJS, BPKP dan pemerintah provinsi bisa membantu kami supaya teman-teman bisa bekerja dengan baik. Saya rasa itu, terima kasih atas dukungan semua pihak dan kami siap menjalankan tanggung jawab pelayanan kesehatan. Semoga pandemi COVID cepat berlalu. Ini ada titipan ya, ada titipan boleh ya Bu Ketua izin? Saya ingin bacakan ya. Ini adalah teman kami, namanya Pak Dr. Idrus Syahab. Dia menulis tentang buat kawan yang gugur. Di stasiun yang tak lagi disinggahi kereta ini, kamilah bangku-bangku kosong yang menyimpan kenangan dan bayangan. Ketika kematian dan kehidupan semakin tak berjarak, tolong daraskan talqin, yasin dan doa yang sayu. Kami pergi dalam sepi, tanpa bendera kuning dan iring-iringan sanak saudara. Kepergian kami memang tak bisa menghentikan pertikaian yang semakin tak masuk akal, silih berganti, menyamakan kesia-siaan dengan kepahlawanan, menyamakan kepahlawanan dengan pengkhianatan. Kami telah bekerja tanpa suara, sekarang kami pergi tanpa suara. Tolong daraskan doa, Al-Fatihah, dan surat Yasin perlahan saja. 30 Juni 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf agak kelamaan mungkin. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Dr. Tartakusuma sebagai Sekjen Persi mewakili Profesor Dr. Budi Sampurna dari pengurus Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia. Semua sudah disampaikan unek-uneknya bagaimana untuk
memperhatikan dari 7 kesimpulan terakhir yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Lia Pernakusuma bagi kita semua untuk menjadi perhatian. Yang 7 usulan itu, dan diakhiri dari Ibu untuk puisi bagi teman-teman yang gugur. Kami ikut berduka, kami prihatin. Ibu Lia, apa yang terjadi di negeri kita sampai sudah menelan korban 1.000 sekian nakes dari 1.003 orang yang sudah gugur selama pandemi ini. Selanjutnya kami persilakan untuk Saudara Ketua Ikatan Dokter Indonesia untuk menyampaikan paparannya. Terima kasih. Selamat Budiarto, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik, Bu Feli? Bisa Pak Budi. Pak, terdengar jelas. Terima kasih. Yang terhormat Bu Feli, Ketua Komisi 9 dan Pak Komisi 9 serta anggota, yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan jajarannya, yang terhormat Direktur Utama BPJS Profesor Ali Gufron dan jajarannya, yang terhormat Bu Kepala Badan POM, Ketua BNPB, Ketua BPK, dan dari Dirjen Anggaran. Perkenankan kami menyampaikan beberapa usulan Ikatan Dokter Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Slide. Kita kembali kepada tugas negara atau pemerintah. Dalam hal ini pemerintah melakukan sebagai eksekutif, kemudian DPR sebagai pengawas. Bahwa tugas utama pemerintah dalam hal dalam kesehatan itu kan pertama adalah mencegah orang sakit, yang kedua adalah mengobati orang sakit agar tidak meninggal atau cacat. Slide. Ini adalah masalah pandemi COVID-19 pada hari ini, yaitu angka infeksi sangat meningkat drastis, angka kematian sangat meningkat drastis, angka kesakitan meningkat drastis sehingga rumah sakit overload, cakupan vaksin juga belum memenuhi target, tapi sudah ada usaha dari Bapak Menkes yang luar biasa. Slide. Nah, terus. Nah, kami mengingatkan kepada pemerintah bahwa memberikan usulan bahwa tugas pemerintah itu sebenarnya tadi mencegah dan mengobati. Saya langsung masuk kepada upaya promotif adalah sosialisasi besar-besaran mengenai penyakit COVID-19. Kegagalan dari promotif ini, slide, terus Pak, akan menyebabkan hoak yang ada di mana-mana, Bu Feli. Kemudian preventif, slide, terus adalah salah satunya adalah PPKM darurat. Kami apresiasi kepada pemerintah yang sudah memberlakukan PPKM darurat, kemudian pemercepatan vaksin, dan memperketat lalu lintas orang dari luar negeri. Jika preventif ini gagal, maka angka infeksi dan kesakitan akan meningkat. Terus slide. Khusus untuk kuratif dan rehabilitatif, ini sangat dipengaruhi sekali oleh SDM, vaskes atau rumah sakit, bed isolasi, ICU, alat kesehatan logistik, obat, oksigen, APD, dan lain-lain, kemudian pembiayaan, kemudian manajemen isolasi mandiri. Kalau kuratif ini gagal atau kurang sempurna, maka akibatnya adalah kematian pasien yang selama ini terjadi. Sehingga dari 3 ini memang harus dilakukan secara paralel. Tapi dalam yang sangat dekat yang urgen dilakukan adalah kuratif, mengingat pasien sudah overload yang ada di rumah sakit, sehingga kita harus berusaha untuk mencegah kematian. Slide. Terus slide. Ini adalah masalah yang inventarisir. Terus slide. Pertama adalah kita kekurangan dokter, perawat, dan nakes lain kekurangan. Utamanya kalau kami ID adalah dokter. Kemudian masalah SDM lain adalah
banyak tenaga kami, tenaga dokter, perawat, nakes itu menderita sakit terkena COVID walaupun sudah divaksin 2 kali. Dan yang meninggal juga ada. Kemudian insentif belum lancar semua. Kami akui beberapa sudah lancar, tapi ada beberapa yang kurang lancar. Tapi tadi kami ucapkan terima kasih kepada Menkes sudah ada upaya untuk memperlancar tersebut. Nah, penyelesaian dari SDM ini kami usulkan agar dokter yang belum lulus UKM PPD ini segera diluluskan. Kami sudah melakukan rapat dengan Menko PMK, dengan Konsil Kedokteran, kemudian dengan Kementerian Kesehatan, kemudian dengan Dikjekdikti. Itu sudah sepakat untuk segera meluluskan dan diterjunkan di pelayanan. Akan tetapi sampai hari ini belum dieksekusi oleh Dirjen Dikti, sehingga kami mohon kepada Komisi 9 untuk mempercepat pemenuhan dokter untuk di pelayanan untuk menangani COVID. Kemudian kami mengusulkan juga adalah agar tenaga kesehatan itu dilakukan vaksin yang ketiga. Karena apa? Karena itu tadi banyaknya dokter dan nakes yang sudah terinfeksi 2 kali, tapi dia mengalami kesakitan yang sedang sampai berat bahkan meninggal dunia. Dan kita tidak tahu efikasi Sinovac yang sebenarnya. Versi WHO menyatakan bahwa efikasi ini adalah 51%, tapi versi kita adalah 65%. Kemudian di Brasil juga 50%. Jadi hemat kami, tenaga kesehatan itu kita harus kita lindungi, karena kalau dalam pelayanan kesehatan sakit, otomatis dia tidak bisa melayani terhadap pasien, dan yang dirugikan adalah pasien. Ini adalah demi kemanusiaan. Kemudian insentif dibayarkan secepatnya, ini sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pasal lain adalah obat, alkes, oksigen, bed isolasi, ICU kurang, rumah sakit kelurahan membiayai operasional. Kemudian penyelesaiannya kami usulkan adalah segera dalam yang tempo sesingkat-singkatnya menyiapkan obat, alkes, oksigen, dan lain-lainnya. Kenapa? Sekarang rumah sakit hanya membutuhkan atau hanya menerima oksigen hanya untuk waktu 1 hari. Untuk lebih 2 hari sudah tidak bisa. Jadi setiap hari harus mengisi. Kemudian obat remdesivir, favipiravir juga menurun sekali, hampir malah hilang. Nah, ini kan tugas dari pemerintah untuk menyediakannya. Kemudian pemerintah harus secepatnya membayar tagihan rumah sakit sejak 2020 sampai 2021. Tadi jumlahnya triliunan. Kami berharap sesuai dengan Bu Lia dari Persi bahwa ini adalah kondisi perang. Kondisi perang tetapi diperlakukan seperti normal. Sehingga tagihan klaim COVID tahun 2020 yang jumlahnya triliunan, tadi saya lihat dari presentasinya Pak Menkes, itu belum bisa diselesaikan. Dan kami sampaikan juga kepada Ketua BPK bahwa temuan BPK terhadap kelebihan uang muka 50% ya itu pasti terjadi, karena BPK itu adalah memeriksa yang BAHV, sisanya adalah dispute. Sedangkan yang dispute itu tidak diperiksa oleh BPKP. Sehingga sebenarnya antara uang 50% sama tagihan sebenarnya pasti tetap lebih tinggi tagihan sebenarnya, karena yang dispute itu tidak diperiksa oleh BPKP. Kemudian batalkan rencana Kementerian Kesehatan yang akan membayar klaim dengan tarif inasi psikis. Ini sangat membahayakan pasien, mengingat ini pandemi. Rencana Kemkes tersebut mohon dikaji ulang. Kemudian untuk isolasi mandiri, ini dari data ID banyak sekali kematian di rumah, yaitu pada saat isolasi mandiri. Kenapa? Karena satu, tidak ada tempat. Kemudian yang di rumah tidak ada diawasi oleh dokter. Kemudian obat dan alkes untuk isolasi mandiri juga tidak ada. Tapi kami apresiasi kepada Pak Menkes hari ini membuka hotline khusus untuk isolasi mandiri untuk pemantauan tersebut. Jadi harus ada hotline yang dikelola khusus seperti bank-bank begitulah. Itu untuk mengawasi isolasi mandiri, mengingat rumah sakit sudah tidak bisa menampung seluruh pasien COVID-19. Ini hal yang vital untuk kasus-kasus yang isolasi mandiri. Slide. Kesimpulan, atas nama kemanusiaan,
penuhi kekurangan SDM dokter, segera luluskan mahasiswa kedokteran yang belum lulus UKMPWD. Jadi mahasiswa ini adalah sebenarnya sudah lulus secara FK, tapi belum lulus secara UKM PPD. Ini segera diluluskan. Karena ini sudah disepakati oleh Menko PMK, Menkes, kemudian oleh ID dan Kolegium serta Konsil, tapi belum dieksekusi. Yang kedua, vaksin Sinovac 3 kali untuk tenaga kesehatan. Kemudian penuhi bed, isolasi, ICU, obat, alkes, oksigen, dan lain-lain dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalau ini terlambat, maka kematianlah yang bisa mengakibatkan kematian tadi. Kemudian perbanyak tempat isolasi mandiri dan pengawasan oleh dokter. Ini kami sampaikan. Kalau dokternya terjadi kekurangan, menggunakan dokter-dokter praktek pribadi maupun klinik-klinik. Itu bisa dilakukan. Sehingga ini mencegah kematian di isolasi mandiri. Kemudian segera bayar klaim COVID dan insentif nakes tanpa birokrasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini adalah kondisi pandemi seperti kondisi perang. Kemudian kami harapkan Kementerian Kesehatan membatalkan yang akan merubah sistem pembayaran klaim COVID dengan menggunakan inasi psikis. Karena ini sangat membahayakan pasien karena tidak dihitung dengan baik dan cermat. Selain kami mengingatkan, karena kami seorang muslim, kepada Bapak Ibu, pejabat dan lain-lain, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Jadi mohon Bapak Ibu di tingkat birokrasi, mohon dipermudah kami. Dan insya Allah Bapak Ibu akan dipermudah urusan dunia dan akhirat. Terima kasih. Nasrun minallah wa batun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang sudah disampaikan oleh Dr. Slamet Budiarto sebagai Wakil Ketua Umum PBID. 6 poin yang disampaikan, kemudian mirip-mirip dengan pemaparan sebelumnya dari Persi, agar bisa diperhatikan ini bukan keadaan yang normal, ini keadaan yang berbeda, ini keadaan pandemi seperti perang yang harus ada kebijakan yang berbeda yang harus dilakukan oleh pemerintah. Itu kesimpulan yang disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan ini kepada pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Aman B. Pulungan ya, sebagai Ketua Umum PP IDAI. Kami persilakan. Terima kasih Bu Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi yang saya hormatin, para anggota Dewan yang saya hormatin, Bapak Menkes yang saya hormatin, Menteri Keuangan, Ibu Kepala Badan POM. Terima kasih Ibu Kepala Badan. Judulnya tadi sudah ada, penanganan anak tadi. Kami terima kasih sekali. Kepala BPK, BPKB, Dirut BPJS, Ibu Sekjen Versi, teman saya nih, dan Wakil Ketua ID, Dr. Slamet. Izin saya share ya, slide. Saya ingin memaparkan bagaimana sih keadaan anak pada saat ini. Saya coba secepat mungkin, dan ada beberapa data ini yang saya sharing. Data yang baru selesai tadi rapat dengan seluruh ketua cabang IDAI yang kami lakukan setiap minggu sejak Maret 2020. Biasanya ini setiap minggu ini kami dapat kasus-kasus yang seperti ini. Bayi 8 bulan, datang hari Minggu, pasien masuk IGD, penurunan kesadaran, sesak nafas 1 bulan, berulang, berobat ke bidan, berkurang, akhirnya masuk ke rumah sakit. Ini satu daerah yang jauh dari ibu kota provinsi. Akhirnya bronkopneumonia, pada saat mau dites pada saat itu reagennya habis. Besoknya ini tidak sampai 24 jam, sore sudah meninggal. Kita tidak diberi kesempatan. Setelah meninggal, PCR-nya positif. Inilah yang kami hadapi selama 15 bulan lebih. Kami mau menangis jadinya. Nah, ini semua COVID-19 di Indonesia kita sudah tahu. Tadi dari awal dikatakan, testing ini tidak merata. Ketika testing tidak merata, pandemi ini tidak akan bisa kita selesaikan. Terutama anak itu jarang di testing. Jadi kasus anak ini banyak yang terlambat karena telat di testing. Ini yang menjadi masalah. COVID anak pada Indonesia harusnya ini sekitar 12,5 sampai 15% dari seluruh yang ada. Nah sekarang kasus kita sekitar 2 juta.
Harusnya kasus anak ini adanya kan sekitar berapa ini? Paling tidak sekitar 200 ribuan, 250 ribu. Tetapi data IDAI, ini data yang paling baru. Dan data ini data dari seluruh dokter anak, seluruh provinsi. Jadi tidak bisa, memang inilah data yang dari dokter anak. Dan data ini real yang kami lihat. Pada saat ini yang kami punya hanya 140. Tapi yang saya menangis tadi juga, meninggal nambah 150. Datanya. Nah, kita belum seleksi lagi untuk kelompok umurnya. Tambah kasus lagi, ini kan nambah hampir 2 kali lipat. Sekarang 11.000, hampir 12.000 kasus baru. Berarti apa? Berarti Bu Lia ini harus menyiapkan, kalau 20% harus dirawat, 1.800 bed untuk anak. Kan tidak ada, karena bednya ini dengan dewasa. Kalau kita ambil yang parah, yang berat itu sekitar 5% saja, ini harus ada sekitar 593 ICU di seluruh Indonesia. Yang pada saat ini kemungkinan ICU COVID anak kita tidak sampai 100. Berarti 1% saja, 1.200 tidak cukup. Jadi kami harus bekerja begini. Kami harus bekerja 15 bulan begini. Nah, kita lihat yang meninggal 50% balita, menangis kita. Balita 50% yang sebagian lahir pada saat pandemi. Karena apa? Karena sekitar 30% itu bayi yang meninggal. Ditambah 16%. Ini anak siapa? Anak Indonesia. Anak cucu kita. Kita hidup buat apa kalau bukan anak cucu? Ya kan? Nah, kita lihat kenapa, ini data publikasi kita, anak kita ini penuh dengan komorbid, ada yang obesitas, ada yang kelainan genetik, ada yang autoimun, dan lain-lain. Boleh dikatakanlah, memang kena autoimun, kena komorbid, dan lain-lain. Tetapi selama ini kan mereka tidak meninggal. Kami cukup kompeten, kami banyak yang super spesialis, yang konsultan, kami bisa merawat mereka semua. Tetapi ketika mereka telat terdeteksi COVID, ini kami tidak sempat bisa menolong. Tolonglah beri Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk bisa menolong mereka. Dengan apa? Testingnya diperbanyak. Satu kasus 30 kali tracingnya. Kasih kami kesempatan. Tingginya mortalitas karena apa? Ini tadi kita lihat. Overload, tadi Bu Lia mengatakan. Akhirnya overload pada orang dewasa. Anak mau dibawa kemana? Anak mau kita rawat kemana? Anak Indonesia yang lahir 5 juta setiap tahun. Ada 90 juta anak sekarang. Mau dibawa kemana? Anak ini semua kalau ada sakit sekarang. Ini untuk COVID, belum lagi sakit lain-lain. Nah, ada kesenjangan juga penyediaan testing tadi saya katakan di setiap daerah. Dan tidak ada transparansi data. Nanti saya akan paparkan. Inilah tidak terada transparansi data. DKI kita bisa lihat online. Banyak yang online. Ada yang kita bisa minta. Yang lainnya kita tidak tahu datanya bagaimana. Sudah 15 bulan, 16 bulan. Bagaimana kami carinya? Dari setiap dokter anak, jadi kita tanya satu-satu setiap minggu. Datanya, berapa pasien yang lahir dan lain-lain. Kapan kita mau transparansi? Saya kebetulan eksekutif direktur International Pediatric Association. Saya di sidang WHO menganjurkan harus ada transparansi data seluruh negara. Kalau tidak, kita tidak bisa nanti keluar negeri kemana-mana pun. Dan ini sudah disepakati di sidang PHA. Nah, jadi ini kan banyak kita lihat ini. Kita tidak bisa tahu dapat datanya bagaimana. Dan pandemi sudah berlangsung begini lama. Data RSCM ini yang viral pada saat itu. Betul, hampir 40% pasien berat di RSCM ini meninggal. Kenapa? Dengan comorbid. Tapi memang kan karena pasien di RSCM. Ini hospital based data. Ini hospital based data. Tentu tidak bisa disamakan dengan data provinsi lain. Dan ini publikasi di Lancet mengatakan hampir sama dengan kita sebetulnya kematian itu sekitar 11% pada yang balita. Yang lain menurun dia sekitar 4%. Tapi kejadiannya ini kalau betul-betul kita lihat inilah yang real memang data anak yang kita dapat dan ini dipublikasi di Lancet. Nah, long COVID pada anak, jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini yang punya anak cucu di sini, cucu saya juga ada 3. Kalau kita abai, telat men-testing anak cucu kita, 6-9 bulan lagi dia dapat long COVID.
nanti rambutnya rontok, tidak bisa konsentrasi, badannya ngilu-ngilu, terus dia sesak. Apa kita mau anak Indonesia seperti ini? Kalau ditanya ada kasusnya sekarang, sudah ada kasusnya. Dan ini saya baru dapat lagi data. Saya kebetulan Presiden Dokter Anak se-Asia Pasifik. Saya minta India bagaimana setelah kemarin tsunami itu. Mereka dapat sekarang MISC pada bayi baru lahir. Jadi baru lahir saja dia sudah terkait MISC, neonatus. Dan kita sudah dapat, kalau anak, bahkan di Papua sudah dapat kita. Nah, jadi berarti apa? Kita tidak tahu bayi yang lahir 5 juta ini karena kurangnya testing, toto kita dapat long COVID saja nanti. Bagaimana kita mau menyelamatkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar? Kalau anaknya saja tidak bisa kita selamatkan. Nah, disrupsi layanan kesehatan ini akan terjadi. Imunisasi terganggu, posyandu terganggu. Tadi kan kata Dokter Lia, sekarang kolaps kita semua. Puskesmas juga semua melayani COVID terpaksa jadinya. Dan ada potensi outbreak penyakit-penyakit lain. Nah, kita lihat varian Delta ini di Inggris, betul-betul memang pada anak ini memang membuat kasus itu banyak. Tapi kalau ditanya, apakah merendah varian Delta ini kita sekarang banyak? Bukan hanya karena varian Delta, karena kita abai. Anak tidak ditesting, anak dibawa jalan-jalan, anak tidak pakai masker. Ini semua lah. Mau varian apapun, kalau kita tetap prokes, menjaga anak kita dari dulu, ini tidak kejadian. Nah, ada satu hal yang saya mengajak anggota Dewan yang terhormat. Anak ini adalah human capital kita. Untuk apa kita hidup kalau bukan untuk anak cucu? Nah, kalau anak ini terdisrupsi pendidikannya, kita akan mengalami banyak sekali kehilangan nanti untuk 20-30 tahun lagi. Lost generation kita akan ini. Nah, jadi efek sosial pandemi ini akan berlangsung lama. Quality kesehatan mental anak kita juga akan lama terganggu ini jadinya. Kita sudah lihat, ini semua nanti gampang saya akan kasih. Layanan kesehatan terhambat, peningkatan masalah bagi orang tua dewasa, dunia juga berubah. Bagi anak, pendidikan usia dini harus di rumah. Perspektif tumbuh kembang bagi orang tua, bagi anak yang belajar dan bekerja. Nah, perlukan vaksin COVID. Nah, alhamdulillah sudah keluar izinnya. Terima kasih Ibu Kepala Badan juga Pak Menkes. Ini sudah mulai berjalan tanggal 1 Juli kemarin. Alhamdulillah saya juga bisa melaporkan. Ini sangat penting pada umur 12 sampai 17. Kenapa? 30% kematian anak Indonesia karena COVID pada umur 10-18. Dan mereka juga mau sekolah. Jadi alhamdulillah ini sudah bisa. Kalau bisa seluruh anggota Dewan juga, seluruhnya kembali ke daerahnya masing-masing, promosikan ini imunisasi. Sesegera mungkin buat anak. Survei kita, orang tua anak-anak Indonesia itu, 78,5% mau anaknya diimunisasi. Jadi inilah memang orang tua Indonesia. Dan yang paling juga harus kita concern, di Indonesia ini, 66% kita itu tinggal dengan lansia, dengan balita. Jadi kalau kita terinfeksi, inilah yang kejadian kita lihat. Klaster keluarga, akhirnya kita tidak bisa menolong balita dan lansia kita. Jadi jangan hanya PPKM nanti darurat ini saja kita protes. Habis itu kita lupa. Jangan, tidak pernah kita harus begitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini saya sekalian lapor ke Pak Menkes. Ini DKI sudah ya, terus Sumatera Utara sudah, ini sudah yang menyesti. Yang lainnya belum. Jadi kalau bisa sesegera mungkin ini kita jalankan, dan alhamdulillah sampai saat ini tadi saya tanya dengan semua ketua cabang, belum ada laporan KIPI yang serius. Jadi alhamdulillah. Ini cukup baik jadinya. Dan sekarang ini minatnya juga terhadap ini cukup besar. Nah, IDAI April itu sudah mengeluarkan rekomendasi. Kalau kita mau sekolah, positivity rate kita ini harus di bawah 5%. Sekarang hitung saja setiap daerah positivity rate-nya. Ada yang 20, ada yang 30%, pernah bahkan 40%. Jadi berarti sekolah jangan dulu buka. Dan kalau bisa, inovasi sekolah jarak jauh dengan sekolah selama pandemi ini harus sesegera mungkin kita buat ini. Nah, ada yang menarik. Saya tidak mau mengutip dari WHO. Saya mengutipnya bahkan dari World Economic Forum. Kenapa? Karena aspek ini dikaji dari World Economic Forum. Negara yang cepat-cepat kalau mau buka sekolah tanpa memikirkan positivity rate, di negara berkembang, kebanyakan anak usia sekolah
ya, itu tinggal dengan keluarga yang lansia. Jadi penelitian mengatakan menunda pembukaan sekolah dapat menyelamatkan nyawa. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kita cerita menyelamatkan nyawa gitu, ya. Nah, berikutnya saya mau katakan, anak ini memiliki potensi yang sama dengan dewasa terinfeksi COVID. Jadi jangan pernah ada lagi yang ngomong bahwa anak itu tidak pernah terinfeksi COVID dan anak itu ringan. Kita sudah lihat ternyata 15% bisa berat dan kita sudah lihat bisa meninggal. Dari awal pandemi kami sudah mengatakan kayak begitu. Kenapa sih tidak pernah percaya sama IDAI? Dan tidak pernah mengatakan bahwa anak ini bisa sakit dan meninggal. Sampai kejadian sampai kayak sekarang. Kapan bisa percaya sama kami? Dan jumlah virus pada anak ini setara. Sekolah tatap muka, kalaupun 2 jam, anak itu menjadi berkumpul. Waspada virus Delta. Kalau tidak kita disiplin, pakai anak dengan masker juga, kapan kita bisa buka sekolah ini? Jadi kita minta semuanya menjadi agent of change. Semua anggota dewan menjadi agent of change buat keluarga Indonesia. Nah, instruksi IDAI kita katakan kemarin, ini kita keluarkan 3 Juli kemarin, kita terpaksa menunda imunisasi rutin dulu selama 3 minggu. Kenapa? Karena tadi coba lihat situasi rumah sakit, kata dokter Lia, kita tidak mau membuat anak Indonesia terpapar. Dan juga terutama di daerah PPKM. Dan kita sudah memulai dengan Primaku IDAI ini telekonsultasi, telemedicine. IDAI siap untuk ini. Dan melakukan telekonsultasi anak-anak yang isolasi mandiri juga, kita sudah buat paparannya, kita buat panduannya, dan pemberian imunisasi COVID dan remaja, alhamdulillah sejak tanggal 1, dan memastikan pemakai pelindung diri untuk seluruh anggota IDAI. Nah, akhirnya saya tutup, saya rasa untuk saat ini, jangan pernah membawa anak ke tempat umum atau ke kerumunan, apalagi kalau untuk sekolah. Ya. Saya mohon maaf kalau penyampaian saya ada yang menyinggung, tapi inilah perasaan kami semua, dokter anak dan keluarga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Aman Pulungan yang sudah menyampaikan begitu terharunya kami melihat situasi dan kondisi untuk anak Indonesia. Untuk minggu yang lalu kami mencatat ada 8 yang terkena COVID, 1 diantaranya anak-anak. Kemudian yang paling parah itu anak usia 1-5 tahun. Ini menjadi PR kita bersama. Kemudian ada yang disampaikan oleh Prof. Aman, bahwa jangan bawa anak-anak di tempat umum. Kemudian sekolah jangan dulu dibuka, dan untuk kita semua, tamu kita harus memperhatikan khususnya Kementerian Kesehatan, di mana ada 1.800 anak yang dibutuhkan, kemudian kita belum siap untuk itu. Inilah menjadi PR kita bersama, sesegera mungkin anak-anak kita adalah masa depan bangsa kita, sesegera mungkin kita untuk mempersiapkan sesegera mungkin. Ini hanya untuk COVID, belum dengan penyakit yang lain. Itu yang disampaikan oleh Profesor Aman Pulungan. Terima kasih Pak Prof yang sudah menyampaikan begitu berapi-api dengan kondisi yang Prof sangat rasakan di tengah-tengah penanganan anak-anak Indonesia di seluruh rumah sakit yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan masukan atau ada pendalaman dari teman-teman, kami minta kepada pimpinan dan Komisi 9 agar kami mendahulukan untuk 9 orang yang mewakili Poksi untuk bertanya. Nanti kalau misalkan waktu masih ada, kita buka lagi. Tapi untuk sementara ini, kami berikan kesempatan setiap fraksi mewakili Poksi dulu untuk menanyakan atau memperdalam apa yang sudah disampaikan oleh tamu-tamu kita. Ada 9 tamu kita yang kita undang. Kita undang 9 tamu kita ini untuk mendengar secara utuh dari kekurangan-kekurangan, persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat-saat belakangan ini. Kami persilakan mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Ibu Dewi Aryani. Silakan Bu Dewi. Siap, Pak Kapolri. Silakan dari fraksi Golkar. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili fraksi tadi diperintah oleh Kapoksi saya menyampaikan duka yang mendalam untuk kita semua. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu ya, biar singkat waktunya. Yang pertama, biar gambar gue sendiri yang mana? Fraksi PDI Perjuangan kan ya? Iya. Iya, Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Saya nggak kebetulan lagi lepas jilbab, jadi nggak pakai itu. Mohon maaf. Yang pertama ingin saya sampaikan, terima kasih Pak Menteri Kesehatan tadi sudah menyampaikan paparannya. Hanya saja di lapangan, kebetulan saya sedang di dapil sekarang, memang semua rumah sakit sekarang sedang kekurangan obat, terutama obat virus. Jadi sudah kehabisan. Bed juga saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua ya, Bu Feli. Saya hanya ingin menegaskan lagi mengenai prosedur klaim untuk nakes. Ini semua RSUD yang ada di dapil saya klarifikasi termasuk semua kepala daerahnya, mereka memang kesulitan tata kelola atau cara-cara klaim dari Kemenkes yang menurut mereka terlalu terlalu ribet lah bahasanya gitu kan. Jadi mereka akhirnya pembayaran insentifnya terhambat, termasuk di Tegal dan Brebes itu November 2020 itu belum terbayarkan. Kemudian saya cek juga beberapa kawan di Banten dan juga di tempat lain, rata-rata mereka November, Desember 2020 ada yang belum terbayar. Otomatis 2021 juga belum terbayar. Nah, kemudian yang kedua, ini suara saya rasa dari semua anggota juga sama mengenai insentif untuk non-nakes. Jadi non-nakes itu mulai dari OB, administrasi, sampai supir ambulan, mereka juga banyak terpapar dan mereka juga memberikan pelayanan kepada pasien COVID. Mohon kepada Menteri Kesehatan dan juga Menteri Keuangan, Pak Mendagri juga agar segera mungkin untuk mempertimbangkan ini secepat-cepatnya karena terjadi kecemburuan sosial di bawah yang mengakibatkan pelayanan non medis juga terhambat karena mereka juga banyak sekali yang terpapar. Bahkan baru saja saya mendapatkan WA dari beberapa teman-teman di Kapolres karena mereka juga dilibatkan dalam pengawalan dan juga kontrol atau monitoring PPKM, mereka juga minta ada insentif khusus untuk TNI dan Polri. Nah ini tambahan aja kalau yang TNI Polri karena saya baru dapat infonya, ini aspirasi dari Kapolres. Saya tidak tahu nanti pembahasannya bagaimana. Tapi yang urgent adalah Pak Menteri mohon dipertimbangkan sesegera mungkin sebelum insentif nakes itu didistribusikan oleh Pemda-Pemda. Tolong yang non nakesnya juga dipertimbangkan. Ini mereka udah ricuh. Kemarin di RSUD Banten baru pendataan saja yang non nakesnya ada yang nangis, ada yang apa, mereka minta betul supaya insentif ini diadakan. Tolonglah istilahnya anggaran-anggaran yang mungkin belum diperlukan untuk penanggulangan COVID kita bisa alihkan untuk mereka. Kasihan. Kemudian yang berikutnya adalah obat virus termasuk vitamin dan lain sebagainya untuk masyarakat yang terpaksa harus isoma di rumah. Karena rumah sakit sudah penuh, tempat karantina juga tidak semua daerah siap, kalaupun siap mereka juga sudah kekurangan, itu mereka tidak mendapatkan obat-obatan, jadi hanya mereka di swab, dinyatakan reaktif, kemudian disuruh PCR biaya sendiri, yang punya duit mereka PCR, yang nggak punya duit mereka nggak PCR, atau PCR lewat RSUD tapi hasilnya bisa 5 hari baru keluar dan mereka yang tadinya tidak bergejala menjadi bergejala. Nah kami di Dapil hanya bisa membantu belanja mungkin ya teman-teman anggota dewan yang lain vitamin, tapi kalau seperti obat virus ya kan oseltamivir dan lain sebagainya karena sulit, maka saya mohon kepada Kementerian Kesehatan Dirjen Farmakes untuk mengalokasikan obat-obatan untuk mereka yang isoma juga. Jadi disiapkan di semua puskesmas. Entah bagaimana caranya supaya puskesmas ini juga berjalan sebagaimana yang terjadi di DKI, puskesmas bisa sebagai melayani keliling ke desa-desa yang banyak sekali warga isoma. Kenapa? Karena kalau ini tidak ditangani, penularan di daerah-daerah itu semakin cepat, yang positif tidak diobati, walaupun mereka isoma, tapi menular kemana-mana. Ini setiap desa di Kabupaten Tegal, daerah saya, itu minimum 30 sampai 100 orang yang harus isoma, dan itu terus bertambah. Jadi mohon ini saya sampai emosional sekali ya, karena saya ada di sini dan benar-benar terlibat dan melihat langsung
apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian alat rapid antigen ini di daerah juga sudah mulai berkurang. Bahkan saya sendiri beli kemana-mana udah nggak dapat lagi. Kalaupun dapat harganya sudah 2 kali lipat dari pada saat COVID itu sudah mulai mereda waktu itu. Sekarang naik lagi, mahal lagi dan sulit didapatkan. Kemudian untuk yang lain-lain saya rasa nanti bergantian supaya teman-teman fraksi yang lain juga punya suara yang sama, karena sebetulnya kami juga sudah mendata poin-poin penting yang ingin segera dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga kementerian-kementerian yang lain. Demikian dari saya, Ibu Ketua. Terima kasih Pak Kapoksi atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, Ibu Dewi Asmara. Kami Baik. Terima kasih pimpinan yang saya hormati Pak Menkes, Ibu Kepala Badan POM, kemudian ada Dirjen Anggaran, ID, kemudian tadi ahli dokter anak dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh rumah sakit dan tenaga kesehatan yang tidak kenal lelah setiap hari melayani masyarakat. Dan juga kami berharap bahwa rapat pada hari ini bisa mengambil beberapa kebijakan-kebijakan yang meskipun dalam waktu yang tentunya dengan keadaan darurat sehingga bisa membantu teman-teman nakes dan rumah sakit guna pelayanan bagi masyarakat. Beberapa permasalahan utama yang kita bahas hari ini termasuk klaim rumah sakit dan insentif tenaga kesehatan, tentunya ini akan bermuara pada kebijakan teknis. Kalau ini tidak segera diselesaikan, kami mempertanyakan seluruh nilai tanggung jawab dan moral kita untuk menelantarkan frontliners di rumah sakit. Selain itu tentunya permasalahan masyarakat hadapi day to day adalah terkait erat dengan implementasi peraturan, terutama pembiayaan ketersediaan obat alkes, fasilitas pelayanan kesehatan, dan surveillance yang lain-lain. Permasalahan utama antara lain adalah yang pertama, kekurangan obat, oksigen, dan ventilator. Dapat saya kemukakan di sini, saya berharap saya juga dihubungi oleh beberapa rumah sakit yang berharap agar Kemenkes, khususnya rumah sakit pemerintah, bisa mengirimkan HFNC, yaitu alat bantu pernafasan, supaya jangan sampai sebelum pasien masuk ke ICU, jadi bisa terbantu. Dan juga ventilator tambahan meskipun buatan dalam negeri. Dan yang berikutnya juga adalah tentunya mengenai ketiga hal ini, yaitu kekurangan obat maupun oksigen dan ventilator. Harusnya ini bebas dari kepentingan bisnis manapun. Karena kami di sini mempertanyakan peran dari Kemenkes. Bagaimana kita juga sudah dengar obat yang melambung harganya tinggi, oksigen dan lain sebagainya, bahkan sampai konon katanya susu beruang saja juga bisa langka, yang konon katanya bagus buat paru-paru. Yang kami pertanyakan di sini adalah di mana peran Menkes mengatur harga sebagai upaya perlindungan terhadap akses masyarakat. Karena sekarang ini sudah ada banyak relawan-relawan yang bergerak sendiri-sendiri menjual dengan harga murah atau harga standar sesuai HET untuk membantu masyarakat. Padahal kan ini harusnya peran Kemenkes dan Badan POM untuk melakukan sidak penjualan obat dan oksigen berkali lipat. Sehingga jangan sampai ada juga pihak keamanan, perilaku penimbunan dan mengatur harga agar tidak melonjak tinggi. Ini pun dilakukan pada waktu periode COVID yang pertama. Jadi yang pertama kami harapkan agar Kemenkes, Badan POM dan gugus tugas segera melakukan sidak dan kebijakan mengenai harga pada saat pandemi untuk masalah obat
oksigen dan yang lain-lain. Yang kedua, tentunya tenaga kesehatan ini kita harus memprioritaskan mereka. Selain daripada belum dibayarnya insentif yang memang masih harus ada verifikasi dan lain sebagainya, tetapi yang sekarang mereka sedang bertugas, apa tindakan Kemenkes untuk upaya perlindungan terhadap nakes dan tenaga medis? Minimal mereka disediakan isoman terpusat di beberapa daerah, khususnya nakes, karena tidak semua nakes memiliki rumah yang layak untuk diadakan isoman. Yang ketiga, rumah sakit swasta. Beberapa rumah sakit swasta mungkin perlu perhatian kita, meminta agar dilakukan pembayaran pasien COVID. Contohnya saja, kesulitan mendapatkan rumah sakit untuk pasien COVID, antara lain juga mungkin keterbatasan biaya, sekalipun itu rumah sakit swasta. Kami contohkan bagaimana rekan kami tercinta almarhum John Mirin, itu juga sangat kesulitan untuk mendapatkan rumah sakit swasta sebagai ICU. Jadi perlu juga, meskipun itu rumah sakit swasta dalam keadaan pandemi, perlu tetap mendapat dukungan dan perhatian dari kita semua. Kalau memang dalam keadaan pandemi. Dan kami berharap pemerintah sendiri lebih memperbanyak jumlah rumah sakit yang menangani full COVID dalam keadaan sedang maupun rendah. Kemudian yang kemudian juga kami harapkan adalah dari total klaim tunggakan senilai 4,23 triliun untuk 1.342 rumah sakit, itu kan yang dianggap memenuhi syarat formal hanya 2,88 T. Yang untuk 1,34 T harus ada kelengkapan administrasinya. Jumlah yang sangat besar ini dianggap tidak ada solusi dan berlarut-larut. Kami berharap hari ini harus ada keputusan yang binding. Mengingat ini situasi pandemi, kalau memang memungkinkan, adakanlah satu terobosan, mumpung di sini ada Dirjen Anggaran, ada BPKP dan sebagainya. Apakah tidak bisa seandainya ada kebijakan khusus itu dibayarkan dengan catatan bagi mereka untuk melengkapi. Kalau tidak melengkapi, di saat nanti tidak pandemi mereka punya tagihan, tagihannya itu tidak dibayarkan sejumlah yang dibayarkan pada saat ini. Karena pada saat ini uang itu diperlukan untuk diputar membeli obat dan tentunya untuk menjalankan roda rumah sakit. Bagaimana mungkin dengan tagihan yang masih besar, mungkin mereka hutang kepada supplier obat-obatan dan lain-lain sebagainya. Jadi saya berharap hari ini bisa ada satu keputusan yang binding. Mengingat Kementerian Kesehatan ini kan adalah regulator dan payer yang harus memprioritaskan hal ini. Belum lagi total klaim sebesar 12,64 triliun harus direview oleh BPKP. Tapi belum disubmit datanya oleh Kemenkes. Di mana ini masalahnya? Persi di sini juga hadir. Tentu harus ada solusinya untuk memastikan cash flow rumah sakit lancar, harus diprioritaskan. Karena berpengaruh langsung terhadap sustainable dan quality pelayanan. Jangan sampai sudah kekurangan nakes, pelayanan seadanya, rumah sakit nggak punya uang untuk cash flow. Karenanya Menkes tentunya ahli, apalagi mantan bankir, tentu bisa menjadikan persoalan ini top of mind untuk segera diselesaikan. BPKP kan menyebutkan ada regulasi yang kurang jelas menjadi sumber masalah. Nah ini tentunya tolong disebutkan, BPKP tolong sebutkan regulasi mana yang kurang jelas yang menjadi sumber masalah. Segera direvisi ini kan tidak sulit, bisa cepat. Nah, sekaligus juga butuh berapa lama Kemenkes merevisi regulasi ini.
sehingga jangan sampai rumah sakit tidak punya cash flow, sementara menjadi servisnya sudah kurang pula nakesnya, tidak ada uang, tidak ada orang, akhirnya hanya menampung, jadi rumah sakit bisa menjadi rumah kematian. Jangan sampai seperti itu. Dan juga kami harapkan hal-hal seperti ini untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri tentunya kami berharap ini harus ada juga perhatian. Bagaimana kita lebih menekankan juga untuk isolasi mandiri ini kan kalau kita lihat dari total aktif 295.000, sediaan total rumah sakit 17.568, sehingga sudah terisi. Ada 279.000 di fasilitas isolasi. Total tempat tidur terisi 15.000, sehingga ada kurang lebih 264.000 isolasi mandiri di rumah atau di hotel. Karena itu kami sepakat dengan rekomendasi IDI memberikan perawatan dan pengobatan bagi isoman yang dijamin suplainya oleh pemerintah. Nah, karena kami tidak yakin bahwa Kemenkes punya data lengkap para isoman, khususnya yang di rumah. Nah, ini supaya ada perhatian juga, karena supaya rumah sakit tidak penuh, bagaimana Kemenkes membuat aturan perawatan isoman yang di rumah. Isolasinya nampaknya belum cukup. Kebanyakan isolasi adalah mengenai vaksin, tapi mengenai isolasi mandiri masyarakat masih sangat-sangat kurang untuk bagaimana caranya mengenai isoman di rumah. Demikian, dan yang terakhir adalah kami harap agar supaya perkuat penelitian. Kalau memang mutasi ini dirasakan masih tidak efektif dengan vaksin yang ada, maka kita seharusnya bisa mendivert sebagian uang negara untuk hal lain yang jauh lebih bernilai untuk menekan penyebaran, tingkat keparahan, dan kematian, yaitu perkuatlah alkes kita dan obat-obatan. Mungkin itu saja yang kami harapkan sebagai bahan masukan, dan nanti pasti ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Dan di atas semua itu kami juga apresiasi kesiapan dari semua, baik itu Kemenkes dan seluruh jajaran Badan POM dan yang lain. Saya hanya berpesan satu, bahwa yang perlu sekali dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang terus terang itu masih sangat minimal. Banyak sekali pemerintah daerah yang masih kesulitan. Nah, ini adalah harus breakthrough. Tidak cukup kelihatannya hanya dengan ancaman bisa diberhentikan sementara, bukan ancaman yang dibutuhkan, tetapi tindakan nyata, koordinasi bagaimana. Karena nampaknya juga administrasi yang tidak diselesaikan pemerintah daerah, sehingga nakesnya tidak dibayar, sehingga rumah sakitnya tidak dibayar, itu juga berpusat di pemerintah daerah. Agar segera lebih intensif dilakukan koordinasi dengan Kemendagri. Mungkin itu, dan semoga kita semua bahu-membahu bekerja keras, bekerja cerdas untuk masyarakat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Bu Putih, kami persilakan. Ya, terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan semua lah ya, yang sudah memberikan paparannya pada siang hari ini. Pertama-tama tentu kami juga menyampaikan keprihatinan atas peningkatan kasus COVID-19 yang terus meningkat, berada di atas 20.000 kasus selama 10 hari terakhir dan selalu mencapai rekor tertinggi gitu ya, setiap harinya. Jadi tentunya
kenaikan ini ya menunjukkan ya mau tidak mau harus kita akui ya adanya kegagalan, gagal dalam testing, gagal dalam mengantisipasi varian baru, ya, gagal di dalam melakukan PPKM, ya. Jadi tentu mari kita sama-sama mengkoreksi kegagalan ini, ya, dan memperbaikinya dengan segera. Yang selanjutnya tentu di dalam pengendalian pandemi menjadi sangat penting adalah terkait dengan tracing, testing, dan juga treatment. Di pertemuan sebelumnya saya juga pernah menyinggung terkait dengan hal ini, ya, bahwa dasar terkait dengan testing ini masih banyak yang keliru, bukan hasil bukan hasil tracing ya testingnya, ya, lebih banyak karena atas permintaan, ya, orang yang memang mau melakukan perjalanan, ya, itu yang dianggap sebagai bagian daripada testing. Katanya pemerintah mau mengejar target WHO yang harusnya 1:30. Ini seperti apa? Tadi Pak Menteri sudah mengatakan banyak daerah yang sudah tinggi positivity rate-nya, ya, jadi harus dinaikkan 15 kali lipat. Saya setuju Pak Menteri untuk kita menaikkan hal ini, dan juga Pak Kemenkes juga sudah mengeluarkan panduan, ya, tata laksana pemeriksaan COVID dengan KMK 4794 tahun 2021 yang tertulis bahwa untuk testing dan tracing COVID itu menggunakan NAAT, ya, yang mencakup QRT-PCR, tes cepat molekular atau TCM, dan juga loop mediated yang LAMP, ya, yang sudah disetujui oleh Kemenkes. Nah, tapi menurut beberapa aturan panduan juga, ya, dari CDC dan juga dari Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik, disebutkan juga bahwa sebenarnya ada 8 metode NAAT itu, ya, bukan hanya 3, ya, yang salah satunya adalah metode NIR, ya, NIAR itu yang sangat mudah dan bisa mempercepat testing seperti yang juga sudah dilakukan di Rumah Sakit Sutomo. Jadi tentu dengan kondisi lonjakan kasus yang terjadi, semua lab juga penuh, hasil juga baru keluar 4 sampai dengan 5 hari kemudian, ya. Nah, ini harapannya Kementerian Kesehatan ini mempunyai willingness lah, ya, untuk bisa menyesuaikan dengan panduan CDC dan juga dari panduan Persatuan Dokter Spesialis Patologi Klinik, sehingga bisa mempercepat tracing dan juga testing. Dan juga berbagai daerah juga kan di Indonesia tidak memiliki kapasitas, ya, yang cukup, ya, untuk testing dengan menggunakan metode yang ada, ya, yang seperti saat ini di beberapa seperti yang ada di panduan Kemkes tadi, ya. Informasi yang kami dapat di beberapa rumah sakit juga sudah menggunakan tes molekular isotermal atau IMT yang sudah juga mendapatkan izin dari Kemkes. Sudah ada juga persetujuan dari FDA untuk emergency use authorization-nya. Nah, apakah ini juga memungkinkan kalau alat tes ini juga bisa dieksplorasi lebih lanjut untuk kemungkinan penggunaannya bisa menjadi lebih luas, gitu, ya, karena kita tentu harus mengejar dan mengutamakan kecepatan, ya. Saya kira hari ini kalau memang ada yang lebih cepat, ya kenapa tidak, gitu, ya. Jangan justru ya, musim pandemi yang begitu luar biasa ini jangan juga hanya memikirkan dari sisi bisnisnya saja, ya. Lalu yang selanjutnya mengacu kepada panduan yang terkait tadi, ya, masih dengan metode NAAT itu untuk tracing dan juga testing, saya kira juga perlu diperhitungkan penggunaan istilahnya yang lebih mencakup semua opsi dari NAAT
untuk petugas-petugas di lapangan, terutama tentunya di petugas-petugas di area-area perjalanan baik darat, laut maupun juga udara. Karena kan yang saat ini istilah yang digunakan itu sebagai panduan dari Kemkes itu kan hanya yang RT-PCR ya. Jadi ini mohon untuk juga bisa disosialisasikan lebih lanjut. Yang selanjutnya terkait dengan klaim rumah sakit ya, tadi sudah disinggung. Saya kira saya sependapat saja bahwa harus ada diskresi ya di tengah pandemi ini, bagaimana supaya rumah sakit ini, tadi Persi juga sudah menyampaikan ya jangan sampai terjadi kolaps ya. Mereka dituntut untuk bisa memberikan pelayanan, membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi tidak diperhatikan terkait dengan support klaimnya. Yang selanjutnya juga terkait dengan insentif, tadi disampaikan Dirjen Anggaran, ada insentif yang langsung ke rekening nakes. Nah, ya ini maksudnya seperti apa ya? Karena setahu saya kan itu banyaknya ke Paskes ya, bahkan sampai ada temuan-temuan yang Paskes akibat karena fasilitas kesehatan itu berbagi dengan tenaga penunjang ya, yang sebenarnya mereka juga mempunyai resiko yang sama ya dengan para tenaga kesehatan gitu, hanya karena memang tidak secara regulasinya ada sehingga dianggap sebagai penyimpangan. Nah, ini seperti apa? Yang selanjutnya terkait dengan pelayanan kesehatan kita saat ini ya, dari data-data rumah sakit menunjukkan rumah sakit itu bornya di atas 90% ya, bahkan rumah sakit juga mendirikan tenda-tenda darurat. Tapi yang agak miris justru pernyataan dari jubir Ibu Nadia beberapa hari yang lalu yang mengatakan belum terjadi kolaps di fasilitas kesehatan gitu ya. Saya nggak ngerti ini ya, nggak paham maksudnya seperti apa. Saya kira jangan cuma lihat dari laporan data saja, lihat grafik laporan rumah sakit, ya harus melihatlah ya. Saya kira di berita juga cukup jelas ya, antrian seperti apa ya, lalu juga banyak masyarakat yang harus putar sana putar sini mencari rumah sakit tidak dapat gitu ya, harus muter-muter pindah-pindah mencari rumah sakit. Nah, ini kok rasa sepertinya belum mau mengakui kalau kita sudah kolaps. Tadi juga Persi juga sudah menyampaikan ya, begitu tingginya permintaan dari masyarakat gitu. Jadi sebaiknya tentu Kemenkes ya memberikan kondisi yang sebenar-benarnya, jangan memberikan justru berita-berita yang membuat masyarakat ya memang mungkin untuk menenangkan ya, saya nggak ngerti, mungkin untuk menenangkan masyarakat, tapi justru jangan sampai masyarakat menganggap kondisi ini malah baik-baik aja, jadi prokesnya juga jadi kendor gitu ya. Jadi ya harus jujur lah dengan kondisi yang sebenarnya seperti apa gitu ya, supaya masyarakat juga aware ya dan tidak meremehkan protokol kesehatan, mau mengikuti juga anjuran PPKM yang hari ini juga berjalan gitu ya. Itu terkait dengan kondisi rumah sakit ya. Yang selanjutnya untuk Satgas ini saya kira ya, untuk Satgas banyak klaster keluarga yang saat ini karena minimnya tempat isolasi ya, mereka kan harus isoman ya. Nah, ini tentu kuncinya saya kira PPKM mikro. Ya, jadi tolong mungkin Satgas bisa dikoordinasikan, dipastikan bahwa setiap desa, setiap kelurahan ini siap untuk melakukan PPKM mikro ini bisa lebih tegas lagi. Itu. Lalu yang selanjutnya terkait dengan isoman juga, ini bagaimana dukungan untuk isolasi mandiri. Saya cek banyak rumah sakit swasta yang menawarkan paket isoman.
yang ya nggak masalah saya kira kalau sepanjang mereka mampu ya, tapi bagaimana dengan rakyat kecil yang tidak mampu, yang mau isolasi mandiri. Tentu saya harapkan Kementerian Kesehatan bisa mempersiapkan ya skemanya seperti apa ya. Hari ini saya membaca Pemprov Jabar ada aplikasi ya kalau nggak salah untuk masyarakat bisa mendapatkan obat ya secara gratis untuk mereka yang isolasi mandiri. Saya harapkan ini juga diikuti kebijakannya oleh pemerintah pusat ya, karena kan kondisinya yang mengharuskan mereka terpaksa isolasi secara mandiri karena fasilitasnya memang terbatas gitu ya. Lalu yang selanjutnya terkait dengan kelangkaan oksigen ya, rekan kami ada yang sempat melakukan peninjauan terkait dengan kelangkaan oksigen ke perusahaan perusahaan produksi oksigen. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu produsen banyak yang mengutamakan oksigen untuk industri daripada oksigen untuk medis ya, karena ya kalau untuk industri pembayarannya lebih cepat, sementara kalau untuk Fasgas, untuk rumah sakit pembayarannya lebih lama, menunggu dulu lagi pembayaran dari BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Nah ini perlu perhatian Pak Menteri dan juga semua jajaran, saya kira Kementerian Keuangan dan yang lainnya untuk bisa membuat kebijakan khusus terkait hal ini. Lalu juga permasalahan yang lain adalah tabung oksigen yang juga terbatas ya, dan juga pasokan listrik juga terbatas. Apabila listrik mati hanya 1 detik padam itu butuh waktu 12 jam untuk mereka bisa men-start ulang mesin ya di pabrik produsen oksigen. Ini koordinasi lintas kementerian saya kira. Lalu juga ada masalah juga terkait dengan transportasi mengirim tabung yang juga terbatas, dan di beberapa wilayah stoknya juga hanya tinggal 3 hari ya. Jadi mohon ini bisa diperhatikan lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya terkait dengan masukan kemarin ada surat dari pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang mengusulkan berkeberatan karena belum adanya kejelasan dari Kementerian Kesehatan tentang pembiayaan APD yang tidak ditanggung gitu ya di dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut, sehingga PPPDGI menghimbau untuk dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk ya hanya melakukan pelayanan yang beresiko saja, yang hanya melakukan pelayanan yang tidak beresiko yang menimbulkan aerosol, karena memang tadi kalau lihat data juga saya lihat banyak sekali dokter gigi yang terpapar, dan juga untuk melakukan evaluasi terhadap perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, tentu saya hanya ingin juga mendorong ini bisa ditindaklanjuti seperti apa ya supaya mereka juga mendapatkan perlindungan di samping mereka diminta untuk tetap melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Itu saya kira apa lagi ya yang bisa saya sampaikan. Oh ya, untuk dokter yang belum lulus UKM PPD, saya setuju saja gitu ya, tapi tentu harus ada regulasi yang jelas Pak Menteri. Jangan sampai nantinya mereka ada permasalahan di kemudian hari kalau sudah tidak terjadi pandemi gitu. Lalu ada titipan juga, saya kira ini beberapa rekan-rekan Poksi Gerindra menyampaikan kurang lebihnya sama ya, untuk ditambah nakes ya, karena memang tidak lagi ada keseimbangan jumlah ya antara yang harus dirawat dengan tenaga kesehatan. Sehingga ini skemanya dari Kementerian Kesehatan seperti apa. Saya dengar juga ada rencana menyiapkan GOR, menyiapkan
tempat-tempat darurat ya untuk perawatan dan juga isolasi darurat di JE Expo kalau nggak salah. Nah ini seperti apa, betul atau tidak? Kalau alat saya percayalah bisa kita adakan dengan cepat. Tapi kalau tenaga kesehatan seperti apa skemanya? Mohon ini bisa dijelaskan. Ya. Yang selanjutnya ini juga titipan pertanyaan terkait masih longgarnya pintu masuk tenaga kerja asing, ya khususnya yang asal Tiongkok saat lonjakan angka kasus COVID. Bagaimana pengawasan isolasi bagi WNA ini KKP di bandara-bandara, saya kira seperti apa, jangan sampai tentunya ada kecolongan dengan varian-varian baru yang dibawa oleh WNA ya, yang datang. Lalu juga penanganan selain dengan obat dan juga alat juga harus dikembangkan dengan melaksanakan donor plasma konvalesens ya. Ini seperti apa sih sebenarnya mekanisme plasma konvalesens ini? Mohon ini juga bisa diperkuat dan disosialisasikan. Cara kalau memang betul ya tentunya harus bisa disosialisasikan cara treatment dengan plasma konvalesens ini ke semua pihak yang terkait gitu ya, apakah PMI, donor dan juga rumah sakit tentang tata laksananya seperti apa. Itu saya kira. Oh ya, untuk Badan POM kan sudah mengeluarkan ya emergency use authorization Moderna. Mohon disampaikan Bu Penny dasar kajian untuk EUA untuk Moderna ini seperti apa? Ya, lalu juga tadi disampaikan bahwa Badan POM mendukung akses dan ketersediaan obat dan vaksin, ya melakukan pendampingan terhadap penelitian-penelitian untuk mendapatkan obat COVID, melakukan percepatan evaluasi obat dan vaksin yang digunakan dalam penanganan COVID, gitu ya. Tapi ya seperti apalah pendampingannya, karena jangan sampai ya seperti kasus Ivermectin ini kok kesannya malah jadi kayak di-ban ya, gitu ya. Padahal itu dibutuhkan. Itu saja saya kira pimpinan, mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Terima kasih, salam sehat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, saya usulkan untuk kita break 30 menit saja, di mana mungkin Bapak Ibu harus sholat dan saya juga harus makan siang. Sudah jam sekian. Iya, jaga kesehatan Bu Ketua, makan. Saya sudah 30 menit untuk kita break. Saya skor 30 menit. 30 menit. 7. Kasihan Bu Ketua belum makan. Kalau kita bisa makan. 7. Kita bisa makan, bisa pijet. Halo Pak Amidin. Aduh. Sehat semuanya. Sehat ini. Ternyata amrol juga hati kita ya. Amrol juga Mbak ternyata. Kesimpulannya strategis dan solutif ya. Iya, kesimpulannya yang ini yang solutif. Ya, yang terpenting kesimpulannya ini kondisi darurat. Iya. Sehat semuanya ya. Sehat Mbak Nini. Sehat dan bahagia. Jangan lupa. Mbak Kade. Iya Mbak Kade, hibur dong kita Mbak Kade. Pak Abidin, bagaimana kabar? Hah? Pak Abidin. Gimana Pak Fadli? Ya, alhamdulillah. Malah pada ngobrol sendiri. Iya. Pak Fadli dalam perjalanan itu? Iya. PPKM jangan jalan-jalan. Ini ada yang harus dilaksanakan. Cari alasan biar nggak ngerokok di rumah tuh kayaknya. Mbak Kade tahu aja tuh Mbak Kade. Iya itu pasti Pak Fadli. Iya. Itu taunya Mbak Kade sama Pak Fadli ini. Iya tahu kelakuannya Pak Fadli ya Bu Kade ya. Iya. Orang pernah Zoom sambil ngerokok. Aduh. Pak Kade harus ini dong, praktek wusu kipas. Oh tenang.
Itu obat anti pikun itu, aduh, udah ngapain lagi di rumah kan kalau nggak olahraga. Iya. Saya sih merhatiin kipasnya, bukan KD-nya. Alah, ketua. Anggota Komisi 9 nggak ada yang sedang dirawat. Yahya sudah pulang belum ya? Pak Yahya. Pak Yahya? Iya, makanya. Semoga nggak ada yang dirawat dan tidak spot jantung. Oh, Pak Yahya udah pulang Ya, udah kembali belum? Pak Yahya ya. Pak Yahya udah pulang kayaknya, tapi masih tambah isolasi mandirinya gitu. diarahkan untuk international banking, dan tahun lalu saja Bank BNI dinobatkan sebagai bank yang memberikan pelayanan bisnis terbaik oleh Alpha Southeast Asia. Tapi justru Pak Royke belum sangat merasakan langsung dampak dari kenaikan ini. Beberapa hari yang lalu sebelumnya kita panggil juga di sini Asosiasi Pemerintah Kepala Daerah. Mereka juga terkejut dengan kenaikan ini dan mereka merasa semuanya itu memberatkan karena APBD mereka sangat dirugikan dengan adanya kenaikan ini. Begitu juga dengan rumah-rumah sakit, Asosiasi Rumah-Rumah Sakit Daerah, begitu kita tanya, ternyata mereka tuh merasa bahwa pelayanan tidak otomatis meningkat dengan kenaikan iuran itu. Lalu apa manfaatnya kenaikan ini? Sementara di lain pihak kita lihat pemerintah masih jor-joran itu bansos sana bansos ini, tapi yang begini nih, ini hak dasar fundamental rakyat diatur dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang, di dalam konstitusi hak untuk tentang kesehatan ini dijamin.
Tapi ini disia-siakan oleh pemerintah begitu saja. Nah karena itu pimpinan, saya minta jangan hanya soal ketegasan. Ini soal komitmen, keberpihakan negara untuk memberdayakan dan memperlakukan rakyat itu secara benar. Orang di kampung saya sana sedang menunggu hari ini. Mereka tidak sanggup, saya jamin mereka tidak sanggup untuk ikut membayar ini. Orang yang diwajibkan, ini undang-undangnya semua warga negara wajib menjadi peserta BPJS. Tapi kalau mereka tidak sanggup, apakah mereka harus dihukum semua karena melanggar undang-undang? Tidak bisa seperti itu. Harus selesaikan ini. Kan wajib, coba dibaca undang-undang BPJS itu. Setiap warga negara wajib menjadi peserta. Kalau mereka nggak sanggup, apakah akan dihukum? Ada yang berani? Atau mereka tidak boleh berobat? Mereka tidak boleh datang ke rumah sakit. Negara lalai, negara itu tidak adil, melanggar sila kelima Pancasila. Tidak boleh. Ini yang saya minta ketegasan hari ini. Bukan hanya sekedar, ini kalau saya baca kesimpulannya ini, Pak Menteri kan mau baca ini. Baca ini kesimpulan terakhir. Di sini disebut apa? Kementerian Kesehatan belum bisa memberikan solusi. Ya kalau nggak bisa ngapain kita bicara di sini? Masa negara sebesar Indonesia ini bisa memberikan solusi kepada rakyatnya? Ini kesimpulannya kan itu nih, nggak bisa memberikan solusi lah, ngapain kita di sini? Uangnya kan bukan di kita, uangnya kan di pemerintah. Pemerintah yang ngumpulin pajak, pemerintah yang buat aturan semua segala macam. Kita ini cuma meminta sebagai wakil rakyat ini diselesaikan. Saya udah capek di rapat BPJS dibolak-balik ke sini nggak ada solusinya. Ini saya mohon ini harus tegas dong. Kalau nggak kan ngapain kita? Capek lagi nih bolak-balik rapat begini terus nanti ngeles lagi. Ya nggak ada solusinya. Ini mohon pimpinan, teman-teman semua dari semua partai kita satu di sini. Nggak ada sini kubu pemerintah, nggak ada di sini kubu. Yang adalah kubu rakyat Indonesia. Kita harus bersatu dalam hal ini. Demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau begitu kami mendengarkan Pak Menteri dan jajarannya mendengarkan dulu semua apa yang dihadapi oleh anggota Komisi 9 di lapangan. Kami persilakan bagi teman-teman dari Komisi 9. Ibu Ripka kami persilakan. Ibu Ripka, kemudian saya pimpinan. Ibu ini dulu Ibu Dewi, setelah itu Ibu Dewi Asmara. Kanan sebelah kemudian kanan Ibu Mufidah. pimpinan. Oh, iya dengan Ibu. Silakan Ibu Ripka. Ya. Tar dulu atur napas. Kalau udah bicara tentang rakyat sesek dah gua. Ya pimpinan dan teman-teman Komisi 9, Saudara Menteri dan Dirut BPJS juga DJSN. Saya sepakat dengan Adinda Saleh tadi. Kayaknya udah berkali-kali rapat tentang BPJS. Tadi saya di rapat intern. Saya sampai katakan gini Saudara Menteri. Apa memang diciptakan seperti ini supaya kita ribut terfokus membahas persoalan BPJS terus, sehingga kita lalai, kita sampai nggak tahu mengawasi anggaran-anggaran yang lain. Tiba-tiba ada berdiri rumah sakit di Ambon 180-an miliar, di NTT berdiri rumah sakit juga pokoknya di atas 100 miliar lah. Apa tuh urgensinya gitu kan? Terus anggaran TBC 100 sekian miliar, kita sepakat aja. Bahkan kalau mau nambah kita setuju karena penderita TBC kita masih sangat tinggi se-Asia. Bahkan dulu isu flu burung ternyata juga gambaran ronsennya ternyata juga TBC kronis. Segala macam sampai kita tidak bisa mengawasi karena persoalan kita ribut masalah BPJS. Dan selalu pemerintah jawabnya defisit sekian. Tadi saya bilang sama teman-teman, saya jadi teringat ketika membahas undang-undang BPJS. Nggak tahu nih dari kementerian siapa yang dulu ikut. Karena saya ketua komisi, masuk di dalam pansus tidak boleh, tapi saya selalu ada di atas kalau ketika dibahas di sini. Adanya BPJS itu dengan segala kronologinya seperti saya dalam video viral itu, tapi sebetulnya semangatnya itu memang hibah.
Pemerintah itu memang ngadakan BPJS emang niatnya untuk defisit. Dulu udah diniatin 26 triliun, kalau sekarang masih 20 triliun, masih kecil itu. Jangan dibuat alasan kita masih defisit lah sehingga harus naik, harus macam-macam. Gak bisa, ini jaminan bukan asuransi. Memang niatan hibah itulah tanggung jawab negara. Yang saya suka bilang, dorong Saudara Menteri berani nggak bilang nih kelas 3. Rumah sakit negara maupun swasta dibeli dulu sama negara nih. Toh juga nggak bakalan kepake semua tuh. Orang-orang menengah ke atas nggak mau dah di kelas 3. Tapi paling tidak ada tanggung jawab negara gitu loh. Bahkan saya ngobrol sama Pak Hasbullah Tabrani itu. Bisa nggak Bang gini-gini? Bahkan kelas 2 juga bisa nih. Coba deh ngobrol dah. Saya bilang Komisi 9 undang tuh Pak Tabrani. Kenapa sih masih semua di alasannya karena defisit? Ya memang untuk defisit, untuk rugi. Kalau dia omongin masalah kayak asuransi, nggak ada untungnya lah. Memang itu hibah negara, tanggung jawab negara. Kalaupun masih ada orang mandiri bayar itu udah alhamdulillah, yang seperti saya bilang masih lagi dipaksa 5 orang itu pemerasan itu saya bilang. Terus sekarang naik lagi. Tadi kronologinya panjang lebar, Ketua Komisi membacakan sikap DPR menolak kenaikan itu. Pemerintah untuk menaikkan premi itu persetujuan DPR. Kalau DPR menolak, nekat naik itu melanggar undang-undang. Di opini sekarang malah dibilang DPR yang melanggar undang-undang. Kalau rumah sakit menolak pasien itu yang melanggar undang-undang. Wartawan catat itu. Rumah sakit yang menolak pasien itu yang melanggar undang-undang, bukan Komisi 9 yang melanggar undang-undang. Jangan diputar balik. Teman-teman wartawan membela yang benar, jangan membela yang bayar. Kadang-kadang pesan sponsor juga nih kawan-kawan wartawan. Ntar kalau udah istrinya mau melahirkan, WA gue deh. Bu, istri saya mau melahirkan, anak saya sakit lah apa. Wartawan juga termasuk nggak dapet KIS. Ini kita lagi memperjuangkan hak wartawan juga nih. Semua rakyat Indonesia ditanggung oleh negara. Maka itu saya udah bilang sama teman-teman, jangan ada yang lagi diwawancara, inilah datanya lah, Kemensos lah, apalah. Udah kalau bicara data, nanti orang meninggal udah banyak lagi. Udah nggak ada data, semua warga negara ditanggung oleh negara. Kalau negara baru bisa menjaminkan kelas 3, tapi paling tidak ada upaya negara gitu. Kelas 3 dulu, syukur-syukur alhamdulillah besok-besok kelas 2, kelas 1, kelas 3 dulu deh. Swasta negeri bisa sebetulnya. Ini teman-teman BPJS coba. Malah sekarang laporannya dari mana-mana mau bawa advokasi rakyat ke rumah sakit, Mbak, rumah sakitnya katanya udah diputus sama BPJS kerjasamanya. Kayak WA Pak Fahmi Idris, BA Mbak Hayani, BA Mudiarno, katanya rumah sakitnya yang nolak. Tapi dari versi ini BPJS yang menolak. Dulu DJSN yang menyalahkan rumah sakit tidak mau kerjasama dengan BPJS. Sekarang rumah sakit semua pengen kerjasama BPJS, BPJS yang nggak mau. Ya gimana sih? Harus satu keharusan rumah sakit mau kerjasama dengan BPJS. BPJS-nya yang inilah begono lah begini. Dan tidak ada lagi, Saudara Menteri, kita ke mana Medan? Sibolga ya? Sibolga. Binjai. Wali kotanya punya rumah sakit kebetulan tipe B. Bayangin Bu Ripka, rakyat kami tidak bisa menikmati rumah sakitnya. Karena apa? Dia di tipe B, dia rakyatnya harus dulu puskesmas ke C dulu jauh. Baru kalau dirujuk ke B. Coba rujukan kayak gitu. Padahal ntar di C juga udah bayar dulu BPJS. Di puskesmas bayar dulu. Itu kebobolannya BPJS kayak begitu. Karena tiap rujukan bayar, Nah coba dievaluasi seperti itu, tapi paling tidak sekarang ada terobosan dulu nih rakyat biar adem. Tadi buru-buru bener itu. Kita sampai ditekan di hak interpelasi loh. Kalau sampai hak interpelasi, waduh.
Repot nih nanti. Terus ntar fraksi-fraksi nyuruh kita lobby antar fraksi. Yang paling repot saya fraksi PDI Perjuangan. Saya sampai berikrar semua teman-teman, nggak apa-apa wartawan juga catat. Saya fraksi PDI Perjuangan, fraksinya pemerintah. Kalau gara-gara saya ikut menolak kenaikan BPJS ini, saya harus dipecat oleh partai saya. Saya tidak apa-apa karena ini demi rakyat. Saya titipin anak saya sama Pak Ansori satu, sama fraksi apa lagi satu. Anak saya banyak soalnya. 2 anak masa boleh, si Tuhan nggak pelihara? Saya yakin burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saya umat ciptaannya. Masa dari DPR aja. Tapi kalau saya gara-gara di DPR, saya termoderasi, terdemoralisasi. Karena saya jabatan di DPR, saya bergeser untuk membela rakyat. Saya disumpahin sama rakyat, sama yang memilih saya. Ketika rakyat memilih saya tidak akan ragu, saya milih Dr. Ripka Ciptani. Masa sekarang saya membela konstituen saya harus ragu, ntar gue dipecat nih, ntar gue dipecat. Enggak lah. Benar nih Saudara Menteri, ini saya betul berkomitmen itu. Masa sih kalau saya harus ditegur, enggak apa-apa lah. Pusing saya. Gimana ya? Orang-orang itu betul-betul, apalagi udah baca, anak yatim piatu kakak beradik jual gorengan karena sekolah, enggak punya KIS. Tapi yang ini saya nggak persoalkan, yang punya Mercy dapat KIS, nggak persoalkan, itu rakyat Indonesia. Tapi yang kita persoalkan masih ada yang tidak bisa berobat, itu karena punya hak yang sama. Jadi usul konkret saya pada pimpinan, tadi Pak Saleh udah itu, kalau memang sekarang juga belum ada jawaban, ngapain kita raker? Lebih baik raker ini tutup aja, kita tutup, kita pulang. Daripada orang banyak berharap pengen tahu hasilnya apa dari raker kita hari ini, tapi kita juga nol potul kalau kata orang Jawa. Nggak ada hasilnya. Untuk apa? Terima kasih pimpinan. Baik, sebelum Ibu Dewi, kami persilakan Ibu Kurniasi untuk menyampaikan. Terima kasih pimpinan Komisi 9, Pak Menteri dan jajaran dan Pak Dirut BPJS beserta jajaran dan semua yang hadir, ada di DJSN juga yang hadir. Teman-teman semua Komisi 9 yang satu seperjuangan, insya Allah melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Yang pertama, dengan tegas, kalau apa yang akan dipaparkan hari ini oleh pemerintah yang hadir hari ini di forum Komisi 9 rapat dengar pendapat bicara tentang iuran BPJS dengan materi yang sama persis dengan apa yang sudah dibagikan ke kita, maka tutup saja sekarang. Karena sudah bolak-balik kita tuh menerima bahan presentasi. Kita nggak sedang mau ujian disertasi, kita juga nggak sedang mau kuliah. Udah selesai perkuliahan kita, ya, udah lulus. Artinya kita nggak mau lagi ya dibohongin, ditawar-tawarin kayak anak kecil, mau permen yang ini atau permen yang ini atau permen yang ini, gitu. Tapi ternyata nggak ada yang manis gitu, 3 permen itu kita nggak mau lagi. Jadi semua paparan yang sudah dikirim kami sudah baca. Kecuali punya BPJS Kesehatan baru kami baca hari ini karena baru dikirimkan sampai di meja kami pada saat kami menjelang rapat. Ini juga menjadi pertanyaan, yang lainnya udah masuk kemarin, kenapa baru masuk pada hari ini? Padahal itu yang akan kita pertanyakan dan akan kita bahas pada rapat hari ini. Tapi kenapa justru paling lambat? Tapi udahlah, kita tidak mempersoalkan masalah materi karena kita tidak sedang mendiskusikan materi presentasi, tidak. Jadi kalau apa yang akan disampaikan oleh Pak Menteri atau Pak Dirut hanya sekitar putaran bahan presentasi, kita sudah khatam, udah selesai bacanya, nggak ada guna, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin mempertanyakan kepada semua yang hadir di sini mewakili pemerintah, apakah pemerintah masih punya itikat baik untuk membela rakyat kecil? Masih punya nurani enggak? Masih punya hati enggak untuk masyarakat kecil? Kami baru selesai melakukan reses, nangis Pak Menteri, nangis Pak Dirut, kami nangis melihat bagaimana, ini saya Jakarta loh, bagaimana di Jakarta yang sudah begitu mewahnya pelayanan kesehatan aja saya masih nangis melihatnya.
Karena masih banyak orang jualan pisang goreng harusnya masuk PBI nggak masuk. Ya, kita tolongin, kita bantuin, kita advokasi begitu banyak masyarakat. Kalau semua harus diadvokasi oleh Komisi 9 cuma 51 orang ini, sementara jumlah penduduk Indonesia banyak, bagaimana rakyat akan hidup dengan baik mendapatkan hak pelayanan kesehatan, padahal itu adalah amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedih kita semuanya mendapatkan hasil dari reses kita. Kalau kemarin air mata kita berkering hari ini. Kemarin saya benar-benar nangis melihat, datang ke rumah sakit melihat bagaimana mereka nggak bisa dilayani karena BPJS-nya belum bayar lunas, karena mereka harus hutang bayar sekolah, belum lagi terkena musibah banjir, semuanya hanyut, barang semuanya hilang. Kalau itu dialami oleh Bapak dan Ibu, apa yang akan Bapak Ibu rasakan? Bersyukur Bapak dan Ibu ini pejabat memiliki harta, memiliki banyak kemewahan. Bagaimana dengan rakyat kecil? Hanya untuk mendapatkan sedikit saja uang dari APBN, uang mereka juga karena mereka juga punya hak di situ. Kenapa begitu susah? Pemerintah membayar hutang 2020 ya sekitar 295 triliun baru bunga hutang saja. Belum pokok utangnya sekitar 350 sekian triliun. Mampu membayar hutang. Kenapa membayar defisit nggak mampu? Ini hak rakyat kecil. Membayar ratusan triliun mampu. Hutang. Kenapa? Karena kita malu terhadap negara yang dihutangin atau malu terhadap yang dihutangin. Tapi bagaimana kita bisa menjaga kebersamaan dan keutuhan NKRI ini dan bagaimana mensejahterakan masyarakat rakyat Indonesia. Rakyat kelas 3 ini kita cuma minta nggak banyak kok, cuma kelas 3 ini tolong dibantu, tolong dibantu. Bagaimana kami itu harus bicara lagi, berapa kali kita rapat meminta pemahaman, meminta dukungan supaya bisa dibantu rakyat kelas 3 ini. Nggak minta yang lain kok. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang kita mengalami satu proses migrasi yang sangat luar biasa, dahsyat angkanya. Dari kelas 1, kelas 2 turun ke kelas 3 sudah menembus di angka 800.000. Iya benar ya Pak Dirut ya? Kelas 1 aja yang katanya mampu, mereka juga turun kelas. Itu berarti apa? Kenapa nggak mereka bertahan di kelas 1? Kalau memang mereka mampu, mereka pindah dan sekarang sudah menembus di atas 800.000 angka migrasi ini. Apakah defisit akan selesai? Nggak akan. Hanya akan menambah benang ruwet dari masalah defisit BPJS ini. Maka kami yang terakhir pimpinan melengkapi dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, saya juga sama dengan teman-teman sebelumnya. Kalau rapat hari ini tidak ada keputusan apapun juga, tutup saja sekarang. Dan saya juga saat ini saya mohon pamit dari ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Ibu Dewi Asmara. Baik, terima kasih pimpinan, rekan-rekan komisi, Menteri Kesehatan beserta BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya saya sebelum paparan dimulai tentu sudah membaca dan sangat terganggu rasanya bahwasanya Bapak-bapak menghadiri rapat hari ini dan Ibu sekalian, ketika saya mendapati ada kata-kata antara lain dikatakan oleh BPJS Kesehatan, oleh karenanya tidak ada kementerian atau lembaga yang dapat mengendalikan, mengatur dan mengintervensi BPJS Kesehatan kecuali ada penugasan khusus dari Presiden. Bahkan di akhir bagian, jadi memang saya mendahului, Kementerian Kesehatan belum bisa memberikan solusi. Jadi menjadi pertanyaan saya, Bapak tuh hadir di sini dan Ibu tuh dasarnya apa ya? Apakah tahun-tahun kemarin ketika dibentuk Dewan Pengawas dan yang lain, atau bapak-bapak hadir ke sini, itu kira-kira dengan dasar apa? Bapak menerima anggaran, meskipun anggaran itu ditetapkan di Komisi 11, beserta Badan Anggaran menetapkannya di dalam rapat dengan Menteri Keuangan. Itu kira-kira ada nggak ya lembaganya yang ikut? Dalam hal ini saya sangat menyayangkan statement yang ada di sini. Dengan kata lain, Bapak tidak memandang
Bapak-bapak itu hadir ke sini karena apa dan siapa yang ada di sini termasuk diri Bapak sendiri itu siapa. Hal ini sudah terlihat ketika beberapa waktu yang lalu di media dikatakan apabila melaksanakan rekomendasi DPR maka itu berpotensi, baru dikatakan berpotensi melanggar. Ini sepertinya media membolak-balik padahal rekomendasi itu datangnya dari Kemenkes. Sejak kapan kita mengatakan solusi untuk membayar selisih itu dari iuran? Tidak ada DPR pernah mengajukan itu. Dan mengapa tidak cukup gentleman bahwa Menkes mengaku itu saya yang merekomendasikan? Hanya sayang ketika itu DPR reses sehingga tidak menyampaikan press release mengenai itu. Itu rekomendasi dari Kemenkes. Saya catat pada tanggal 12 Desember, kalau saya tidak salah, pada tanggal 12 Desember, Pak Menkes mengatakan bahwa meskipun nanti sudah dikeluarkan Perpres 75/2019, surplus PBI itu bisa dimanfaatkan untuk membantu subsidi tingkat kelas 3. Dan itu sudah bisa, dan itu Kemenkes tidak melanggar hukum. Nah, dan yang kami sayangkan pada rapat tanggal 6 Januari, seharusnya Pak Menkes itu ketika rapat dengan Menko mengenai kenaikan premi, itu kan ada Menteri Keuangan, ada BPKP, ada yang lain-lain. Harusnya kan bisa meyakinkan. Kalau kemudian tidak, itu bukan rekomendasi dari DPR. DPR sudah merekomendasikan hal-hal lain. Seandainya pun rekomendasi itu dikeluarkan DPR, dalam kali ini sekaligus sebagai clearance kepada masyarakat. Segala sesuatu yang disampaikan oleh anggota DPR, dari komisi manapun, dari fraksi apapun, yang dinyatakan baik di dalam maupun di luar gedung DPR, itu memiliki hak imunitas. Selama yang dikatakan ini adalah berkaitan dengan apa yang menjadi haknya untuk menyatakan pendapat. Dan oleh karenanya, kami bersuara dan kami mengadakan rapat, tidak sekedar kami undang untuk seneng-senengnya rapat dengan Bapak, rapat berhari-hari sampai pagi karena kami ingin katakanlah cerewet seperti Bapak yang mungkin itu Bapak sampaikan kepada menteri-menteri lain. Tetapi ini karena memang kewajiban kami parle adalah menyampaikan suara rakyat dengan rapat. Itu memang pekerjaan kami. Itulah sebabnya kami mengadakan rapat, namanya saja tugas kami rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat panitia kerja, rapat panitia khusus, rapat badan anggaran, dan berbagai rapat. Semua memang rapat, itu pekerjaan kami. Dan karenanya setiap yang kami undang di sini adalah berdasarkan undang-undang. Kami bukan bekerja dan rapat-rapat tanpa dasar hukum. Kami ingatkan, dalam rapat-rapat yang Bapak diundang, kami memakai undang-undang. Undang-undang nomor 2 tahun 2018. Dan ini sudah dirubah dengan ini, Undang-Undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014. Perlu saya ingatkan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ini adalah Undang-Undang MD3, adalah undang-undang yang memberikan kewenangan secara konstitusional kepada kami untuk mengadakan rapat-rapat, bahkan untuk bermitra dengan Bapak, termasuk di sini Menkes dan BPJS. Sehingga perlu apa yang Bapak cantumkan di sini. Kalau Bapak katakan tidak intervensi, mengapa Bapak datang ke sini? Ya. Dan ini di dalam perubahan ini tadi mungkin dibacakan, saya highlight. Di dalam perubahan terhadap MD3 sudah ada perubahannya. Ini berupa undang-undang. Bapak bisa minta Undang-Undang nomor 2 tahun 2013. Yang intinya adalah bahwa DPR itu boleh memberikan rekomendasi dalam berbagai rapat. Tadi sudah katakan RDP, panitia kerja dan sebagainya. Dan setiap orang wajib menindaklanjuti. Apabila tidak dan mengabaikan, apabila itu menyangkut pejabat pemerintah, DPR memang bisa dapat mengadakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan. Bahkan dalam ayat 4, pasal 74,
DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara yang berada dalam lingkup kekuasaan Presiden dan atau pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR. Bukan kami ingin melebih-lebihkan hak kami, tetapi ini kami ambil sebagai suatu tanggung jawab juga. Artinya ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau Bapak datang rapat di sini, kami undang, kemudian hanya memberikan, pertama dikatakan tidak bisa diintervensi, kedua tidak ada solusi. Lalu apa gunanya Bapak datang ke sini? Bapak jangan sadar posisinya apa? Nah, sehingga karenanya mungkin kepada BPJS kalau sampai mengeluarkan itu saya minta Bapak keluar dari ruangan ini. Kalau Bapak merasa tidak punya ada kapasitas di sini, kami hanya akan meneruskan dengan Kemenkes. Silahkan Bapak Ibu yang merasa BPJS silahkan keluar, kecuali Dewan Pengawas yang memang dipilih oleh DPR. Kemudian untuk Bapak Kemenkes, saya sampaikan, mungkin silahkan tutup kuping kalau BPJS, bahwa sesungguhnya berdasarkan audit BPKP masih ada Pak, masih ada dana, ya, audit mengenai DJS Kesehatan, bahwa pencatatan piutang PBPU itu masih understated. Perhitungan BPJS Kesehatan itu ada 2,1 triliun. Jika mengacu pada peraturan Presiden nomor 19 tahun 2016, jumlah piutangnya adalah 5,574339 triliun. Sehingga ada selisih sebesar 3,464 triliun. Ada skenario pertama. Ini kami sudah kaji. Kebutuhan anggaran satu peserta kelas 3 Pak, kalau dibayarkan semua secara gratis, dalam 1 tahun satu peserta membutuhkan 42.000 kali 12 adalah 504.000. Sehingga ada potensi anggaran dari selisih piutang PBPU yang dapat mengcover peserta kelas 3 sebanyak 6,874402 orang. Skenario kedua, jadi sekitar 6,8 juta. Skenario kedua, jika yang kita bayarkan adalah selisih kenaikan yaitu sebesar 16.500, maka kebutuhan anggaran satu peserta kelas 3 dalam 1 tahun itu kan 198.000. Sehingga potensi peserta yang bisa kita bayarkan adalah sejumlah 17.498.479 orang. Memang masih kurang Pak, karena baru 17 juta, sementara yang kita ada datanya adalah sekarang 19 juta. Nah, dari mana kita temukan lagi dana yang untuk selisih 2 juta orang itu lagi? Itu bisa kita dapatkan, pertama, ada kasus kelebihan klaim yang menyedot dana jaminan sosial sebesar 845,507 miliar. Nah, ini mungkin masih bisa kita tarik. Kemudian yang kedua, yang patut menjadi pengetahuan kita bersama dan masyarakat, penghematan dana jaminan sosial harusnya adalah dengan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. Saya ambil contoh saja. Untuk tahun 2020 diperkirakan dana operasional adalah 4,07 triliun. Harusnya ini ada efisiensi. Kalau kita merujuk rencana kerja anggaran RKAT 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar 32,88 miliar. Jika dibagi ke 8 anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif 4,11 atau 4,11 miliar per orang. Dengan kata lain, seluruh direksi menikmati insentif 342,56 juta per bulan. Sementara beban insentif Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga antara lain kurang lebih kepada 7 Dewan Pengawas rata-rata sebesar 2,55 miliar. Jika dalam 12 bulan insentif yang diterima Dewan Pengawas adalah 211,14 juta per bulan. Dengan kata lain, kalau kita berbicara mengenai suatu badan yang rugi, ya ada hati juga untuk mengadakan penghematan. Tentu dengan mengadakan efisiensi operasional, saya mengharapkan bisa menemukan angka untuk bisa mendapatkan yang 2 juta lagi. Jadi yang 17 juta didapatkan dari piutang PBPU yang masih understated,
yang sebesar tadi itu adalah sekitar berapa tadi itu 3,464 triliun dan sisanya diambil dari situ. Atau seperti kata Menteri Keuangan pada rapat bersama, apabila memang masyarakat tidak mampu, silakan mendaftar untuk PBI. Nah, tolong kepada pemerintah, bagaimana mensosialisasikan ini? Bagaimana cara mendaftar? Tolong kepada dipanggil bupati-bupati, bagaimana cara mensosialisasikannya? Ke kantor mana? Apakah di kecamatan? Apakah di desa? Apakah dana desa boleh dipakai untuk tahun ini? Untuk pendaftaran, sehingga semua warga negara bisa ditanggung dengan PBI. Jadi harus ada jalan keluar. Jangan kita bicara mau maju dan sebagainya, tapi tidak diberikan jalan keluar. Nah, itu kira-kira. Jadi dalam kesempatan ini, kalau kita mau meneruskan rapat hanya dengan tidak merasa bisa diintervensi, kecuali dengan presiden atau apapun yang dianggap oleh BPJS, kemudian juga tidak ada solusi, saya rasa kita nggak perlu rapat di sini. Dan untuk seterusnya, silahkan. Atau ini memang dikoreksi, atau sama sekali sebaiknya kita tidak perlu rapat dengan BPJS. Silahkan berjalan sendiri. Toh rakyat yang akan bisa menilai. Dan ini kita perlu bersurat, baik kepada Badan Anggaran maupun pada Komisi 11, untuk bisa menyampaikan bahwa mitra kerja yang secara resmi kita terima dalam rapat paripurna sebagai mitra kerja Komisi 9, mengatakan tidak lagi menjadi mitra kerja dengan DPR RI. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sebelah kanan. Iya, silakan Pak Anwar Hafid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian, para Bapak dan Ibu pimpinan, teman-teman Komisi 9, Pak Menteri, Pak Dirut, dan seluruh jajaran. Apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, saya ingin menyambung. Yang pertama, bahwa kalau saya melihat sesungguhnya persoalan ini secara teknis, teman-teman baik yang ada di kementerian maupun di BPJS sangat paham ini. Jadi tidak perlu kami ajari Bapak bagaimana caranya untuk mendapatkan untuk perhitungan dan sebagainya, karena saya hakul yakin Bapak-Bapak pasti paham. Pertanyaan saya yang pertama saya ingin tanyakan, kendala utamanya ada di mana ini? Tolong nanti kalau ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan saya, untuk dibuka saya, siapa sebenarnya yang tidak mau untuk merespon apa suara rakyat? Ini suara rakyat se-Indonesia, dan kita di sini sama-sama, tidak ada lagi fraksi, tidak ada, semua kita ini mewakili rakyat. Dan bahasa kami ini bukan bahasa mengada-ada, bukan bahasa untuk mencari popularitas, bukan. Karena kami yang setiap hari berhubungan dengan rakyat, tiap hari mendengar telepon dari rakyat, yang mendengarkan begitu banyak keluhan tentang kenaikan BPJS ini. Sejak tahun 2019 sebelum diperlakukan ini. Oleh karena itu saya meminta pada kesempatan ini supaya transparan kita. Sesungguhnya ini kebijakan negara atau kebijakan apa sehingga ini tidak bisa kita perjuangkan. Pak Menteri sudah menyampaikan pada 2 kali pertemuan akan memberi solusi. Tapi hari ini saya sangat kaget mendengar 2 alasan dari Pak Menteri. Yang pertama, tidak bisa mengintervensi BPJS. Saya ulangi, pada kesempatan ini saya bacakan, menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berhubungan dengan badan hukum publik lainnya. Badan kerja tersebut bersifat kemitraan, koordinatif, konsultatif, sinergi, dan joint working. Oleh karenanya tidak ada kementerian lembaga yang dapat mengendalikan, mengatur, dan mengintervensi BPJS Kesehatan kecuali ada penugasan khusus dari Presiden.
Ini saya bingung negara ini kok jadi begini. Ya. Kementerian Kesehatan secara hierarkis adalah penanggung jawab utama kesehatan di Republik ini. Kemudian di sini ada tidak bisa mengintervensi. Dari mana kira-kira ini? Struktur organisasi apa ini kita ini? Ini hebat sekali BPJS kalau begitu di Republik ini hanya presiden yang bisa memerintahkan. Jadi ada apa hubungannya? Menteri Kesehatan apa? Sementara anggarannya itu tercantum di dalam anggaran Kementerian Kesehatan. Coba. Penanggung jawab utama keuangan BPJS ini adalah Menteri Kesehatan. Kemudian yang kedua, Kementerian Kesehatan belum bisa memberikan solusi atas permasalahan hutang klaim rumah sakit dan defisit DJS ini karena sangat membutuhkan transparansi dari BPJS Kesehatan untuk mengungkapkan masalah keuangan yang terjadi dalam BPJS Kesehatan. Ini juga menjadi sebuah pertanyaan besar. Berarti yang pertama kesannya bahwa ada sesuatu di dalam BPJS ini sekarang yang disembunyikan. Pak Menteri sudah mengira terbuka, mengira-ngira di sini bahwa ada yang tidak transparan sehingga Pak Menteri belum berani memberikan solusi. Kemudian padahal temuan BPK sudah jelas, BPKP. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, sesungguhnya ini bukan soal teknis. Ini persoalan Pak Menteri, Pak Diru dan kita semua yang hadir di sini. Ini persoalan sebetulnya tidak bicara teknis. Ketika ada yang mengatakan, pakar hukum mengatakan bahwa rekomendasi Komisi 9 itu bertentangan, saya bilang ini sesuatu hal, kita tidak bicara hukum di sini. Ini kita bicara rakyat. Rakyatlah di atas segala-gala dari hukum yang ada di Republik ini. Rakyatlah yang harus kita lindungi. Undang-undang lahir karena rakyat. Dan rakyat hari ini banyak yang menderita karena BPJS Kesehatan ini dinaikkan. Utamanya mereka yang kelas 3. Dari hasil reses perjalanan kita, saya masuk di 9 rumah sakit yang saya datangi. Saya melihat begitu banyak rakyat yang hari ini belum bisa tercover di dalam kepesertaan BPJS. Bahkan ada yang sudah kelas 3 mandiri, mereka terpaksa tidak bisa lagi sekarang untuk membayar itu. Saya sering ingat bahasa Bapak Presiden selalu mengatakan, kami dulu waktu masih bupati, saya sering mengatakan beliau ambil diskresi, meminta kepada kepolisian, kejaksaan untuk tidak memproses mereka yang mengambil diskresi kebijakan yang tidak sesuai undang-undang, tapi demi kesejahteraan rakyat, demi kemaslahatan rakyat. Ini kita bicara kemaslahatan rakyat. Rakyat kita sekarang ini sedang membutuhkan itu, Pak Menteri. Dan saya kira banyak orang pintar mengatakan begini, seorang pemimpin itu adalah orang yang bisa melampaui dirinya sendiri. Kalau kita tidak bisa melampaui diri kita sendiri, kita bukan pemimpin. Dan Pak Menteri sudah mengatakan di awal ketika kita ketemu di sini, Pak Menteri akan mempertaruhkan jabatannya untuk persoalan rakyat ini. Dan saya hakul yakin Pak Menteri memiliki nurani itu. Oleh karena itu saya minta masyarakat kita di mana-mana selalu bertanya, mana suara, mana yang sudah selalu dipublish dalam setiap rapat kerja itu. Sekarang hari ini kami sudah membayar. Jadi karena itu saya tidak ingin bicara teknis hari ini. Kita ingin bicara soal kebijakan. Kebijakan seorang pemimpin. Kita tahu bahwa banyak persoalan di negeri ini. Daya beli masyarakat hari ini sangat menurun. Kondisi ekonomi kita belum stabil. Datang lagi ini persoalan BPJS. BPJS ini kalau yang lain-lain ini masih bisa kita tolerir. Tapi ini hak rakyat. Hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan. Saya kira Pak Menteri, saya mohon, saya tahu betul Pak Menteri, mohon pertemuan kita kali ini kita tidak lagi menyalahkan antara satu dengan yang lain. Tapi saya minta bahwa tidak usah kita berhitung teknis.
Karena kalau kita berhitung-hitung teknis hari ini tidak akan pernah ketemu, dan pasti rakyat kita akan semakin banyak yang korban, yang tidak dapat dilayani kesehatannya ketika dia sakit. Itu yang menjadi nurani kita hari ini. Kemudian selanjutnya saya juga ingin meminta kepada kita semua, khususnya Pak Menteri dan Dirut BPJS, di lapangan, di daerah-daerah nun jauh di sana, di daerah-daerah kepulauan. Sekarang hari ini bukan cuma rakyat menjerit, pemerintah daerah juga menjerit hari ini. Dengan adanya kenaikan ini, beberapa daerah yang saya temui 13 kabupaten kota di Sulawesi Tengah, semua bupatinya mengeluh. Yang dulu mereka hanya menganggarkan misalnya 30 miliar, sekarang harus naik menjadi 50 miliar. Tapi mereka harus lakukan ini, daerah harus lakukan, karena ini tanggung jawab moral mereka. Kalau daerah bisa menyadari itu, para pemimpin daerah bisa menyadari itu, kenapa pemimpin kita di pusat tidak menyadari itu? Ini harapan saya Pak Menteri, sekali lagi saya sangat berharap ini pertemuan kita yang terakhir berkaitan dengan BPJS dan berkaitan dengan yuran, kenaikan yuran ini. Silahkan dinaikkan biar 1000 kali lipat juga tidak apa-apa kalau menurut saya. Yang penting orang miskin itu bisa terlayani dengan baik, mereka itu bisa masuk dalam tanggungan negara. Yang tidak dinaikkan saja mereka susah, apalagi dengan sistem pendataan kolektif. Kalau mungkin satu-satu sistem pendataan itu mereka masih bisa bayar, tapi dengan pendataan kolektif mereka sama sekali. Ini suara bukan dibikin-bikin Pak Menteri, ini suara hati nurani rakyat kita. Interupsi pimpinan, maaf Pak Anwar, saya potong sedikit. Saya hanya ingin membatasi rapat ini dengan pertanyaan singkat. Kalau di sini tertulis harus ada penugasan dari Presiden, pertanyaan saya, Pak Menteri ini yang nyangking ke sini siapa? Saudara Menteri ini datang ke sini dicangking sopo? BPJS? Apakah ada penugasan dari Presiden? Itu yang pertama. Yang kedua, di sini presentasi Pak Menteri yang membuat siapa? Kok asal comot dari website BPJS? Sementara isinya menunjukkan arogansi BPJS Kesehatan. Jadi untuk apa? Direksi BPJS Kesehatan datang ke sini hanya untuk memberikan show off, arogansinya ditunjukkan kepada Komisi 9 bahwa kami tidak bisa diintervensi siapapun kecuali penugasan Presiden. Pak Menteri Kesehatan di sini sebagai penugasan Presiden atau dicangking Pak Fahmi? Jadi percuma pimpinan kita di sini ngomel semua, rapat emosi, stroke nanti lama-lama kita semua. Lebih baik ditutup sekarang, dipastikan dulu Pak Menteri hadir ke sini atas penugasan Presiden, kesadaran sendiri atau dicangking BPJS Kesehatan untuk menemani, menunjukkan arogansinya di depan kita semua. Terima kasih pimpinan. Saya lanjutkan. Baik. Saya kira saya lanjutkan dulu, saya minta, saya belum selesai bicara. Tolong teman-teman beri saya waktu untuk bicara. Silakan Pak Anwar, lanjutkan. Terima kasih, saya lanjutkan. Saya ini masih banyak, mendingan saya bicara Bu, daripada saya tidak bicara nanti saya stroke benar. Karena kalau saya tidak bicara, saya keluar dari sini, saya bisa stroke. Jadi saya harus bicara, mengeluarkan unek-unek saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa, siapa tahu Allah memberi hidayah kepada Dirut BPJS dan semuanya untuk bisa memahami keluhan rakyat hari ini. Jadi saya sambung kembali bahwa kita berharap sekali lagi, bukan harapan. Kalau mendesak, mungkin di atasnya mendesak, menekan, mengancam. Yang terakhir, siasat. Mungkin itu yang perlu kita lakukan hari ini di Komisi 9, supaya karena kita ini Komisi 9 tidak ada lagi harganya kita di rakyat ini. Kita hanya duduk di sini cuma BPJS kok tidak bisa perjuangkan. Jadi saya minta sekali lagi, saya mohon maaf Pak Menteri kalau saya sedikit besar suara karena saya dari kampung. Sudah begitu orang kampung kalau lagi emosi. Tapi saya emosi ini bukan karena pribadi saya, tapi saya emosi karena rakyat yang hari ini
dari Sabang sampai Merauke sedang menjerit dengan kenaikan BPJS ini. Kemudian saya juga berharap kepada kita semua supaya kementerian dalam hal ini juga BPJS segera berusaha untuk melunasi secepatnya utang-utang yang ada di rumah sakit itu. Karena beberapa rumah sakit hari ini saya dapati pelayanan kesehatan menjadi menurun. Rata-rata utang BPJS di rumah sakit yang saya datangi itu mulai dari April 2019 belum terbayarkan. Ini juga sangat bermasalah dalam pelayanan kesehatan kita. Saya kira untuk BPJS itu dulu, ya itu saja dulu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, mohon maaf kalau penyampaian saya terlalu keras seperti ini. Terima kasih, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya lanjut, di meja pimpinan ada Pak Melki mau bicara. Silakan. Baik, terima kasih Bu Feli. Bapak Ibu pimpinan, teman-teman anggota Komisi 9 dan para mitra. Memang soal ini yang membuat Komisi 9 makin merasa marah itu akibat ada pernyataan seolah-olah ini persoalannya dilimpahkan Komisi 9 yang salah. Jadi sudah ini naik sepihak, kemudian lagi ada komentar, analis, saya tidak tahu itu omong di forum apa gitu, mengatakan bahwa ini akibat Komisi 9 yang tidak mengerti hukum, Komisi 9 yang tidak paham kebijakan, Komisi 9 yang sembrono mengeluarkan rekomendasi di hasil rapat ini. Dan itu kami ketahui, ternyata itu muncul melalui sebuah forum yang digagas oleh, atau paling tidak ada keterkaitan dan acara yang dibuat oleh pemerintah. Nah itu membuat marah semua Komisi 9. Dan untuk itu juga kemarin, tadi pagi juga kami harus secara internal membahas di Komisi 9 sendiri dulu, menyikapi pertemuan sore hari ini. Jadi tidak kurang-kurang Komisi 9 punya kemarahan terhadap kondisi ini. Ditambah lagi kalau lihat materi dari Pak Menkes, BPJS, DJSN dan Dewas ini, kesan kami bahwa masing-masing jalan sendiri. Sudah menghadapi masalah sepelik ini, Menkesnya ke utara, BPJS-nya ke selatan, dan Dewas dan DJSN juga tidak bisa kita tahu mau kemana urus barang ini. Jadi memang kalau membahas masalah yang di internal pemerintah pun tidak selesai, kita mau bahas apa? Masalah sudah serumit ini, tapi kesan kami dari data dan juga bahan yang masuk ini, kan ini kan kelihatan sekali bahwa memang tidak ada pembicaraan ini di internal pemerintah. Kemudian saling lempar tanggung jawab. Menkes bicara ke BPJS, BPJS bicara ke Menkes dan seterusnya. Dan memang tidak akan pernah selesai kalau kita model begini. Karena kita mau membahas bersama-sama tapi kementerian sendiri dan stakeholdersnya ini tidak sama-sama dan tidak sejalan. Jadi kita bersepakat bersama di 2 September, lanjut lagi rapat komisi berapa kali, kita bersepakat ini kebijakan politik, kita sepakat bahwa tidak akan naik, prakteknya kan naik, tapi kita akan siasati ini. Tapi kan cara mensiasati juga ternyata kelihatan sekali dari materi yang Bapak Ibu kasih ini kepada kami ini tidak sama-sama duduk ini. Sehingga dari dulu saya minta betul pada DJSN, tolong ini dikoordinasikan Pak. Kalau DJSN sebagai perangkat yang harusnya bertugas konsolidasi semua pemerintah ini duduk bicara, yang model begini Pak, karena yang masing-masing tidak mau bola panas ini ke tangannya, kemudian lempar ke DPR, kan enak aja. Kita sama-sama sepakat di sini, ketika sudah di jalan lapangan ribut, lemparnya ke DPR, kan enak banget pemerintah kalau model begini. Dan ini usulan dari Pak Menkes itu, seperti Bu Dewi tadi sampaikan itu benar, usulan Pak Menkes. Kita dulu usul opsi 3. Tadi saya ajak teman saya tuh, teman Pak Saleh juga, wakil ketua Komisi 8 tadi ke sini tuh, saya ajak persis ke sini, namanya Pak Aceh. Saya bilang Pak Aceh, tolong nih Komisi 8 diperhatikan. Kami ribut karena data Kemensos nggak masukin. Jadi saya ajak nih Pak Aceh ke sini biar menyaksikan kita punya rapat ini. Biar juga Pak Aceh ngomong sama Kemensos, kita ngomong sama DPK biar cepat. Jadi jangan dibikin ribet begini, kita saling bertanggung jawab. Gitu. Kan kalau kita duduk bersama lagi, tapi ini sebuah sini dulu dirapikan dulu nih. Ajak lagi Kemensos, pemerintah, Menko PMK, kan bisa kita duduk bicara barang ini. Ini bukan soal yang ribut-ribut amat juga, tapi jangan saya lempar tanggung jawab begini. Rakyatnya kemudian dilemparkan ke DPR lagi salahnya. Jadi saya setuju teman-teman kalau memang ada kata tidak jelas seperti ini duduk perkaranya, daripada kita berdebat juga, ini kan pemerintah belum bersepakat kalau model begini.
Ya kita stop saja dulu, kapan kita rapat lagi, tapi pemerintah duduk dulu, Pak Menkes, Dirut, kemudian DJSN sama Dewas duduk bersama, kemudian kalau perlu kita dengan Kemenko, dengan Menkeu, dengan Mensos, kita duduk lagi, kita lintas komisi. Jadi biar kita bicara tuh satu kali selesai, ya udah, hari ini dan jangka panjang itu beres gitu loh. Hari ini kita berdebat soal iuran, tapi kan kementerian kan tidak sesama ini tidak selesai ini. Ya kita akan berulang-ulang terus model begini. Persoalan kita kan bukan cuma soal naik 19.000 ini. Tapi kan ada soal kepesertaan yang kita bicara, data cleansing, itu kan juga kita tidak bicara juga. Nah jadi tolong cari penyelesaian komprehensif, kalau memang ini tidak bisa kita dapat ya kita stop aja udah. Stop rapat kita saat ini juga, tapi tolong DJSN tolong dipanggil duduk bicara cepat nih Pak. Kan dulu kita sudah bicara jangan cuma mengkomunikasikan Pak, koordinasikanlah permainan ini. Kalau enggak ya jadi liar begini nih, masing-masing mau cari selamat. Lemparnya ke DPR ya, kita nggak mungkin diam Pak. DPR semua ini jagoan semua Pak. Jadi jangan sekali-sekali sentuh kesalahan DPR yang itu bukan masalah dia ada di DPR. Karena kalau semua hak DPR itu keluar, bisa ribut ini. Ini tadi kita baru diajarin sama buruh. Buruh bilang Bapak Ibu ini kan punya banyak hak yang tidak dipakai. BPJS sudah kasih dana begini, masa kita disuruh menjawab buruh kan nggak mungkin. Tapi buruh sudah tuntut kita nih. Jangan DPR diam untuk tidak menggunakan hak-hak yang dimiliki. Nah jangan sampai kalau kita model begini situasinya, semua hak-hak DPR itu dikeluarkan, ya politik nasional tidak stabil lagi, agar urusan BPJS. Nanti Pak Menkes pasti pusing dan semua jajaran. Karena BPJS ini bisa muncul segala macam urusan Pak. Pansus bisa, interpelasi bisa, semua bisa Pak, angket juga bisa, kan ini banyak celah kalau mau dipakai. Jadi kalau bisa kita selesaikan dulu baik-baik. Intern pemerintah dirapikan cepat, kalau bisa jangan sampai seminggu. DJSN tolong ambil alih pekerjaan ini, cepat selesai di intern kita Komisi 9, kemudian kita lintas dengan komisi lain. Jadi urusan ini juga cepat selesai, bukan soal yang rumit ini. Dan jelas kita bicara tidak naik itu, ya kita coba cari penyelesaian teknis lapangannya yang jangan sampai terlalu lama. Urusan seperti ini kita berulang-ulang terus-menerus ini. Tapi sekaligus semua persoalan itu kita selesaikan dalam dalam jangka panjang dan dengan melibatkan banyak pihak yang memang harus berkepentingan urus ini, Kemensos, Kemenkeu dan juga Menko PMK. Jadi ini yang bisa kami sampaikan sehingga jangan kita berlama-lama, kita stop di sini. Tapi dengan rekomendasi tadi itu, tolong pemerintah cepat membahas, menyelesaikan, kemudian kita ketemu lagi di rapat berikut. Terima kasih Bu Beli. Baik, saya akan menyelesaikan 5 yang sudah mengisi daftar hadir. Masih ada 5 penanya lagi. Kami persilakan untuk Pak Ikutut, kemudian siap-siap Pak Yahya Saini, Pak Imam Suroso, Pak Alifuddin, dan Pak Haruna. Kami persilakan. Interupsi. Ya. Saya dari tadi sudah angkat tangan tapi tidak dikasih kesempatan. Sebentar, silakan. Dari tadi interupsi, silakan. Baik, pimpinan komisi yang saya hormati, teman-teman anggota DPR dan mitra yang hadir di tempat ini. Hari ini kita tidak sedang mencari popularitas, tetapi kami capek sebagai anggota DPR dianggap tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah bekerja. Ya, semua kesimpulan, kesepakatan yang sudah ada, yang sudah dibuat itu dilangkahi. Yang menjadi sasaran kami adalah wakil rakyat. Ketika kami pulang kemarin, kami dianggap hanya duduk di DPR, ya 5D, duduk diam dengar duit, cuman itu tanpa ada sebuah aksi yang kami buat. Dan hari ini saya mendapat sebuah materi dari Pak Menkes. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, ini materi memang dibuat dari Bapak Menteri? Ini bukan materi yang ilegal? Jelas dari Menteri Kesehatan? Oke, baik. Saya mohon penjelasan sebentar pada halaman 3. Ini ada kutipan tentang BPJS Kesehatan, bahwa begitu hebatnya BPJS Kesehatan di sini, bahwa tidak ada kementerian atau lembaga yang dapat mengendalikan, mengatur dan mengintervensi BPJS Kesehatan kecuali ada penugasan khusus dari Presiden. Ini maknanya apa? Sedangkan pada kesimpulan di sini dikatakan bahwa Kementerian Kesehatan belum bisa memberikan solusi atas permasalahan hutang klaim rumah sakit dan defisit DJS karena sangat membutuhkan transparansi dari BPJS Kesehatan untuk mengungkapkan masalah keuangan yang terjadi di dalam BPJS Kesehatan. Tetapi sini sudah dibatasi bahwa BPJS Kesehatan itu tidak bisa diutak-atik. Kalau memang hari ini ternyata tidak ada relevansi BPJS Kesehatan dengan kami DPR, mendingan ya kita nggak usah rapat aja gitu ya. Interupsi pimpinan kanan.
Kalau kita sepakat, saya langsung ya. Kita selesai Sudah dulu ya. diizinkan? Ini mungkin kanan Pak, Bu. Kalau memang tidak dilanjutkan. Ban of clearing, saya belum selesai bicara. Kalau memang sudah tidak ada relevansinya dan BPJS Kesehatan tidak bisa tersentuh, mendingan kita stop aja rapat ini, kita bahas yang lain. Karena apa? Energi kita mau berpikir untuk apa yang kita untuk rakyat ke depan dengan mitra-mitra kita. Bukan hanya menyelesaikan persoalan ini. Ada Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, sejauh mana mengawasi semua kinerja dari mitra yang ada. Kalau hanya kita habiskan energi begini, mendingan stop rapat, nggak usah rapat. Itu dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, saya minta kalau yang akan menyampaikan nanti jangan ada yang diulang kembali. Kami persilakan Pak Yahya, Pak Ikutut, baru Pak Yahya. Kami persilakan. Baik, saya jadi ngeri juga melihatnya begini. Pada intinya kalau memang sudah nggak mampu lagi sebagai pengurus BPJS, mundur aja. Itu aja. Karena begini, kemarin kita sudah baik-baik, rapat pertama baik sekali, dikasih solusi alternatif sudah baik sekali. Tetapi sekarang kok berkelit bahwa BPJS itu seperti lembaga independen yang hanya dari presiden. Ini aneh, ini negara apa ini, kan seperti itu. Maka dari itu ya kalau sudah merasa nggak mampu, mundur saja. Mungkin kepada Dewas ini sebagai penilaian. Kalau begitu kita nggak akan mau rapat, untuk apa juga rapat? Rekomendasi nggak dilaksanakan, rapat juga. Sehingga ini sebagai bahan evaluasi. Saya kira itu aja, terima kasih biar tidak panjang-panjang. Ya. Baik, silakan Pak Yahya Saini. Siap-siap Pak Imam Suroso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pak Menteri dan Dirut BPJS beserta DJSN. Sebenarnya teman-teman Komisi 9 ini walaupun mendapatkan aspirasi dan tekanan dari rakyat, semangatnya adalah ingin mencari solusi. Saya kira kita semua di sini adalah semangatnya mencari solusi. Rapat kerja ini mestinya kan rapat yang diadakan pada pukul 10. Tapi karena teman-teman melihat ada semangat yang luar biasa dari kita untuk mencari solusi, maka rapat ditunda menjadi jam 2. Saya kira ini harus kita tangkap sebagai sebuah etikat baik. Tetapi etikat baik dari teman-teman Komisi 9 nampaknya tidak bergayung sambut dengan pemerintah. Saya kira ini perlu digarisbawahi. Mestinya pemerintah sebelum datang ke tempat ini melakukan koordinasi sesama pemerintah, bahkan dengan Menko PNK sendiri. Karena apa? Kebijakan itu kalau tidak bisa dilakukan oleh kementerian, kan ada atasannya. Sikap pemerintah sudah jelas, tetap menaikkan per 1 Januari 2020, khususnya untuk yang mandiri. Nah, teman-teman di sini sejak awal ingin mencari solusi. Pak Menteri sudah memberikan solusi, tapi solusinya tidak bisa dijalankan. Jangan seolah-olah berbaik-baik di depan teman-teman Komisi 9, tapi justru usulannya tidak bisa dilaksanakan. Karena usulan itu sama sekali menurut kami belum pernah dikonsultasikan dengan atasan dan menteri yang terkait lainnya. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Sehingga teman-teman mempertanyakan leadership Pak Menteri di sini. Jadi kalau begini cara kerja kita menyelesaikan persoalan bangsa, menyelesaikan persoalan rakyat, maka tidak akan ada jalan keluar. Menurut saya, pimpinan, barangkali persoalan semacam ini kalau tidak bisa diselesaikan pada tingkat kementerian, kita angkat ke atasnya. Kita bisa ada solusi melalui rapat bersama, rapat gabungan, supaya clear. Karena Pak Menteri ternyata tidak mampu untuk memberikan solusi kepada kita, dan kita sangat kecewa dengan usulan yang disampaikan dalam kesimpulan ini. Kok begitu cara menyelesaikan masalah? Tidak memberikan solusi dan melempar persoalan ini kepada BPJS yang tidak transparan. BPJS itu kan diaudit oleh negara, Pak, oleh BPK. Di mana ketidaktransparannya mungkin bisa jelaskan juga di forum ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Betul ya? Kok antara pemerintah saling melempar tanggung jawab gitu loh. Kan tidak dewasa cara berpikir seperti ini saya kira. Kementerian Kesehatan diaudit oleh BPK. BPJS kan juga diaudit oleh BPK. Di mana ketidaktransparannya BPJS itu di mana?
Ini malu kita, pemerintah sendiri tidak ada satu bahasa kemudian disampaikan secara terbuka di depan DPR yang diketahui oleh rakyat seluruh Indonesia karena diliput oleh wartawan. Jadi rekomendasi saya pimpinan, kalau kementerian tidak bisa menyelesaikan masalah ini, kita angkat ke tingkat yang lebih tinggi, rapat gabungan. Bahkan kalau perlu mengundang Menko PMK ke rapat ini bersama-sama dengan menteri yang terkait. Baru kita bisa ada jalan keluar yang clear. Beberapa solusi yang telah disampaikan teman-teman tadi, misalnya Mbak Ning tadi, kemudian Mbak Dewi. Kalau perlu negara membiayai kelas 3 mandiri itu semuanya ditanggung oleh pemerintah. Dimasukkan kepada BPI. Jumlahnya tidak besar, cuma 20 juta orang. Kira-kira angkanya 10 triliun setahun. Dibandingkan dengan anggaran infrastruktur yang ratusan triliun, tidak ada artinya untuk negara, untuk rakyat Indonesia. 4 triliun per tahun. Kecil itu. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah itikat baik kita. Bukan persoalan teknis, hitung-hitungan, tapi masalah itikat baik untuk membela rakyat. Kita semua di sini sudah kunjungan ke dapil masing-masing. Kita sudah merasakan betapa kesulitan dihadapi oleh rakyat. Terus terang saja Pak Menteri dan Pak Dirut, ibu saya sakit sekarang di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kalau mengikuti aturan melalui rujukan yang berjenjang, tidak akan sampai ditangani oleh dokter. Tetapi karena saya tidak tahu, saya konsultasi kepada teman yang ada di rumah sakit. Kata teman-teman di sana, kalau ingin cepat tidak perlu rujukan, langsung masuk ID saja. Itu yang saya lakukan. Artinya apa? Sistem rujukan itu tidak visible untuk diterapkan dan dipertahankan. Jadi masih banyak persoalan-persoalan lain yang perlu kita lakukan kajian secara mendalam. Tapi persoalan yang utama sekarang adalah persoalan selisih tadi yang diperbincangkan oleh teman-teman. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, saya setuju dengan teman-teman, kalau tidak bisa dicarikan jalan keluar, ya diakhiri saja rapat ini saya kira. Saya setuju Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Pak Imam Suroso, siap-siap Putisari dengan Ibu Intan Fauzi. Terima kasih Ketua dan teman-teman Komisi 9. Yang saya hormati Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN dan hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi teman-teman Komisi 9 sudah kecewa semua, sudah disampaikan Pak Menteri, disampaikan didengar Pak Menteri dan jajarannya, sudah ngerti lah, sudah 86. Saya minta apa yang disampaikan hasil dari dapil tersebut diresapi oleh pemerintah. Siapa pemerintah itu? Ya Menkes itu sama BPJS yang sangat bertanggung jawab kepada rakyat yang sedang mengeluh ini. Saya hanya sedikit nambahi pertanyaan teman-teman saja. Kenapa Pak Menteri Kesehatan kita sudah rapat berkali-kali, berulang-ulang bahkan sampai 4 pagi, kok tidak dilaksanakan? Ya segampangannya ingkar janji. Itu kendalanya apa? Sampaikan ke kita, siapa tahu kita nanti bisa merumuskan. Kendalanya apa? Sudah puas. Kemudian kalau lihat dari jawabannya di sini, dari paparan Pak Menteri, sepertinya sudah lemes, sudah loyo, sudah angkat tangan. Saya nggak punya solusi lagi. Ah, kalau pemerintah sudah begini, matilah kita, mati rakyat. Oke. Kemudian yang 3. Ini yang ditangiskan di dapil itu Pak Menteri, misalnya suami istri, anaknya 3, mereka kadang kerja kadang nggak kerja, mereka harus ikut BPJS semua, ya kan? Ikut BPJS semua, BPJS yang kelas 3 pun naik. Nah, itu kan sama dengan, mohon maaf, menurut saya membunuh pelan-pelan itu. Nah, itu jangan sampai terjadi itu Pak Menteri. Saya tadi ada usulan dari Buning juga menurut saya setuju, misalnya kelas 3 itu diborong oleh pemerintah, misalnya ya. Swasta maupun negeri, RSUD, itu masalah. Saya setuju juga Buning. Yang orang kaya, orang mampu, dia gengsi, dia dilihat tetangganya, kok kelas 3, pelit amat, dia takut itu. Makanya dia mesti ikut. Yang kelas 1, yang kelas 2 mesti ikut. Yang memang mereka tidak mampu, orang miskin, sudah mesti kelas 3. Emang gua orang miskin,
ya kan? Nah, itu menurut saya bagus sekali itu. Kita Komisi 9 akan mengawalnya itu. Saya tidak panjang lebar ya, jadi kalau memang pemerintah yang notabene Pak Menkes, DJCSN yang perwakilan kita dan BPJS belum klop ini kan belum klop nih. Kita pending aja Pak Ketua, Bu Ketua. Setelah dipending, beliau sudah klop sama-sama dengan kita, DPR RI, wakil rakyat, katanya pemerintah akan membela rakyat nih. DPR jelas membela rakyat, orang cilik terutama, orang miskin nggak mampu, itu udah klop, sejuk udah kita main lagi. Pak Menteri dan Pak Fahmi perlu ingat bahwa sampean itu pengguna anggaran, ya, sampean pengguna anggaran sesuai Undang-Undang MD 3. Saya ini owner, wakil rakyat. Permintaan kita kok tidak dituruti, bagaimana ini owner? Kalau saya punya karyawan begitu, perintah owner gak dilaksanakan, mohon maaf tak pecat Pak, tak pecat. Nah, ini kita masih ada kebijakan baik dari owner, ya, yang punya duit rakyat, kita yang sesuai undang-undang yang memiliki, laksanakanlah pemerintah. Apa sih sulitnya? Anggaran kurang bisa dimainkan yang lain-lain kok. Ya, bisa hasil, kita kan kaya raya tuh Pak Menteri. Apalagi mohon maaf Pak Menteri kan Letnan Jenderal tuh. Pikirannya tuh mesti untuk rakyat ini. Perang untuk apa? Untuk rakyat. Merdeka untuk apa? Untuk rakyat. Itu aja. Sementara itu Pak Ketua, Bu Ketua dan Pak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Putisari. Setelah ini Pak Alifuddin. Ya, terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 9 yang saya hormati, Saudara Menteri Kesehatan beserta jajaran dan BPJS, DJSN, Dewan Pengawas, semua yang hadir. Saya kira sudah banyak panjang lebar disampaikan oleh para pendahulu, rekan-rekan Komisi 9, reasoning, kronologis, ya. Kenapa hari ini semua mengungkapkan kekecewaan? Ya, memang awalnya kita mengagendakan rapat pada siang hari ini, ya, ingin mendapatkan ya kejelasan gitu ya, kenapa rekomendasi yang awalnya ditawarkan sendiri oleh pihak pemerintah tidak bisa dipenuhi sendiri juga oleh pihak pemerintah, ya. Nah ini saya rasa dari bahan yang sudah diberikan tidak perlu lagi kita mendengarkan ya penjelasan karena sudah jelas tertulis ya, tertera di dalam bahan yang diberikan kepada kami Komisi 9 bahwa pemerintah belum bisa ya menjalankan solusi yang ditawarkannya sendiri gitu ya, yang sudah disepakati ya. Kami menerima tawaran solusi yang sudah diberikan ya oleh pemerintah sendiri. Jadi konkret dan langsung saja saya kira pimpinan tidak lagi berpanjang lebar ya. Saya kira kalau apa yang sudah menjadi kesepakatan di forum komisi tidak bisa dijalankan ya, saya sepakat dengan tadi Pak Yahya ataupun juga Bu Dewi, kita gunakan hak kita yang lain ya untuk meningkatkan rekomendasi ini ya ke depan di dalam rangka perbaikan ya, perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional ke depan ya, apakah membentuk pansus ataupun menggunakan hak-hak kedewanan kita, hak interpelasi dan lain sebagainya ya, untuk kita sama-sama tidak ingin mencari kesalahan atau melempar kesalahan ya seperti yang hari ini terjadi antar lembaga kementerian yang ada di depan kita hari ini ya, BPJS melempar tanggung jawab juga Kementerian Kesehatan begitu, sehingga tentu untuk kita bisa meningkatkan apakah keputusan kita membentuk pansus atau tidak ya, mungkin kita bisa memberikan waktu kepada fraksi-fraksi untuk juga berkonsultasi ya kepada fraksinya masing-masing setelah ini ya. Jadi saya kira tidak perlu lagi dilanjutkan ya rapat kita pada sore hari ini ya, karena sama saja dan kita sudah sama-sama tahu hasil apa yang akan disampaikan. Itu saja pimpinan, terima kasih. Pimpinan. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk Pak Alifuddin. Setelah ini Ibu Intan Fauzi. Kami persilahkan. Pimpinan daftar pimpinan. Saya juga daftar pimpinan dari tadi daftar. Oh ya, baik. Saya baik. Pak Nabil dari pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Bu ya? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota Komisi 9, Bapak Menteri Kesehatan, Direktur BPJS, DJSN, dan Dewan Pengawasnya. Sudah banyak teman-teman mengungkapkan keluhannya dan kesimpulannya rapat tidak dilanjutkannya. Karena kami pun mengalami hal yang sama. Karena seperti kemarin kita menerima dari kepala daerah bahwa dalam APBD 2020 belum dimasukkan, belum ada dananya untuk kenaikan 19.000. Ya. Maka usul konkret kami, sebagaimana teman-teman yang lain, bagusnya tidak ada PBI APBD tetapi semuanya menjadi PBI APBN, dan juga tidak ada mandiri-mandirian lah, bagaimana semuanya dibayar oleh negara. Dan ini tugas Badan Anggaran Mbah Roso, ya, Mbah Imam Suroso, karena ini menjadi hak, sehingga kita tidak melihat lagi rakyat yang banyak, Bapak Ibu ya, di daerah yang dari PBI APBD karena uangnya terlambat, BPJS mematikan, istilahnya dia tidak disetop keanggotaannya, sedangkan dia ingin berobat. Inilah yang kejadian di masyarakat dari PBI APBD, kan pihak Pemda terlambat membayar, akibatnya anggotanya terhapus, ya akibatnya dia tidak bisa berobat. Ini yang dikeluhkan oleh masyarakat Kalimantan Barat, ya, dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi dari bahan yang kami terima, ya memang sebaiknya rapat dibuat schedule baru agar ada kesepakatan dari Kementerian Kesehatan, BPJS, DJSN, dan Dewan Pengawas, ya, sehingga memberikan informasi yang membahagiakan. Sebab ya ini sangat sungguh terlalu, Pak, nih, ya, istilahnya sangat menyedihkan lah. Untuk itu dari kami cukup sekian, ya, karena kalau kepanjangan pun intinya adalah takutnya saya sangat terbawa emosi juga, ya. Jadi bagusnya mengungkapkan apa yang sudah disambungkan, ya. Jadi berarti sudah tersambungkan lah yang saya perlu salurkan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Ibu Intan Fauzi, kemudian siap-siap Pak Haruna. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 9. Yang terhormat Pak Menkes, Dirut BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional beserta jajaran. Sebetulnya rapat antara kami dengan mitra ini harusnya sudah maju, Pak. Ini sudah masuk pada Januari 2020. Kami berharap pembicaraan kita adalah lebih kepada program kerja dan anggaran kementerian dan lembaga. Karena ini menyangkut masyarakat. Salah satu contoh adalah pada saat banjir kemarin, saya mengulas sedikit, dapil saya adalah Kota Bekasi dan Kota Depok. Kota Bekasi adalah wilayah terdampak yang paling besar dengan 60 kelurahan terdampak, jumlah pengungsi terbesar se-Jabodetabek dengan tinggi banjir 6 meter, sehingga itu yang paling tinggi. Saya pada saat terjadi banjir ke lokasi dan melakukan koordinasi dengan Kemenkes, antara lain saya kontak Pak Sekjen dan lain-lain, dilempar ke pusat krisis kesehatan, tidak ada hasil. Artinya dari situ saya bisa melihat bagaimana kinerja dari Kementerian Kesehatan. Artinya gini, Pak, mungkin ada di lapangan orang-orang Bapak, tapi
Mbak, jangankan saya menyuruh TA, saya langsung berkoordinasi dengan semua jajaran di Kemenkes, Pusat Krisis Kesehatan dan lain-lain. Tidak ada feedback kembali kepada saya meminta apa yang bisa kalian bantu untuk rakyat yang sedang terdampak banjir. Dan saya bisa menyandingkan itu dengan mitra komisi saya sebelumnya. Mohon maaf ini terpaksa saya ungkapkan, walaupun saya sudah tidak di komisi itu pada periode lalu, tapi mereka langsung menurunkan orang, langsung menurunkan bantuan, karena yang terdampak ini adalah rakyat. Nah, itu adalah salah satu contoh. Artinya hari ini kita mengulang lagi bicara masalah BPJS Kesehatan. Dan kenapa teman-teman di sini marah? Antara lain adalah tadi sudah disebutkan polemik dari Direktur Pusako yang isinya seragam. Hampir seluruh media, saya rasa ini adalah press release, karena isinya seragam bahwa rekomendasi DPR berpotensi melanggar hukum. Nah, kalau bicara rekomendasi DPR sesuai dengan kesimpulan Komisi 9 dan pemerintah, dan juga ini dimasukkan di dalam paparan Dewas BPJS Kesehatan, Komisi 9 DPR RI mendukung langkah Kemenkes dan seterusnya. Artinya mendukung karena memang ini asalnya adalah dari Pak Menteri. Jadi jangan kemudian diputar balik di media. Kami ini adalah parlemen, parle, bicara Pak. Kalau mau kita counter lagi di media akan rame, tapi bukan di situ tempatnya. Ini kita bicara masalah rakyat, sehingga sudah sepatutnya dikemukakan di sini, bukan kemudian menjadi polemik dilempar di media keluar. Kemudian satu lagi, telaahan yang masuk hari ini, paparan dari Kemenkes, BPJS Kesehatan dan semua ini seakan-akan mendukung bahwa memang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Contohnya adalah dari halaman pertama sampai halaman terakhir Pak Menteri Kesehatan, halaman kedua, BPJS Kesehatan tidak di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Betul Pak, tapi Kemenkes adalah regulator, BPJS Kesehatan adalah operator. Di situ peran dari regulator. Kemudian jawaban dari Menkes tertanggal 27 Desember 2019 itu jelas tertulis, artinya kenapa kemudian itu tidak dibahas lebih lanjut. Dan juga ada halaman terakhir, halaman 4. Sangat membutuhkan transparansi dari BPJS Kesehatan untuk mengungkap masalah keuangan yang terjadi di dalam BPJS Kesehatan. Artinya secara interpretasi ini ada masalah keuangan, ya kenapa tidak dibicarakan, dikoordinasikan antara pemerintah. Dan dari halaman pertama sampai terakhir tidak ada satupun solusi bagaimana dengan rekomendasi yang kita buat bersama, kesimpulannya untuk rakyat bahwa kelas 3 mandiri itu tidak naik. Dan kalau kita bicara lagi iuran, kenaikan iuran untuk yang karyawan, ada kenaikan 5%. Tadi buruh ke sini, antara lain adalah poin pertama yang mereka ungkap walaupun tidak dielaborasi lebih panjang, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenapa mereka menolak? Karena sebetulnya ini adalah dibayar oleh pemberi upah. Karena di situ ada 1% yang mereka harus keluarkan. Sudah UMP tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari, ditambah lagi 1% lagi sekarang potongan, dan itu ada kenaikan. Dan sebenarnya kalau belajar dari BPJS Ketenagakerjaan, mereka bisa Pak mengelola, karena otomatis setiap tahun itu yang namanya gaji itu naik, artinya itu bisa dikelola. Kemudian kita bicara lagi dari negara-negara maju, tidak ada satupun national health security yang bersumber hanya satu-satunya tumpuan dari retribusi. Tapi itu ada dari perpajakan, ada dari asuransi swasta, asuransi sosial dan lain-lain. Tapi yang terjadi sekarang adalah BPJS Kesehatan dengan 5%, misalnya UMP DKI adalah 4,3 juta. Saya pembulatan ke atas ya Pak, 4,267. Artinya di situ sudah hampir menyamai dengan per bulannya asuransi kesehatan swasta, sekitar 200 ribuan. Nah, apakah ini tidak bisa dikelola dengan baik? Karena juga kalau mereka klaim, yang diklaim itu mau kelas 1, kelas 2 berobat jalan itu sama fasilitasnya, tidak ada yang berbeda. Dan paparan BPJS Kesehatan, dasarnya bahwa dasar hukum pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan melanggar, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24
tahun 2011 Undang-Undang BPJS. Saya langsung kepada ayat 3. Ayat 3 di sini disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sumber dan penggunaan dan seterusnya diatur dalam PP. Kemudian di sini di halaman 7 disebutkan lagi PP apa saja penggunaan aset dalam jaminan sosial dapat dilakukan untuk ABC. Kesimpulannya kemudian kenapa dikatakan itu limitatif? Saya artinya gini, kalau ada biro hukumnya, mari Pak kita berargumentasi. Kata dapat dilakukan itu bukan limitatif. Dapat dilakukan itu adalah dapat dilakukan untuk ABC, artinya interpretasinya selain itu justru dimungkinkan, artinya ini adalah fakultatif. Kalau limitatif itu kalimat PP-nya adalah hanya untuk, nah itu artinya limitatif, sehingga menurut saya apa yang dimuat di media ini memang sudah dipersiapkan betul ini oleh BPJS Kesehatan bahwa tidak bisa dilakukan. Menurut saya, menurut hemat saya sebetulnya akan lebih bijak kalau pemerintah mencari jalan keluar untuk bagaimana masyarakat ini tidak terbebani, bukan membuat polemik dengan segala aturan dan sebagainya yang ternyata juga interpretasinya menurut saya tidak seperti itu gitu. Jadi sekali lagi supaya kita tidak berjalan di tempat, kita bicara program yang lebih besar, antara lain adalah misalnya yang lalu kita sudah bicara serapan anggaran, antara lain misalnya Ditjen Farmalkes, serapan anggarannya sampai dengan year on year sangat tidak mungkin untuk menyerap 100%. Itu tidak ada jalan keluarnya sampai sekarang. Mundur lagi kita bicara BPJS Kesehatan. Jadi sehingga menurut saya ini apa memang disengaja atau bagaimana? Saya yakin Pak Menkes, Pak Dirut dan lain-lain ini sudah bisa membicarakan rakor koordinasi, tentunya juga bisa arahan dari Pak Presiden bagaimana permasalahan kesehatan, karena kita kembalikan lagi Pak undang-undang ini udah capek kita semua bicaranya, balik lagi undang-undang dasar, balik lagi undang-undang, tidak boleh ada pasien yang ditolak dan itu adalah hak rakyat untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilakan Pak Aruna, setelah Pak Aruna Pak Abidin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Ibu Ketua, teman-teman, dan Pak Menteri dengan seluruh jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpel, Ibu Ketua. Ini kemarin ini untuk BPJS. Ada saran yang memberikan saran itu saya sendiri, Pak. Bahwa apakah IT Bapak tidak bekerja atau tidak mampu mengerorkan kelas 1 dan kelas 2 untuk tidak turun. Itu terjadi tadi dari teman-teman informasi turun 800.000 lebih per Indonesia. Itu yang pertama Pak, karena ini sudah banyak pertanyaan. Kemudian yang kedua, apa memungkinkan kembali dikaji ulang itu aturan berjenjang. Kita kembali ke 2017. Ke 2017 ke bawah tidak pernah ribut. Sekarang Bapak tidak lihat di puskesmas itu sampai antrian 100. Kalau orang tidak tahu aturan seperti ini, dan konyolnya lagi orang yang tetangga dengan rumah sakit harus pergi cari jenjang itu sampai bayar Grab 40.000, 50.000. Jadi 100.000 per bulan. Nah kita kan sudah ada pengalaman Pak, 2017 ke bawah tidak pernah ada kasus. Nanti 2018 aturan berjenjang banyak yang komplain. Sekira itu Pak, dua. Pertama tadi kami tanyakan itu IT BPJS berjalan atau tidak, atau mampu atau tidak. Kemudian aturan berjenjang 2017 dikembalikan seperti sedia kala. Saya kira itu dua pertanyaan, minta nanti jawaban dari BPJS. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk Pak Abidin.
Terima kasih Bu Ketua, Ibu Feli Esterina Runtuweni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota Komisi 9 yang kami hormati, tamu undangan Kementerian Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan, DJSN. Tadi saya dengar rapat ini dihujani interupsi sebelum dimulai dan belum dibuka. Tapi tidak apa-apa, artinya bahan-bahan sudah diterima oleh kita semua sehingga langsung respon. Sore ini menarik, di paparan Menteri Kesehatan disebutkan dengan lengkap Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Terawan Agung Putranto SP Rat dalam kurung KRI. Nah, itu dulu Pak Jokowi mengumumkan sebagai menteri tidak lengkap semacam ini. Ya, saya senang dicantumkan ada Letnan Jenderalnya. Saya tahu maksudnya bahwa beliau memang sungguh-sungguh ingin bekerja. Pimpinan, kalau dilihat dari paparan yang belum disampaikan oleh Menteri Kesehatan, sepertinya sudah jelas bahwa apa yang diharapkan dari kita semua untuk menjawab temuan, keluhan, baik melalui telepon, SMS, kepada kita semua, terutama yang anggota Komisi 9, walaupun komisi-komisi yang lain juga mengalami yang sama, di forward juga ke kita-kita. Artinya ini sudah menjadi hal yang menyeluruh di beberapa daerah, terjadi keresahan. Nah, kalau dilihat dari jawaban paparan, sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk ditindaklanjuti kesepakatan yang memang diusulkan oleh menteri sendiri. Ada 3 alternatif kalau tidak salah ingat yang ditawarkan, lalu kita sepakat dengan alternatif yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tapi saya menganut paham bahwa politik itu tidak ada jalan buntu. Jadi selalu ada jalan keluar. Kalau jalan buntu berarti kita namanya tidak berpolitik. Masih ada jalan. Jalannya apa? Karena kewenangan itu diletakkan kepada presiden, seperti yang disampaikan di halaman 3 yang belum disampaikan, tadi ditayangkan sejenak. Ya, sebenarnya masih ada jalan, ya ke presiden. Nah, tentu bagaimana caranya agar bisa sampai ke presiden? Ada 2 cara. Yang pertama melalui rapat-rapat terbatas atau rapat kabinet yang dalam hal ini Pak Menteri tentu akan menyampaikan itu. Bahwa apa yang terjadi sekarang di masyarakat tentang kedudukan dari Perpres yang mengatur tentang di dalamnya kenaikan dari iuran itu menimbulkan kesulitan dari rakyat. Saya masih optimis itu bisa dilakukan Pak Menteri. Yang kedua, ya jalan parlemen. Jalan parlemen tadi sudah disampaikan. Tapi saya yakin ini tidak akan sampai meruntuhkan republik ini, Pak. Karena Pak Presiden pun juga berpikir ya untuk rakyatnya. Tidak akan mungkin
menyengsarakan rakyat. Ada juga yang perlu sebagai upaya katakanlah sampai ke Presiden, Pak Menteri juga menyampaikan juga bahwa BPJS juga harus ya di halaman 4 ditekankan juga agar masalah keuangan yang terjadi dalam BPJS kesehatan itu juga harus ada penyelesaian juga. Nah ini kan dramatisasinya, kalau dikatakan ini dramatisasi ya, rakyat itu selalu mempertanyakan, ini gimana sih iurannya sekian, direksinya gajinya sekian. Itu yang mereka pahami Pak. Kita tidak boleh menghindar itu. Itulah yang ditanyakan. Sebenarnya kerja yang mandiri itu adalah automatically. Kalau kepesertaan di BPJS itu ya memang kerja dari BPJS yang mandiri itu sebenarnya. Kalau yang PBI, yang TNI Polri, PNS pusat itu kan sudah automatically kan menjadi peserta BPJS kesehatan, atau juga yang dibiayai oleh APBD. Nah saya kira kinerja dari BPJS kesehatan pun juga harus menjadi catatan. Selanjutnya, kemarin kita mengundang asosiasi wali kota dan bupati seluruh Indonesia, juga DPRD, juga asosiasi rumah sakit dan lain sebagainya. Masih banyak kerumitan-kerumitan yang ditemui berkaitan dengan kenaikan itu. Kenapa? Karena pembahasan APBD-nya sudah selesai. Jadi tidak mungkin katakanlah kenaikan itu ditanggung oleh APBD sementara pembahasan APBD-nya sudah selesai. Sehingga jalan keluarnya mereka mengurangi kepesertaan itu. Dan itu menimbulkan masalah. Karena kalau tidak itu katanya BPJS akan memutuskan kalau tidak dibayarkan. Nah, hal-hal inilah saya kira yang perlu diterobos ini. Tidak